Oke, terima kasih. Tidak ada saya sudah katakan ya, data dari Islam sendiri mengatakan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Sebelumnya, assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, semangat menganturi ya Ini shift bersama. malam Ayo. nih. Cukup terlambat Bang Zuma. menikmati pesta ya. Tadi Iya. ada 3 ya. Oke. Iya. Nggak, ini Bang Zuma udah siap bertelur nih. Iya, tadi ada nama akun Zuma Bertelur namanya. Dia salah satu teman Kristen, sepertinya penggemar Abang. Oke, kita jawab pertanyaan dari hati ya. Bang Juma ini. Masya Allah Bang, teman kita dari hati ini adalah seorang Kristen. Jadi buat teman-teman Kristen, tadi ada 3 orang di sini Bang. Abang mungkin Iya. masih sibuk. Ini ada Julius dan saya. Dan Julius orangnya sangat pembosan Bang, nggak asik sekali jadi lawan tandem Julius. Besok saya nggak mau lagi sama Julius. Bukan, masalahnya lawannya dikasih waktu juga nggak dipakai. Aku pun bingung. Minum dulu aku, keselak. Masih lebih mending ketemu yang asumsi-asumsi ini. Asumsi pun nggak ada mereka, jadi lumayan juga sih. Ya, jadi kita bahas dulu Bang Zuma. Jadi gini Bang Zuma, ini Bang dari hati, nanti kita jawab pertanyaannya. Jadi gini Bang, kita bahas tentang Tuhan menyesal. Ada diksi dalam Bible Perjanjian Lama Tuhan itu menyesal Bang. Dalam Kejadian 6 ayat 6. Ternyata di ayat lain ada pernyataan Tuhan lagi Bang. Tuhan bukan manusia sehingga dia menyesal. Kan begitu ya Bang. Lalu saya katakan, saya minta teman-teman Kristen mencarikan kata yang tepat untuk Tuhan yang menyesal lalu bertaubat. Kenapa? Bertaubat itu pertama, Tuhan yang tadinya banyak membunuh, Tuhan yang tadinya banyak berperang, tiba-tiba menjadi manusia langsung menjadi baik, ditampar pipi kiri kasih kanan. Demi manusia berdosa dia membunuh atau menyerahkan nyawanya. Nah, saya mau ini teman-teman Kristen menjelaskan ini kalau tidak mencarikan kata yang tepat. 1, apakah Tuhan ini bertaubat? 2, Tuhan ini ataukah berhijrah? Atau dia memang pelin-pelan? 3, berubah pikiran? 4, punya kepribadian yang berbeda? Atau apa gitu Bang? Nah, jadi dari tadi saya tidak mendapatkan jawabannya. Nah, tadi teman kita dari hati bertanya, apakah Tuhan kalian itu serupa dengan makhluk? Ya, kan tidak. Kan sudah saya bacakan dalilnya. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, silakan Bang Zuma menanggapi permasalahan yang sudah saya ajukan kepada Bang Zuma. Nanti Bang dari hati silakan bertanya banyak-banyak. Ada Bang Zuma dan saya yang ingin menjawabnya nanti. Silakan Bang Zuma, waktu dan tempat. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi ini ada dilema ya. Ketika dikatakan Tuhan itu menyesal, kemudian dikatakan dia bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Jadi dari struktur kata-kata yang ada dalam pernyataan kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kemudian itu sangat bertentangan. Nah, dengan keadaan Yesus yang nyata-nyata adalah manusia. Nah, sekarang mari kita ukur ini jangan berdasarkan Al-Quran. Kalau berdasarkan Al-Quran itu sudah pasti gugur di situ ya. Dan untuk menyadarkan teman-teman Kristen memahami konsep yang mereka jadikan sebagai acuan beragama, itu tidak cukup dengan tidak cukup dengan kita menguraikan Al-Quran itu sendiri, tapi harus kembali kepada kitabnya mereka. Nah, terkait dengan tema ini, mungkin saudara dari hati, salam kenal dari saya. Sekarang ambil Bible-nya, buka 2 Korintus bab 4 nomor 18. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan ini jasad. Oke? Melainkan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan ini yang gaib. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, ini yang perlu dipahami dulu, bahwasanya Tuhan itu tidak mungkin sifatnya sementara. Artinya Tuhan itu tidak mungkin terlihat. Artinya bahwasanya ketika dikatakan Yesus itu adalah Tuhan, gugur dia di sana. Kecuali kalau memang ketuhanan yang ada pada diri Yesus itu berdasarkan atas keinginan kelompok atau keinginan segolongan manusia.
Karena dari segi apapun kita melihat Yesus, itu tidak ada kemudian hal yang bisa membenarkan. Kalau diuji dengan akal, tidak ada hal yang bisa dibenarkan. Pada diri Yesus ada unsur ketuhanan. Pertama, dia manusia. Kedua, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kemudian dia datang bukan atas kehendaknya. Kemudian teori dan prakteknya itu dia menyembah kepada esensi yang ada di langit. Lalu dari mana unsur ketuhanannya? Unsur ketuhanannya itu adalah unsur yang kemudian dibuat-buat oleh orang yang menginginkan dia menjadi Tuhan itu sendiri. Sementara dia tidak pernah mengajarkan itu. Makanya Yesus itu menyesal. Sementara Tuhan tidak menyesal. Lalu kemudian Tuhan itu bukan manusia, sementara Yesus manusia. Ya, jadi inti daripada pembahasan kita bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi itu tak terlihat karena dia kekal. Laisa kamitslihi itu sudah benar tuh. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan dia, sehingga kita tidak bisa menggambarkan esensi daripada pencipta itu seperti apa adanya. Makanya tak terlihat itu yang kekal. Bapa yang mengutus aku, kata Yesus, kau tidak pernah melihat rupanya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Artinya bahwa ketika hari ini kita berhadapan dengan teman-teman Kristen yang kemudian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu menyalahi konsep kitabnya sendiri dan juga menyalahi konsep akal. Ya, silakan Anda berpikir lebih jernih lagi ke depannya. Demikian. Oke. Silakan dari hati tanggapi apa yang disampaikan sama Bang Zuma. Iya, tadi saya lanjutkan pertanyaan saya aja ya ke kakak Nirva tadi, bahwasannya Kristen itu masih bingung seperti apa, kalau dibilang tutorial ya, seperti apa caranya Tuhan kita dari agama Muslim menyatakan dirinya sebagai Tuhan atau Allah di umat kita Muslim, seperti apa, karena belum tahu nih kayak mana nih gitu loh, seperti apa ketuhanannya, dan sehingga umat kita Muslim percaya gitu kan kepada Allah pencipta ataupun Allah yang lain, seperti apa tuturnya. Karena pada dasarnya kita nggak mungkin juga membantah hal yang satu ini. Saya rasa dikatakan Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan rupa Allah. Kita setuju ya di situ ya, Di kitab Anda. oh di kitab kami, oke. Maksudnya saya cari pendapat nih dari kakak, sependapat nggak sama yang seperti itu? Kami nggak sependapat karena Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Iya. Oke. Berarti kalau memang saya pemahamannya dari situ, makanya saya tekankan apa tadi pertanyaan saya, seperti apakah gitu tutorialnya, bahwasanya kita umat Muslim percaya kepada Tuhannya gitu, gimana pelaksanaannya gitu supaya kita umat Muslim taat dan mengikutinya, ataupun seperti apa gitu yang diajarkan sama Allah kita Muslim. Jadi selama ini belum tahu, makanya ditanya kenapa sembunyi ataupun seperti apa gitu, gimana metodenya gitu. Oke. Sebentar sebelum ke Bang Zuma. Gue ingat ini ya. Bentar Ya, Jul, jadi- izin. Oke. Enggak, bentar Jul, bentar. Silakan nanti Jul ngomong, tapi aku mau izin ninggalin room sebentar, mau makan sebentar. Jul, tolong dikendalikan. Bang Zuma, silakan, sama Bang dari hati ya. Kita nggak usah pakai timer ya, karena saya tahu Bang Zuma seperti apa dan dari hati juga seperti apa. Jul, tolong dibantu ya Jul ya. Saya Siap. mau makan dulu. Oke, jadi saya ingat ya ada teman Kristen waktu itu pernah menjelaskan ya masalah serupa. Itulah dia bilang kenapa Tuhan itu bisa menyesal. Karena sebenarnya sifat menyesal itu milik Tuhan, terus diberikan kepada manusia karena manusia segambar dengan dia. Jadi kayak menyesal ya, dan juga sifat-sifat lainnya yang kita miliki itu sifatnya Tuhan. Itulah yang membuat saya sampai wow ya. Ternyata Tuhannya seperti itu. Kalau Tuhannya seperti itu, mohon maaf sekali lagi saya katakan, ya, saya tidak mau mengikuti Tuhan seperti itu. Tapi itu kan kehendak saya. Jangan kalian bilang, wah ini kamu melecehkan Tuhan kami. Enggak, itu kan pilihan. Ya, setiap agama punya Tuhan masing-masing. Contoh Tuhannya orang Hindu seperti apa, Tuhannya agama Buddha seperti apa, Tuhannya Kristen seperti apa. Ya kan ini kan free will kita dong memilih yang mana. Jadi kalau dibilang segambar dan serupa gara-gara mengikuti Tuhan
punya kelakuan, maka ini perlu tanda tanya gitu. Karena Tuhan itu kan maha sempurna. Sedangkan manusia ini jangankan mendekati sempurna, ya, setengahnya pun belum tentu. Jadi kalau kita ibarat angka, kita merasa manusia itu 9. Padahal, ya 9 tuh nggak ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan 50, bandingkan dengan 500, 5.000 gitu. Jadi 9 tuh bukan angka yang mendekati kesempurnaan. Masih sangat jauh gitu. Jadi semua manusia tuh sangat rendah kalau kita bandingkan dengan Tuhan. Jadi kalau dibilang segambar, ya ini harus teman-teman coba telaah lagi gitu. Segambar itu maksudnya apa dulu gitu. Ya. Dan apakah teman-teman Kristen ngerti maksud dari segambar dan serupa? Segambar dan serupa dalam hal apa? Apakah kita mendekati Tuhan atau sebenarnya kita masih sangat jauh kalau dibandingkan dengan Tuhan? Ya, silakan dari Bang Zuma. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, misalnya umat Islam, seperti apa sih Tuhannya umat Islam itu? Ya, apakah kemudian Tuhannya umat Islam itu sama seperti Tuhannya orang Kristen atau agama lain? Saya katakan Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah hakikat yang kemudian maha kuasa, maha suci, maha tinggi gitu. Nah, Al-Quran menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fitrah minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyir gitu. Wala nathir, faqad ja'akum basyir wa nathir wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai ahli kitab, sungguh kami telah mengutus rasul kepadamu menjelaskan hukum-hukum kepadamu ketika terputus kemudian pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pembawa berita peringatan, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi pencipta langit dan bumi ini itu tidak perlu datang ke atas muka bumi, tetapi kemudian Tuhan itulah yang mengutus para utusan ini, ya, untuk datang kepada manusia di atas muka bumi ini. Jadi Tuhan mengutus utusannya kepada seluruh umat manusia agar utusannya ini memperkenalkan Tuhan itu. Jadi bukan Tuhan yang datang memperkenalkan dirinya apalagi dibunuh oleh manusia, bukan. Tuhan datang melalui perantaraan utusan, artinya kedatangan Tuhan itu diwakilkan oleh utusannya. Makanya setiap utusan itu berbicara berdasarkan apa yang diperintahkan. Nah, Abraham, Ishak, Yakub, kemudian siapa lagi? Daud, Salomo, Musa, termasuk Yesus. Yesus mengatakan dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan? Tidak. Dia mengatakan dirinya sebagai utusan. Nah, sebagai utusan apa yang dikatakan? Tuhan itu ada di langit. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu maha kuasa. Bukan seperti yang Anda tuhankan. Itu. Lalu bagaimana wujud Tuhan yang ada yang diperkenalkan oleh para nabi? Nggak ada yang tahu wujudnya. Bahwa wujudnya itu seperti nggak ada yang tahu seperti apa. Tetapi Tuhan itu ada. Ketika kita mengatakan Engkau satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi, Sang Tuhan ini mendengarkan. Tapi ketika kita mengatakan Tuhan Yesus yang ada di surga, Yesusnya tidak mendengarkan, tapi yang mendengarkan adalah Tuhannya Yesus. Makanya nanti akan dihakimi. Makanya di Al-Quran itu, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Yesus mengatakan, Isa mengatakan, tidak, maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Makanya di dalam kitab saudara, Yohanes 12 nomor 49, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan.
Nah, sekali lagi saya katakan, ketika kita berseru, wahai engkau pemilik langit dan bumi, wahai engkau Yesus, ya apakah Yesus mendengar? Tidak. Tapi yang mendengarkan adalah Tuhannya Yesus. Meski kita tidak melihatnya, tetapi dia ada. Demikian. Oke, Uni masih makan ya. Ini boleh perkenalkan diri dulu. Ada Bang Anosti dan Bang For Glancer. Ya, mungkin dari Bang Agnostik dulu nih. Dari Kristen atau dari Islam? Ya, halo Bang. Selamat Iya, namanya malam. Agnostik soalnya nih. Nampaknya Agnostik. Perkenalkan, aku seorang agnostik nih. Mantap, ada Agnostik di sini. Emang ada sih Tuhan tuh. Memang ada. Buktinya kita ada. Buktinya kita Jadi ada. kenapa Anda jadi agnostik? Ada. Ya nggak apa-apa sih. Oh, untuk Masih keren-keren aja. Hah? Nyambung. Sebelumnya dari keyakinannya apa nih Bang Agnostik? Kristen Islam. Waduh, Waduh. ajaran baru nih, Kristen gabung Islam. Enggak, pertama Kristen, terus Islam pindah-pindah. Pindah ke Tapi agnostik. aku merasa belum menemukan kebenaran. Oke, Jadi nanti aja skip itu dulu benar. agnostik, nanti terakhir kita bahas simak dulu aja. Ini temanya kan tentang lintas iman kan. Kalau masalah keyakinan tuh ya milik masing-masing lah Iya, pribadi. kalau gitu Anda nggak usah naik di sini ya, nggak usah bahas dulu kalian- kalau Anda nggak mau. Kalian setuju nggak? Kalau Tuhan tuh maha adil. Oke, silakan kita sapa Bang Volgrander, apa ini? Volglanser. Tadi yang mau naik mana? Ya, kita tunggu aja. Silakan siapa itu namanya itu? Silakan. Volglanser, buka mic-nya. Halo? Ya, malam. Muslim atau Kristen? Saya mungkin hampir sama sih kayak si tadi si agnostik tuh. Oh, tidak beragama juga, tidak beragama tapi percaya Tuhan. Ya, mau dibilang percaya sih tapi entah ini masih dalam tahap pencarian saya juga. Oh, tahap pencarian. Baik, standby di sini ya, Bang. Simak dulu aja. Kalau ada pertanyaan nanti bertanya. Kalau tidak nanti Bang Zuma yang bertanya. Nanti disimak dulu aja diskusi antara Bang Dari Hati dengan Bang Zuma. Ya, Silakan. saya juga Siapa lagi yang mau menanggapi setelah Bang Zuma tadi Dari Hati? Aku Silakan. mau ngomong bentar. Oke, Aku silakan. ngomong bentar dulu. Ya, tapi terkejut juga ya, dalam satu kesempatan ada dua orang agnostik, tapi ini ada bagus ya. Yang pertama tadi dia dari Kristen, dia pindah ke Islam mungkin karena mencari kebenaran ya, karena dia merasa di agamanya yang lama dia tidak menemukan Tuhan itu. Dan di Islam ya mungkin dia masih ya nggak dapat yang pas gitu, sehingga memutuskan agnostik. Tapi itu bagus sih, daripada ada orang yang karena terlahir ya, dari orang tua yang agamanya misalnya Kristen, ya udah dia terima saja, imani saja. Lebih bagus seperti itu, kritis dan mencari tahu ya Tuhannya siapa. Jadi nggak masalah. Itu satu hal yang positif menurut saya. Terus kalau kita balik lagi ya, dikatakan bahwa utusan, tadi kita sempat singgung juga ya, salah satu contoh yang paling gampang dimengerti. Contohnya adalah masih banyak. Saya yakin masih banyak teman-teman Kristen yang menanyakan, kenapa Tuhan di Perjanjian Lama dan Baru ini beda banget? Di Perjanjian Lama banyak sekali ayat-ayat tentang hukuman. Di Perjanjian Baru kok tiba-tiba ngomongnya kita harus mengasihi, ya malah dianggap bahwa Tuhannya itu tidak berdaya. Ya mohon maaf, tapi bahasanya memang seperti itu. Jadi kembali saya tadi kasih analogi yang sangat simple, ya sangat simple dan itu benaran terjadi di kehidupan kita. Contoh selama ini kita nggak kenal bos kita, karena mungkin bos kita tuh banyak perusahaan, bukan hanya perusahaan yang tempat kita kerja. Sehingga bos kita tuh memberikan perintah selalu melalui WhatsApp, di WhatsApp grup gitu kan. Dimarahin misalnya, Uniriva kerjaan kau nggak beres, telat kau, potong gaji. Bang Dari Hati ya, seragam kau dibereskan dulu, aku lihat CCTV, kau punya baju nggak sesuai, kena hukuman. Kita tahu kelakuan bos kita, sifat bos kita seperti apa. Tiba-tiba muncullah Bang Zuma, datang gitu kan, ke kantor. Karena kita lihat Bang Zuma ini keren gitu kan, kita berpikir nampaknya ini bos kita. Bang Zuma udah bilang, saya ini utusan, dia bilang. Ya, saya ditugaskan bos untuk mengurus perusahaan ini. Saya adalah utusan. Tapi karena kita melihat, nampaknya nih Bang Zuma ini bos kita ini. Ya, dia nggak mau ngaku bos aja gitu. Ya, karena mungkin supaya lebih gampang pendekatan. Terus kita mulailah di belakang itu bergosip-gosip. Ya, dengan mengatakan,
Saya lihat ini Bang Zuma ini bos ya, dia sengaja nggak ngaku bos supaya dia tahu kelakuan kita, biar dia bisa tahu kalau kita ada jelek-jelekin bos dari belakang atau tidak. Mulailah asumsi-asumsi. Padahal Bang Zuma udah bilang saya bukan bos dan saya utusan. Ya, sekarang salah nggak Bang Zuma? Bang Zuma nggak salah, dia nggak ada ngaku dia bos. Tapi karena karyawan ini yang penasaran, ya, karena selama ini nggak pernah ketemu bos dan menganggap Bang Zuma itu adalah ownernya, ya udah. Karyawan-karyawan menganggap bahwa Bang Zuma itu owner dan mereka memperlakukan Bang Zuma seperti owner. Ya, itu yang terjadi. Tetapi ada sebagian karyawan yang bisa berpikir dengan melihat kok beda ini. Kalau dulu telat ya, Uniriva telat langsung dipotong gaji. Sama Bang Zuma, Uniriva telat malah ya bercandain, ditanyain gitu kan, kok telat? Ya, Uniriva bilang, "Iya, saya mau ngurus anak-anak." "Oh, anak Anda umur berapa?" gini. Jadi malah ngobrol santai gitu. Yang sebelumnya dia kena hukum-hukum terus, sekarang nggak lagi gitu. Nah, itulah saya bilang ya, contoh dari kenapa banyak orang yang mempertanyakan ya sifat Tuhan yang berbeda. Dan kalau kita mengatakan ya, atau teman-teman Kristen menanyakan kenapa Tuhan yang umat Muslim tuh sadis gitu, kejam, perang gitu kan, selalu dikatakan ajarannya penuh dengan kekerasan. Ya, kita balikin gitu. Allah itu konsisten, lihat aja di perjanjian lama sifatnya seperti itu dan masih sama di perjanjian pula di Al-Quran. Yang ada something wrong adalah yang kalian imani sebenarnya. Ini menurut kami ya, mohon maaf, ini menurut sudut pandang kami. Jadi kembali lagi, kalau kalian mau belajar dan kalian mengimani perjanjian lama, silakan kalian cross check. Kira-kira nih Tuhannya yang di perjanjian lama lebih cocok dengan Tuhannya di perjanjian baru atau dengan Tuhannya umat Muslim. Nah itu deh, bagi teman-teman yang masih mencari ketuhanan ya. Coba kalian lihat, ini Tuhannya lebih mirip dengan Tuhan yang mana sih? Dan garis lurusnya di mana sih? Ya, mungkin dari saya tambahan itu saja. Silakan Uni. Ya, langsung hilang lagi Uninya. Mungkin dari Bang dari hati, silakan. Ya. Tadi dari penjelasan Bang Juma ada di situ terasa banget ya, ataupun terdengar banget dibilang begini, bahwasannya Allah itu ada, tapi tidak bisa diwujudkan. Nah, sementara begini nih, kalau memang Allah itu yang mulia, yang mengetahui siapa, ialah Tuhan. Ialah manusia, kan gitu ciptaannya. Kalau Tuhan itu maha pengasih, maha penyabar, atau maha besar, yang mengetahui siapa? Manusia. Berarti setidaknya, ya kan, setidaknya Allah itu membuktikan bahwasannya dia itu bisa gitu mengerti manusia itu bahwasannya begini nih yang dibutuhkannya, ataupun seperti ini nih. Sederhananya seperti itu maksudnya kalau saya pendapat ya. Nah, dari Bang Juma ini sangat memang dijelaskan kali bahwasanya tidak ada dinampakkan seperti itu. Allah itu tidak ada dinampakkan untuk diketahui manusia, padahal dikatakan maha besar. Manusia memahami maha besar. Seperti apa jalan maha besarnya itu diajarkan Tuhan di dalam agama kita Muslim, itu yang saya maksud tadi. Nah, kalau lewat para nabi atau para rasul kan seperti itu. Nah, itu dijelaskan dalam kitabnya masing-masing. Nah, dalam kitabnya masing-masing, nah ditunjukkan seperti apa kan seperti itu. Untuk diasumsi kita yang percaya dari agama Muslim apa gitu ditunjukkan seperti itu. Nah, kalau seperti saya nih asumsinya di dalam Kristen, oh ya seperti ini, kita harus bertobat dan terima Yesus seperti itu kan gitu. Nah, seperti apa gitu loh gambarannya diajarkan para nabi itu, dan untuk memperkenalkan bahwasanya ataupun untuk memberi wewenang bahwasanya Tuhan itu maha besar dan ada harapan bagi dia seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin silakan dari Bang Zuma. Iya, baik. Jadi saya nggak menangkap poin ya. Selain daripada 2 kata, 3 kata Allah itu maha besar. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur
96 nomor 4. Tuhan itu maha besar. Kalau dikatakan maha besar, berarti dia besar di atas besar. Artinya kalau Tuhan itu maha besar, ya memang kita nggak bisa melihat. Maha Pengembar. Yang mengetahui kan manusia, kan begitu maksudnya. Maksudnya yang mengetahui siapa? Setelah yang maha besar ini kan yang mengetahui manusia, standar manusia, kan gitu Bang Juma. Tuhan yang memperkenalkan dirinya melalui makhluknya, kan gitu. Atau gini, secara logika aja kita berpikir. Anggaplah Tuhan itu yang menyatakan dirinya di dalam kitab suci, ya, baik itu Al-Quran maupun yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Bagaimana kemudian dia mengatakan dirinya yang menciptakan alam semesta ini, ya kan? Tuhan menciptakan alam semesta. Kira-kira duluan mana bumi ini diciptakan dibandingkan manusia? Tentu lebih duluan bumi daripada manusia. Artinya bahwa ketika pencipta Sang Tuhan ini menciptakan bumi, manusia nggak ada di sana. Manusia tidak ada hadir di sana menjadi saksi. Oh, ini tuh yang namanya Tuhan. Kita nggak ada di sana pada saat kita diciptakan. Nah, seketika kemudian kita ada, lalu kita menuntut, Tuhan itu mana ya? Tuhan yang umat Islam tidak bisa kemudian dilihat. Al-Quran memang menerangkan, tidak ada manusia yang mampu melihat Tuhan, wujud Tuhan. Tidak ada. Bahkan di dalam kitab kalian juga, di dalam kitab Perjanjian Lama, dikatakan dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada manusia yang hidup dapat melihat Tuhan. Tidak ada. Nah, kalau sesuatu itu tidak bisa kita lihat, bagaimana mungkin kemudian kita bisa menjelaskan wujudnya? Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, Tuhan Anda apakah wujud? Anda mengatakan ya. Seperti apa wujudnya? Manusia. Seperti siapa dia? Yesus. Nah sekarang apakah betul wujud yang punya keterbatasan seperti Yesus itu adalah Tuhan? Tuhan pencipta langit dan bumi? Tentu kita akan mengatakan secara akal tidak. Kenapa? Yesus memiliki keterbatasan-keterbatasan. Berarti Yesus ini bukan Tuhan, karena dia masih terbatas. Sementara yang tidak terbatas itulah Tuhan itu sendiri. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Apakah pernah kita berpikir ketika semua ilmuwan dikumpulkan di atas muka bumi ini, kemudian diperintahkan untuk membuat satu alat yang dimiliki oleh manusia, taruhlah misalnya mata. Apakah ada ilmuwan ketika dikumpulkan jutaan ilmuwan untuk bisa menciptakan biji mata seperti mata yang dimiliki oleh manusia? Tentu tidak. Lalu siapa yang menciptakan itu? Yesus. Mustahil. Lalu siapa? Di pabrik mana dibuat? Tidak ada yang tahu. Nah, apakah mata ini ada dengan sendirinya? Tentu tidak. Berarti ada yang mengadakan, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Sekarang begini, Anda misalnya hidup di Jakarta. Bisakah Anda melihat kota Makassar dari Jakarta? Tidak bisa. Berarti kita punya keterbatasan. Lalu apa? Pancendera apa lagi yang kita punya? Pendengaran. Apakah ketika Anda di Jakarta, Anda mampu mendengarkan suara dari Makassar? Di Makassar? Tentu tidak. Berarti berbicara mengenai penglihatan, melihat kota Makassar, mendengar daripada suara yang ada di Makassar, kita tidak mampu. Apalagi memandang pencipta langit dan bumi. Itu ibarat kata kita ini adalah kursi, bermimpi untuk mengetahui siapa tukang yang membuat kursi itu. Anda adalah meja, Anda berpikir siapalah yang kemudian menciptakan aku seperti meja. Itu sama halnya manusia diciptakan, sang ciptaan ini ingin kemudian menganalogikan Tuhan yang telah menciptakan dia. Itu nggak bisa. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Tuhan yang umat Islam itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak terlihat. Bolehkah saya mengatakan Anda tidak punya akal? Kenapa? Karena Anda tidak melihat akal Anda. Apakah Anda tidak berakal? Kenapa? Karena Anda tidak bisa mewujudkan akal Anda. Tentu tidak.
Sama seperti Tuhan. Apakah Allah pencipta langit dan bumi itu tidak ada karena tidak bisa dilihat? Tentu tidak. Jawabannya tentu bagi orang-orang yang berakal, alam semesta ini sudah pasti ada yang menciptakan. Meski yang menciptakan itu tidak bisa kita lihat, meski yang menciptakan itu tidak bisa kita dengarkan, tapi karena alam semesta ini sudah ada, berarti mau tidak mau, suka ataupun tidak, pencipta itu jelas ada. Dan pencipta itu sudah pasti tidak memiliki keterbatasan. Kenapa? Ciptaannya sempurna. Kalau kemudian yang dituhankan manusia itu patung, manusia, sapi, pohon, yang menciptakan alam yang sempurna ini, saya katakan mustahil. Layaknya lemari, Bung. Lemari yang cantik tentu dibuat oleh ahli. Tentu dibuat oleh ahli. Dan mustahil lemari yang cantik itu dibuat oleh anak TK yang memegang pisau pun belum bisa. Pasti dicipta, dibuat oleh yang maha sempurna. Begitulah alam semesta ini. Begitu sempurna alam semesta. Ada malam, ada siang, ada tumbuh-tumbuhan, ada ikan di laut, ada burung beterbangan. Tentu yang menciptakan itu adalah esensi yang maha sempurna. Siapa yang maha sempurna yang bisa kita lihat? Siapa sempurna misalnya? Yesus sempurna. Apanya yang sempurna di Yesus? Ngantuk dia tidur, lapar dia makan, ketakutan dia berdoa. Dia tidak mampu apa-apa. Berarti Yesus jauh dari kesempurnaan. Berarti dia bukan pencipta alam semesta yang begitu sempurna. Saya kira begitu sebagai masukan dari saya. Silakan. Oke, giliran siapa ya? Uni Rifa udah siap makan? Ya, kalau bisa tolong dinaikkan. Tadi ada yang minta naik tuh dari live chat ya. Mungkin dari Bang Forglancer. Silakan, ada mau disampaikan? Iya, malam. Malam, silakan Bang. Ya, bahkan Bang For aja yang agnostik ya, yang agnostik aja percaya bahwa ada yang menciptakan alam semesta ini. Iya, memang dalam beberapa tahun hidup saya ini, dari kecil ya, saya merasa, maksudnya saya dari kecil saya merasa tidak pernah mengenal yang namanya Tuhan dari kecil ini. Baru-baru ini saja, semakin saya dewasa, semakin saya mempelajari, sepertinya semakin saya mempelajari sains, semakin saya mempelajari ilmu pengetahuan, saya semakin berpikir sepertinya ini ada sesuatu yang menciptakan. Saya tidak perlu menceritakan bagaimana masa kecil saya. Cuma saya ingin share sedikit. Saya berpikir semua ini pasti terjadi karena ada yang menciptakan. Lalu setelah itu saya mempelajari beberapa agama, terutama yang ada di Indonesia. Ada beberapa agama yang mungkin saya pikir, ini tidak masuk dalam konsep ketuhanan. Karena secara mereka tidak menyembah Tuhan, mereka menyembah patung. Tapi di negara Indonesia kita ada dua agama besar yang saya pikir mungkin percaya konsep ketuhanan. Cuman saya masih agak ragu dengan kedua agama ini. Langsung saja intinya, pertanyaan saya mungkin buat Bang Zuma, saya cuma ingin tanya. Saya kan pernah mempelajari kekristenan dan Islam juga, cuman mungkin tidak terlalu mendalam. Dalam kekristenan mereka percaya konsep ketuhanan, tapi kata mereka konsep Tuhan mereka itu esa, tapi kenyataannya Tuhan mereka itu ada 3. Saya tidak terlalu memikirkan hal itu. Yang saya agak mendalami itu Islam. Islam konsep ketuhanannya esa, 1. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah, dalam konsep ketuhanan ini kenapa Tuhan dalam kalau dalam kekristenan Tuhannya katanya dia mengajarkan kasih. Tapi kalau dalam Islam yang ingin saya tanyakan adalah kenapa Tuhan dalam Islam itu seperti sesuatu sosok yang kejam, dia menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Jika tidak beribadah kepadanya, dia akan mendapatkan siksaan. Ini kira-kira menurut logika saya, mungkin menurut logika saya yang masih dangkal ini, kenapa Tuhan seperti itu? Kenapa dia harus menciptakan manusia kalau ujung-ujungnya dia harus tidak beribadah kepadanya, maka dia akan memberikan siksaannya seperti itu.
Ada beberapa teman saya yang beragama, saya pernah tanyakan hal seperti ini, cuman saya tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Jadi saya masih belum terlalu paham dengan konsep ketuhanan seperti ini. Saya ingin cari tahu lebih dalam tentang konsep ketuhanan yang seperti apa yang dipercaya umat-umat beragama seperti dalam Islam. Mungkin seperti itu yang saya tanyakan. Oke, ini ada yang baru join lagi ya, Bang Janes ya. Tapi tunggu dulu. Ya, jadi kembali lagi, Bang For. Ini yang namanya Tuhan itu pasti ada. Kenapa? Ya, karena dunia ini saja, itu semua ada yang namanya waktu. Contoh, Bang For punya umur. Bang Dari Hati juga punya umur. Bahkan dunia ini, ya itu juga punya umur. Jadi, semua yang punya umur, artinya ada yang namanya permulaan. Ya, kita setuju ya, semua ada permulaan. Bang For ada permulaan pertama kali dia lahir, ya bumi ini juga ada permulaan, alam semesta ini juga ada permulaan. Semua yang ada permulaan pasti ada awalan. Ya, ada awalan artinya ada yang menciptakan sehingga dia muncul, sehingga dia ada, kan seperti itu. Jadi kalau kita bicara melihat Tuhan, ya memang manusia nggak sanggup. Contoh aja lah, nggak usah jauh-jauh. Ya, cacing yang ada di perut saya nih, sekarang lagi bunyi-bunyi nih cacing saya karena kelaparan. Cacing saya nggak akan pernah bisa lihat saya. Nggak mungkin dia bisa lihat saya karena dia di dalam perut saya. Ya, Allah itu maha besar. Allah itu jauh ya di atas kita semua. Bahkan kalau dibilang di mana lokasinya, kita bukan seperti keyakinan yang bilang, oh dia lagi di surga, oh dia lagi ini, lagi ini. Enggak, Allah itu tidak terbatas. Itulah disebut arsi ya. Karena memang kita nggak bisa mendefinisikan sesuatu yang memang nggak sanggup kita definisikan dengan akal kita gitu. Tuhan tuh seperti itu. Dan kembali ke Bang For tadi yang mengatakan gitu kan, oh Tuhan itu 3 gitu. Ya, kalau Anda tanya kepada teman-teman kita, silakan. Karena sampai sekarang memang nggak akan ada yang bisa menjelaskan. Ya, kembali lagi kalau kita bilang kenapa Tuhan menciptakan manusia, terus manusia dikasih aturan. Ya, memang manusia itu diberikan ujian selama di dunia ini, Bang. Di Islam kita percaya yang namanya hidup, ya, hidup di dunia, itu adalah saatnya kita ujian, Bang. Ini tempat kita ujian untuk menentukan di mana nanti kita kelak. Allah memberikan aturan untuk melihat apakah manusia itu patuh atau tidak. Dari awal, ya, kenapa Tuhan menciptakan satu pohon ya yang dia larang makan? Ngapain dia taruh? Mending ditebang saja gitu kan? Mending dihilangkan. Itu mengajarkan kita ketaatan. Allah ingin melihat apakah manusia itu taat atau tidak. Ya, jadi kita tuh diberikan aturan sama untuk melihat kita ketaatan atau tidak. Sama kayak Bang For, misalnya lu punya anak nih. Ya, Anda menetapkan aturan Anda untuk anak Anda. Misalnya, ya, kalau pulang main jangan sore kali. Jam 6 harus sudah pulang, jangan lewat. Anak Anda sering bandel, sering lewat, Anda hukum nggak? Anda hukum. Apakah Anda nggak sayang dengan anak Anda? Bukan karena nggak sayang, tapi ingin mendidik anak Anda. Ya, jadi Allah itu ingin mengajarkan manusia. Allah itu sayang dengan manusia. Islam mungkin bagi teman-teman terkesan, ya, seperti yang dibilang Bang For, keras, ya, kejam gitu. Karena apa? Islam tegas, Bang. Jadi Anda bedakan dulu antara kejam dan tegas. Islam kita diajarkan ketegasan karena manusia itu bisa menjadi manusia karena ada ketegasan hukum, Bang. Kalau kita dibiarkan hukumnya bebas, maka kita tidak akan lebih daripada binatang. Ya, manusia itu jauh lebih ngeri daripada setan dan lebih baik daripada malaikat. Manusia punya potensi itu. Kenapa kita disebut sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna? Karena kita bisa sejahat setan, ya, dan kita bisa sebaik malaikat, Bang. Kita benar-benar unlimited. Jadi kita benar-benar limiternya tuh nggak ada. Ya, itulah kenapa kita butuh peraturan agar kita itu jangan seperti binatang ataupun setan. Jadi kembali lagi, ya kita mau jadi yang mana? Dan di Islam itu adalah ketegasan. Dengan adanya ketegasan lah, ya manusia itu bisa hidupnya tentram, damai, ya, dan semuanya bisa saling mengasihi. Jadi kita bukan hanya oh kasih sana kasih sini, oh baik sana baik sini. Anda kalau suruh anak kecil, kamu baik-baik dengan adik kamu, maka anak Anda akan mendefinisikan kata baik itu ya suka-suka dia gitu. Di Islam kita ada ketegasan, ada aturan. Itu yang membedakan. Ya, mungkin silakan dari Bang Zuma ada yang mau tambahin untuk Bang For. Iya, baik. Saya tidak bisa membayangkan kalau Tuhan itu tidak maha penyayang, menciptakan kemudian manusia dengan syahwat tanpa kelamin. Saya tidak bisa membayangkan kalau Tuhan itu tidak maha penyayang, menciptakan manusia makan siang malam, tapi tidak diberi anus. Saya tidak bisa bayangkan
Kalau manusia itu dicipta oleh Tuhan, diberi potensi untuk minum, tapi tidak diberi tidak diberi kantong kemih. Ini bukti kasih sayang Tuhan. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan kenapa harus ada perintah untuk taat kepada Tuhan, kenapa harus disembah, kenapa harus diperlakukan dia itu seperti kita ini budak. Ini kita harus memahami bahwasanya jangankan Tuhan, orang tua di dalam rumah tangga, kalau dia tidak sayang kepada anaknya, tidak akan memberikan aturan-aturan dalam rumah tangga. Tengok rumah tangga yang kemudian bebas-bebas saja, tidak ada perintah untuk taat kepada aturan orang tua. Yakin dan percaya rumah tangga itu pasti rumah tangga berantakan. Artinya bahwa semakin banyak aturan dalam sebuah rumah tangga, maka semakin sempurna rumah tangga itu. Semakin nyaman juga penghuninya ketika kemudian mereka tunduk dan patuh terhadap aturan itu. Begitu juga sebuah negara. Kalau presidennya cinta terhadap rakyatnya, maka presidennya akan membuat rambu-rambu yang banyak, akan membuat aturan yang banyak, yang bisa menertibkan segala aspek di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi kalau sebuah negara tidak ada aturan mainnya, bebas judi, bebas minum alkohol, bebas kemudian tawuran, bebas kemudian apapun itu, nggak ada aturan karena dikatakan negara ini sangat cinta kepada rakyatnya. Apakah itu perwujudan kasih sayang? Tidak. Jadi kasih sayang itu dari Tuhan. Tuhan memberikan perintah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk tunduk beribadah kepadaku. Sekarang kita sibuk memikirkan, loh, kenapa saya harus diperintahkan beribadah? Kenapa nggak sibuk memikirkan siapa yang menciptakan aku begitu ganteng, begitu sempurna, memberikan mata bisa melihat, memberikan telinga bisa mendengarkan. Emang ini yang membuat saya siapa? Ini kedua orang tua saya yang buat? Tidak mungkin. Ini presiden yang buat? Tidak mungkin. Atau diriku yang membuat diriku sendiri? Tidak mungkin. Berarti ada yang telah menciptakan aku sempurna seperti ini. Apa yang harus aku berikan kepadanya sebagai wujud terima kasihku? Bukannya beribadah kepadanya, menyembah kepadanya, malah sibuk bertanya, kenapa kau ciptakan ini? Kenapa kau menciptakan ini? Kenapa kami harus tunduk? Kenapa kamu membuat aturan-aturan sehingga kami ini seperti ini dan seperti ini? Itulah yang dikatakan kufur. Itu dikatakan kufur. Tuhan memberikan perintah, barang siapa yang membunuh, hukumnya bunuh. Untuk apa? Itu wujud kasih sayang. Supaya manusia yang berpikir tidak melakukan pembunuhan. Barang siapa yang membunuh, maka bunuhlah dia. Barang siapa yang menghilangkan nyawa, maka hilangkanlah nyawanya. Oh, Allah kejam, Tuhan kejam. Oh tidak, Tuhan justru sayang. Artinya kalau ada perintah itu, Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh. Karena barang siapa yang membunuh, dia pun dibunuh. Itu wujud kasih sayang. Bukan itu adalah sebuah pelanggaran, itu ada sebuah aturan main. Tidak. Al-Quran dan kaidah Islam yang mengatakan, ad-dunya sijanul mu'minin wa jannatul kafir. Ya. Dunia ini ibarat penjara bagi orang-orang muslim, orang-orang mukmin, orang-orang yang taat, orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Tetapi adalah surga bagi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan. Nah sekarang ketika Anda bertanya, memberikan narasi seperti itu, ini cerminan bahwa Anda itu ingin bebas seperti kambing, seperti ayam, seperti sapi, seperti ular, seperti buaya, seperti monyet. Anda tidak ingin diatur, sama seperti hewan. Sementara kesempurnaan kita sebagai manusia dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna. Untuk apa? Untuk supaya bisa manusia itu memahami jalan ini yang harus kutempuh untuk menuju kepada keselamatan. Bukankah di balik semua ini Tuhan memberikan solusi ketika kita melanggar aturannya, bertaubat, dan Tuhan mencintai orang-orang yang bertaubat.
Bukankah di balik semua ini Allah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan? Bagaimana nikmatnya makan duren, bagaimana nikmatnya makan soto Makassar, bagaimana nyamannya tertidur, bagaimana indahnya alam semesta ini. Tapi kita sibuk bertanya, untuk apa semua itu diciptakan? Kenapa kita harus disuruh disuruh menyembah? Ini namanya, mohon maaf, ini namanya orang yang ingin menyatakan dirinya adalah lebih baik aku menjadi asu, menjadi anjing daripada aku menjadi manusia. Ketika aku menjadi anjing, tidak ada aturan main untukku. Tapi ketika aku menjadi manusia, aturan ini terlalu banyak sekali. Inilah yang dimaksud orang zalim. Dan tempatnya orang zalim ini ketika dia tidak sadar, neraka paling dalam, dia kekal nantinya di sana. Diberi akal, tidak dipungsikan. Diberi tangan, tidak dipakai untuk menyembah kepada Allah. Diberikan mata, tidak dipakai untuk menyembah kepada Allah. Tapi malah dipakai untuk mengingkari terhadap keberadaannya yang diadakan oleh Sang Pencipta. Nah, inilah kemudian kembali saya katakan analogi sederhananya. Ketika orang tua itu mencintai anak-anaknya, maka sudah pasti orang tuanya akan memberikan aturan-aturan main. Anakku, jangan kau pulang larut malam. Anakku, jangan kamu main terlalu jauh. Anakku, harus kau mandi pagi. Anakku, kau harus sarapan. Anakku, kau harus gosok gigi dan seterusnya. Ini apa? Wujud cinta orang tua terhadap anaknya. Apalagi Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibu bapak yang cuma dapat kasih sayang setetes sifat Allah, mampu kemudian mencerminkan kasih sayang begitu luar biasa kepada anaknya. Apalagi Allah pencipta kasih sayang itu, pasti dia sangat mencintai makhluknya. Makanya Allah selalu mengutus nabi, mengutus rasul, mengutus nabi, mengutus rasul. Untuk apa? Untuk membimbing makhluknya manusia agar kembali kepada jalan yang benar. Jadi ini hanya sekedar pertanyaan saudara. Saya yakin Anda tidak ada di situ, hanya ingin mendapatkan gimana solusinya di dalam Islam yang seperti ini. Islam mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Kita tidak dicipta melainkan hanya menyembah kepada Allah. Jadi membalas bulu satu lembar yang diberikan oleh Allah kita tidak mampu berikan oleh Allah. Apalagi kemudian untuk menolak mengikuti aturan-aturan mainnya Tuhan. Demikian sementara, silakan yang lain. Oke, di sini ada Bang Janes. Silakan Bang Janes, ada yang mau disampaikan? Sedikit aja saya mau menyampaikan seperti ini, Bang. Bagaimana bisa ketemu perdebatan antara dua agama sementara tokohnya udah beda jauh, antara sekitar 600 tahun lebih gitu loh. Yang pertama. Yang kedua, semua orang merasa agamanya paling benar bagi dirinya. Kenapa kita harus berdebat? Kenapa kita enggak jalani aja masing-masing sesuai ajaran dan perintahnya? Yang ketiga, kalau kita terlalu menjudge Tuhan, Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu seperti itu, Tuhan kami seperti ini, Tuhan kalian seperti ini, seolah-olah kita lebih paham dari Tuhan itu gitu loh, Bang. Sementara Tuhan itu kan kita tidak bisa jangkau, kita tidak bisa batasi apa kemampuan dia, seperti orang Nasrani. Walaupun ada masanya di Nasrani dia jadi manusia, lahir lewat kandungan Maria, kenapa harus diejek gitu loh. Sementara Tuhan itu kan kita tidak bisa jangkau seperti apa cara dan tujuan dia datang ke bumi ini. Seperti itu loh, Bang, maksudnya. Jadi bagaimana ketemunya dua agama berdebat? Sementara tokoh sejarahnya aja udah jauh beda kemunculannya. Oke. Itu aja Udah, sih, Bang? Oke, Nah, ya. itu aja Jadi yang kalau saya tanya. ya, saya setuju Bang Janes ya. Manusia itu mau dia sampai salto-salto gimana pun, dia tidak akan bisa menemukan Tuhan. Harus Tuhan yang berbicara kepada manusia, harus Tuhan yang menjelaskan siapa dirinya kepada manusia, baru bisa kita tahu siapa Tuhan. Itulah kenapa Tuhan dari dulu ya selalu menjelaskan dirinya itu seperti apa melalui perantara nabi-nabinya. Karena nggak mungkin, Bang. Anda mau pergi bertapa 1000 tahun, Anda mau salto-salto, ya, Anda mau berenang ke laut paling dalam, nggak akan Anda temukan Tuhan di sana. Ya, karena memang perantara itu harus melalui nabi yang dipilih langsung oleh Tuhan. Ya,
itulah baru bisa tahu siapa Tuhan kita. Jadi manusia itu bisa tahu Tuhan karena Tuhan yang menyampaikan siapa dirinya. Baru bisa. Kalau kita yang mencari, sesat kita bang. Kita pergi cari ke laut, kita pikir, wah laut ini besar. Maka Tuhan kita laut. Kita lihat matahari, begitu panas, begitu terik, begitu luar biasa. Terus kita menganggap, wah matahari lah yang jadi Tuhan saya. Itu asumsi kita semua bang. Itulah kenapa ya banyak sekali orang yang menyembah-nyembah hal-hal yang aneh. Ya begitu dia lihat pohon ini luar biasa, pohon ini besar, disambar petir nggak hancur. Udahlah saya sembah sama pohon. Jadi kembali lagi, harus Tuhanlah yang menyampaikan siapa dirinya. Terus abang nanya, kenapa ada perdebatan ini? Ya, kita di sini berdiskusi, bertukar pikiran, menjelaskan. Kembali orang mau percaya nggak percaya, orang mau ikut apa nggak ikut, itu terserah orang. Yang penting kita sudah mensiarkan bang, karena itu adalah bagian dari hidup. Jadi kalau di Islam dan Kristen saya rasa sama ya, sama-sama agama dakwah, sama-sama agama siar. Kembali lagi yang penting jangan lompat pagar, jangan menghujat dan jangan ya kita yang istilahnya memaksakan kehendak. Apalagi misalnya saya bilang sama Bang dari hati, kalau Anda nggak ikut dengan agama saya gorok Anda, saya pukul Anda. Itu baru salah. Tapi selama ya kita hanya menjelaskan, itu nggak masalah. Dari tadi kan yang coba dijelaskan sama Bang Zuma, hah? Gimana bang? Saya ingin juga sedikit menjelaskan dari kita Kristen ya kan, untuk Bang Four. Boleh. Tapi aku habisin dulu ya. Ada penjelasan dari Kristen bentar, ya kan, biar saya jelaskan sedikit bahwa tentang Tuhan di agama Kristen itu seperti ya gambaran seperti yang ayah kepada anaknya, seperti itulah ya. Nah, biar agak gampang kita memahaminya. Karena begini, ya, Allah itu tadi Esa, tidak bisa dilihat dan tidak bisa dijangkau oleh manusia yang diciptakan oleh Allah. Jadi makanya di dalam pemahaman Kristen itu berarti kalau nggak bisa nih dijangkau nih kan gitu. Berarti Allah berpikir bahwasanya gimana aku bisa menyatu kepada ciptaanku. Nah, makanya dibilang dalam firman Tuhan itu, saya akan membuat satu rencana untuk mendatangkan anak yang saya kasih untuk manusia ciptaan saya. Ya seperti itu gambarannya ya, saya pahami gitu yang saya mau bagikan. Ya terus anaknya disuruh mati bang. Ya tunggu dulu bang, biar saya jelasin dulu. Jadi anaknya ini udah direncanakan untuk supaya Allah itu bisa sampai kepada ciptaannya ataupun umatnya, kan seperti itu. Biar umatnya juga tahu gimana aturan dan tata caranya untuk menyembah Dia sebagai Allah pencipta. Nah, seperti itu, gampang saja sih gambarannya. Oke, jadi kalau abang dari hati mengatakan gambarannya seperti itu, tugas dari anaknya untuk menjelaskan bapaknya. Jadi selama ini nabi-nabi yang sudah diturunkan itu gagal ya. Sehingga dia anaknya itu ya panjang bang ceritanya, jadi mesti masuk. Oke. Tapi kan tujuannya apa tadi bang dari hati bilang? Perkumpulannya Kristen. Tujuannya apa nih? Baru bisa dipahami bang. Ya. Tapi artinya secara nggak langsung bang dari hati ingin mengatakan bahwa selama ini Tuhannya salah memilih nabi, nabi-nabinya gagal, rasul-rasulnya gagal, sehingga mau nggak mau udahlah ya. Selama ini saya kirim, saya punya utusan gagal. Udahlah kali ini anak saya sajalah saya yang utus supaya berhasil. Artinya Anda malah mendiskreditkan dan menjelekkan Nabi sendiri bang. Itu nggak baik. Allah itu maha mengetahui. Tuhan itu maha mengetahui. Nggak mungkin Tuhan mengirim seseorang yang pasti gagal. Abang sendiri itu mengatakan seperti itu kan. Nah bukan saya yang mengatakan. Anda mengatakan bahwa dikirimlah anaknya. Sedangkan selama ini dari pertama kali manusia ada, ya nggak pernah Tuhan mengirimkan anak. Yang ada Tuhan mengutus nabi dan rasul. Dan hari dulu seperti itu. Dari awalnya kalau pembahasan dari awalnya dia merencanakan dulu. Nah, ujungnya dia baru gitu. Oh, merencanakan dulu. Jadi sudah direncanakan, ya udahlah biar dulu nabi dan rasul yang kerja, nanti baru terakhir anaknya kerja gitu. Ya, seperti itulah kira-kira, Bang. Ya, jadi tanggalnya pun sudah direncanakan ya, dipilihlah tanggal 1 Masehi ya, kalau ukuran kalender manusia. Itu pun kurang lebih sekitar 8.000 tahun setelah manusia pertama ya. Kalau hitungan saya dari bang punya ukuran dalam Alkitab, kalau kodratnya umurnya dunia ataupun penciptaan Tuhan saya kurang jelas tahu kan gitu. Saya cuma hanya tahu dalam ukuran Alkitab yang
dari Kristen gitu bang, memahaminya. Oke, oke. Ya kalau Bang dari hati punya iman seperti itu, kita nggak bisa paksain. Sekali lagi ya, itulah saya Enggak, bilang tadi yang Bang namanya Abang diskusi bilang lintas tadi kan, agama, ya tanggal masing-masing punya waktunya. pemahaman. Nah, itu kan Kalau Bang ukuran. dari hati mengimani hal seperti itu, ya kita persilakan. Itu kan iman Anda. Di sini kita coba menjelaskan, terutama buat Bang For yang notabene adalah orang agnostik. Ya mungkin dari Bang Juma Tadi kan silakan. saya mau menjelaskan seperti itu bang. Dari Kristen belum ada, jadi biar saya jelasin biar agak ada penambahan gitu kan, biar Oke, bang silakan. apa namanya nih, bang For biar lebih ini ada sedikit mencondong, dia rindu dapat jawaban kan seperti itu. Saya menjelaskan seperti itu gitu loh. Bahwasanya di Kristen itu ya gambarnya seperti bapak dan anak itu, bahwasanya dia sangat mengasihi nih kan begitu pada umatnya. Jadi anaknya lah yang disuruh untuk mengajarkan bahwasanya seperti inilah untuk kita dapat menyembah Allah ataupun datang kepada Allah seperti itu. Oke. Iya, kalau disuruh cuman mengajarkan masih mending, Bang. Ini dijadikan tumbal kalau kita bilang. Oke, mungkin dari Bang For, dari penjelasannya kira-kira gimana? Ya, gini Bang dari hati. Memang saya pernah mempelajari sedikit tentang kekristenan. Cuman yang saya tangkap dari kekristenan itu tidak masuk akal semuanya Bang. Dari konsep ketuhanan saja itu mengatakan esa, tapi dari kenyataannya mereka mengatakan secara tidak langsung Tuhannya ada tiga. Terus yang lebih tidak masuk akal bagi saya adalah konsep penebusan dosa. Kenapa harus ada satu orang yang menebus dosa orang-orang yang lain? Orang-orang yang harus berbuat dosa, terus satu orang yang harus nebus. Itu bagi saya tidak masuk akal. Makanya saya lebih concern ke Islam, konsep ketuhanannya lebih jelas. Cuman itu tadi yang pertanyaan saya kepada umat Biar ada abang Islam. dapat satu jawab nih, yang abang bilang tadi konsep penebusan. Nah kalau saya yang menebus bang mungkin secara manusia ya saya bikin analogi manusia aja nih kan gitu. Tapi karena memang konsep dari ketuhanan ini penebusan ini, maka manusia tidak segampang kita pikirkan atau dalam akal kita memahami konsep penebusan itu. Jadi kita harus butuh dulu kepada Tuhan karena Tuhan yang memberikan konsep penebusan itu bang. Begitu. Iya. Saya kasih masukan dikit lagi lah ya. Boleh ya, saya kasih masukan dikit lagi menambah dari mungkin kurang jelas masukan dari yang kawan tadi kan. Seperti ini. Muslim dari kecil udah diajarin ngaji, udah diajarin kegiatan di masjid semualah tentang ayat-ayat Al-Quran gitu kan. Dari kecil nih. Yang pihak Nasrani juga gitu, dari kecil udah diajarin sekolah minggu, itulah levelnya untuk pengajian anak-anak tuh sekolah minggu, baca Alkitab, jalanin perintah, jangan melanggar larangannya, semua udah diterapkan dari kecil. Jadi gini loh maksudnya Bang, apapun yang kita perdebatkan di sini takkan bisa ketemu. Jadi apa yang udah Abang imani, apa yang udah kami imani, mau sampai jungkir balik pun kita menjelaskan sama orang abang seperti apa Nabi Isa itu, seperti apa Tuhan Yesus itu, abang tuh takkan bisa menerima dan nggak bakalan masuk logika abang. Sama seperti abang menjelaskan tentang Muhammad sama kami, mau jungkir balik pun abang menjelaskannya sama kami karena kami tidak pernah mempelajarinya dari kecil, bahkan dari kami tahu berpikir nggak pernah mendengar Al-Quran, kami takkan ngerti gitu loh bang. Nah, jadi gini, abang Muslim kan, sebagian ya, yang di sini Muslim, saya Nasrani nih kan. Saya mau bertanya singkat aja, percaya nggak yang menciptakan abang dengan saya itu satu? Ya percaya Bang. Percaya kan? Berarti kita satu Tuhan nih. Oh beda Tuhan Bang. Tuhannya sebenarnya sama, tapi kita salah mendefinisikan. Contoh gini Bang Jens, Anda sama kakak Anda itu punya mama yang sama, tapi dari kecil Anda terpisah. Anda terpisah dengan abang Anda. Lagi nih ilmunya kalau penjelasan Tuhan itu satu begitu lebih. Enggak gini, jangan dijabarkan penjelasannya. Jangan dijabarkan ke yang lain dulu. Yang abang jabarkan sekarang ini betul, tapi pertanyaannya sampai situ aja dulu. Abang percaya nggak yang ciptakan abang dengan saya itu satu?
Sama. Sama kan? Sama kan? Oke. Iya. Pertama udah sama. Yang menciptakan kenapa sama? Karena abang manusia, saya pun manusia gitu kan. Jadi yang menciptakan itu hanya Tuhan. Nah, tadi penjabaran abang itu terpisah, beda jalan, beda ini. Jadi kalau abang sudah punya jalan sendiri lewat agama Islam, kita punya jalan sendiri lewat Nasrani, harusnya kita berdampingan bang, harusnya kita jalani masing-masing gitu loh. Contohnya gini, abang setuju nggak ada contoh kecil lah di Cilegon, abang setuju nggak dilarang bangun gereja di situ? Saya bukan bahas masalah dilarang bangun gereja. Jadi saya ingin katakan inilah narasi ya. Saya mau jawab ya, Bang James. Kita nggak berbicara mimpi atau ilusi, ini kenyataan yang kita bicarakan, Bang. Nggak, maksudnya jawabannya cuma singkat aja, Bang. Setuju atau enggak? Setuju. Dilarang atau setujunya di mana? Dilarang atau setuju dilarang? Dilarang. Setuju dilarang. Kenapa? Itulah pertanyaan yang mau dijawab Abang pemulung nih. Ini Bang dari hati yang suruh jangan dibangun karena mungkin beda denom dia ya. Jadi Bang dari hati bilang jangan dibangun karena beda denom mungkin. Ya, saya setuju gini. Betul, di Indonesia ini ada hukum seperti itu Bang, ya. ternyata dilarang. Ya, jadi di Indonesia ini ada hukum. Jangan dibuat narasi bahwa ya masyarakat melarang pembangunan gereja. Masyarakat melarang pembangunan gereja yang tak ada izin. Itu yang harus digarisbawahi. Nggak ada izin. Tapi kalau ada izin, nggak mungkin itu bisa dilarang. Udah, ya. Case close. Terus, kalau kita bicara dari dunia debat, Bang. Tadi Bang James bilang, mau kita ngomong gimana pun, orang nggak akan percaya. Tapi Alhamdulillah, Bang, ya, tadi barusan di Komalnya Sinandar, itu 2 orang mualaf, Bang, dari Kristen. Berkat diskusi, berkat mendengarkan pemaparan selama ini. Kalau ini gagal, mungkin Bang Zuma juga udah pensiun gitu. Tapi Alhamdulillah karena dari diskusi-diskusi ini ada hasil, Bang. Ya, berkat ada hasil kita terus melanjutkan. Kalau ini gagal, nggak ada hasil, mungkin kita udah pensiun, Bang. Ya, karena ngapain kita lakukan sesuatu yang sia-sia. Tetapi ternyata dari diskusi-diskusi ini ada hasilnya, ada orang-orang yang mualaf, ada orang-orang yang tercerahkan. Itulah kenapa kita lanjutkan diskusi-diskusi seperti ini. Itu sih yang bisa saya jawab. Jadi maksudnya gini Bang, diskusi ini Abang berharap ada yang mualaf, ada yang menerima gitu. Iya, kembali lagi Bang. Kita berharap ada orang yang ngerti, ada orang yang berhasil menemukan ya jalan kebenaran menurut sudut pandang kami. Oh, tujuannya gitu ya? Ya tujuan dakwah apalagi Bang? Supaya orang ngerti kan, supaya orang menerima kebenaran yang menurut kami ya. Kalau menurut kalian bukan kebenaran itu hak kalian. Kembali yang tadi pertanyaan saya Bang, masalah pembangunan tempat suci ibadah lah. Iya, kan udah saya bilang Bang. Itulah kenapa saya bilang yang jahat itu adalah channel-channel yang membuat narasi-narasi penuh dengan provokasi. Mereka membuat seakan-akan umat muslim dilarang ya melarang pembangunan gereja, padahal kenyataannya ya yang dilarang itu karena nggak ada izin. Contoh di Medan barusan ini heboh lagi. Ya, ada gereja namanya GEKI itu melakukan ibadah di depan kantor wali kota. Terus dikomplain sama Satpol PP karena mengganggu ketertiban. Cek, mereka kemarin sempat ya itu menggunakan sebuah gedung di dalam mall. Ternyata mereka menggunakan gedung itu tanpa izin. Mereka cuma ada izin sewa, tapi nggak ada izin beribadah di sana. Alasan mereka, gereja mereka yang asli itu kebanjiran. Jadi mereka pindah ke Sujuya itu, ke mall itu, terus mereka main langsung ibadah. Terjadi pertentangan dari masyarakat, ya. Karena apa? Karena nggak ada izin. Tapi dibuat narasi apa? Wah, di Medan intoleran, di Medan radikal. Dituduhlah masyarakat radikal, Bang. Menurut Bang Jens, kalau kita ya ada masalah nih dengan masyarakat, dibicarakan baik-baik atau kita pergi anggar-anggar, saya kenal nih, ya saya viralkan, saya kenal dengan pejabat-pejabat, saya banyak orang-orang penting saya kenal. Terus Anda bilang masyarakat ini orang radikal. Menurut Anda masih bisa nggak negosiasi kalau Anda sudah duluan menuduh orang? Yang namanya tak ada izin itu udah jelas salah. Walaupun saya Nasrani, saya tetap tak bela ya. Kita kan yang bahas tadi itu udah jelas-jelas ada izin. Yang pertama, nggak ada izin Bang. Di Cilegon nggak ada izin Bang. Silakan dicek.
Sekarang Oke, gini, faktanya Oke. anggap di sana nggak ada izin kan? kita tidak Anggap di sana melihat belum dikasih izin. tapi dengan sesuai informasi dari media Bang, dijelaskan ditekankan memang ada izinnya Bang, tapi nggak diizinkan. Enggak, kita jangan bahas dari media, kita jangan bahas Tunggu loh. dengar orang. Nggak boleh. Iya, begitu. kita jangan dengar orang, silakan dicek. Bahkan dari HKBP-nya meminta Sekarang gini. tolong kalau bisa diizinkan lah. Enggak, maksudnya gini loh Bang, kita jangan bahas berita di TV, berita di sosmed, berita di koran atau di mana gitu. Pemahamannya gini, saya pribadi sebagai Nasrani, semakin banyak masjid di muka bumi ini saya senang. Kenapa? Semakin banyak masjid di muka bumi ini maka semakin berkurang kejahatan. Apakah pihak Muslim tidak seperti itu sebaliknya terhadap Nasrani? Gini Bang, kita nggak tahu cara berpikir orang. Mungkin Bang James mengatakan, ya itu cara berpikir Anda. Dan saya berani bilang, nggak mungkin semua orang punya cara berpikir seperti Anda. Pasti banyak yang beda. Kita lihat kenyataan. Di Bali, ya, dan juga Papua, masjid juga sering gitu mendapatkan pertentangan. Begitu juga dengan di beberapa daerah yang mayoritas Kristen. Tapi bedanya umat Muslim nggak mewek, nggak teriak-teriak. Tapi ini kok jadi lari ke sana. Kita bahas lagi konsep ketuhanan karena ini nggak nyambung nantinya. Dan Bang Juma itu lebih sering membahas tentang konsep ketuhanan. Kalau Bang Jens mau membahas tentang izin, nanti ku undang aja di roomku. Ya, kita buat tema sendiri masalah isu-isu yang sedang viral. Aku add Bang Jens ya, nanti ku tukaran nomor WA. Oke, mungkin dari Bang Juma ada yang mau ditambahin, silakan. Baik, makasih ya. Jadi kenapa umat Islam itu kemudian tampil di komal-komal, di Zoom, di TikTok, di YouTube membahas agama, membahas dua agama? Karena Al-Quran menerangkan seperti ini. Orang-orang yang kemudian menyembah selain daripada Allah itu tempatnya di neraka kekal. Sehingga kami umat Islam itu harus membentengi akidah umat Islam ini supaya mereka tidak terseret kepada gerakan kristenisasi. Anda jangan menafikan itu. Al-Quran mengatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahu wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladina ja'aka minal ilmi malaka minallahi min wali wala nasir. Dan orang-orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti ajaran mereka. Ini nggak boleh Anda munafik. Tunggu lo Bang Juma, tolong Bang James di mute dulu Bang, feedback soalnya. Apa tuh? Ada feedback, tolong di mute dulu. Mic-nya ditutup. Oke, silakan Bang Juma. Iya. Jadi Anda nggak boleh kemudian menutup mata bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan oleh gereja untuk kemudian mencari mangsa agar mereka itu bisa menjadi murtad. Itu seruan, Bung. Seruan di dalam kitab suci, kitab Anda gitu loh. Untuk kemudian membaptis, memberitakan Injil, itu perintah. Jadi jangan kami diminta diam, kemudian Anda dengan selendang boy, dengan seenaknya, saenake dewe, mengajarkan menyembah kepada sesama manusia. Nggak bisa dibiarkan. Kami juga punya pedoman di dalam menyampaikan risalah Islam itu sendiri. Islam mengajarkan kami bahwasanya kami harus menyampaikan kebenaran itu. Kami diminta untuk mempertahankan kemudian akidah kami. Jelas itu. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla man an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu jelas dalam Al-Quran. Serulah seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi kami umat Islam itu punya pedoman. Kami punya pedoman.
Malah Al-Quran menjelaskan, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Oh, jadi apakah orang-orang Kristen itu ahli kitab? Bukan. Orang Kristen itu bukan ahli kitab. Orang Kristen itu adalah pengikut ahli kitab, tapi mereka bukan ahli kitab. Ahli kitab itu adalah mereka yang dapat mendapatkan mandat untuk menerima kitab dari Allah melalui Nabi Musa, melalui Nabi Isa, melalui Daud. Itu ahli kitab, keturunan Yakub. Anda bukan. Anda pengikut daripada ahli kitab, tetapi Anda bukan ahli kitab. Nah, kami diminta jangan berdebat kepada ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Mungkin yang dimaksud di sini adalah pengikut-pengikutnya ahli kitab. Oleh karena itulah kemudian, untuk apa debat? Silakan beriman dengan agama masing-masing. Tidak bisa begitu, Bung. Agamamu agama syiar, agamaku juga agama syiar. Anda siarkan agama Anda, kami siarkan agama kami. Bedanya kami dengan Anda mensiarkan agama Anda kepada orang yang sudah punya agama. Kalau kami Islam tidak. Lakum dinukum waliyadin. Tapi ketika ada serangan, kita harus bertahan. Ini yang terjadi sekarang. Apa pembuktiannya? Terjemahan Al-Quran tidak ada sedikit pun mengambil istilah-istilah Yunani. Karena kami tahu, kitab orang Kristen itu sumbernya adalah Yunani. Bahasanya Yunani, konsep ketuhanannya Yunani. Semua aspek yang ada di dalamnya Yunani, ke-Yunani-nanian. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian, terjemahan kitab saudara yang adalah Yunani justru ke Islam-Islaman. Sampulnya Alkitab, nama Tuhannya Allah, yang adalah Allah. Kemudian petunjuk yang datang kepada mereka dibawa oleh Rasul, dibawa oleh Nabi. Ada yang disebut mujizat, ada yang dimaksud berkat. Semua diambil dari Al-Quran. Demi untuk apa? Kristenisasi. Islam tidak begitu. Nah sekarang kita diminta diam. Silakan Islam, kalau mau bahas Islam, Islam aja. Biar kami Kristen aja. Itu enaknya Anda. Kami nggak akan pernah membiarkan itu. Makanya muncul para apologet. Nah sekarang Anda bawa data dari kitab Anda, kami bawa data dari kitab kami. Kita sandingkan, kita adu. Kita bedah dia dengan pisau akademisi. Kita bedah dia dengan logika sehat. Yang mana kemudian yang akan dipilih oleh para pendengar? Apakah agama yang akal-akalan atau agama yang memang berkesesuaian dengan akal sebagai agama fitrah? Ini yang perlu dipahami dengan. Boleh ya, silakan. Tadi abang bilang kan Alkitabnya ke Islam-Islamian. Yes. Nah, itu saya tanggapi 100% tidak bisa mungkin. Alasannya? Alasannya, sebelum muncul Al-Quran, Alkitab itu sudah ada. Duluan mana terjemahan kitab Anda yang Indonesia dengan Al-Quran? Kalau terjemahan itu Bang, mau diterjemahkan ke bahasa manapun, bisa. Iya, Tapi intinya itu satu. Maksud saya kitab yang digunakan oleh agama Kristen di Nusantara ini itu kapan mulai ada diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Itu bisa kita lihat di sejarah loh Bang. Iya, itu kapan? Kalau pertanyaan sampai mendalam detail kapannya itu udah di luar jangkauan kita Bang, apalagi kita nggak dalam kan. Kira-kira duluan mana agama Islam dengan lembaga kitab Indonesia didirikan? Kira-kira duluan mana? Lembaga kitab Indonesia maksudnya? Ya, pembuat kitab Anda. Sekarang yang menerjemahkan. Yang membawa ajaran Muslim ke muka bumi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan para nabi. Nabi Muhammad. Nah, bukan, Nabi Adam itu sudah bawa Islam. Jangan ke sana dulu, saya tanya dulu. Kitab Anda yang ada di Indonesia ini duluan mana dengan Al-Quran? Itu dulu. Oh, tadi bilangnya saya sudah prediksi dibawa Bang, jawabannya begini. Kalau orang tua saya sudah tahu tuh bahasa Indonesia. Jadi kalau prediksi logika saya sih seumur hidup aku sekitar 60 tahunan lah Bang. Nah, 60 tahunan. Al-Quran itu sudah 1400 tahun.
Kira-kira siapa yang niru siapa? Kalau makanya dibilang tadi perdebatan ini tak akan ada ketemunya. Kenapa abang bilang barusan ajaran Islam itu sudah masuk dari Adam, ya kan? Sementara dari pihak Nasrani, Adam itu bukan membawa agama. Tapi membawa apa? Dia ciptaan Tuhan manusia pertama, tapi agama itu bukan bawaan Adam. Jadi Loh. di versi kita itu Adam itu bukannya bawa agama. Ya, terus bawa apa dia? Makanya bang, saya bilang tadi kan, tapi itulah tujuan abang dakwah, tujuan abang debat ini lain sih menurut saya, kirain saling mencari penjelasan, saling Iya, enggak. ini kita saling menjelaskan. Kita sedang menjelaskan titik persoalan yang sebenarnya. Anda mengatakan kalau- kitab Kristen lebih dulu daripada kitabnya Islam. Sekarang saya tanya, kitab Anda itu usianya berapa tahun? Paling 60 tahun lah. Kitabku saya sudah 1400 tahun. Kalau Nah, versi sekarang Mungkin abang ngomongnya ini- gini aja Bang Cuma. Sama kayak Indonesia ya. Dari Padang itu makanan terkenalnya rendang. Walaupun mungkin Padang kalau dibandingkan dengan Jepang ya, duluan ada Jepang secara kebudayaan. Tapi kalau orang Jepang tiba-tiba sekarang ngeklaim, oh rendang tuh punya kami, karena kami duluan ada dibandingkan dengan orang Padang. Marah nggak kira-kira orang Padang? Ya baco-bacoan juga orang tuh Bang. Nah, itu dia tuh. Makanya bang, susah jelasin sama orang abang karena memang kita udah Ya, beda. kembali lagi Bang, beda. kalau kita bicara definisi agama aja nanti kita malah agak-agak ini ya kabur gitu dan terlalu melebar. Karena di Kristen aja itu udah dijelaskan bahwa Yesus nggak pernah bawa agama. Ya, agama itu kan adalah istilah yang dibuat manusia. Betul tidak? Apakah agama Ya. itu dari dulu sudah disebut agama? Enggak, manusia yang bilang itu agama. Ya, pada dasarnya agama itu apa sih? Agama itu adalah bagaimana kita beribadah, bagaimana kita menyembah kepada Tuhan kan gitu. Apakah Jadi Nabi Adam alaihissalam tidak menyembah Tuhan? Ya coba kalian Saya mau tanya tanya. lagi gitu. saya mau tanya sama orang abang, duluan mana agama sama adat istiadat atau tradisi? Duluan agama lah. Nah, makanya Salah bang. Itu makanya kalau Bang, agama Anda artikan dalam kata. Sayangnya Anda dalam tidak kata, memberikan ya. saya izin untuk menjelaskan gitu loh. Oke, Itu Bang, masalahnya. Lanjut. abang jelaskan. masalahnya, itu, gitu. Kita nggak bakalan connect gitu loh. Makanya saya Jelaskan bilang Bang tadi. Juma, jelaskan mana duluan. Enggak, agama. Anda di sini menghakimi, Adat dan tapi Anda tradisi. tidak memberikan ruang kepada saya untuk menjelaskan gitu loh. Silakan, silakan. Ingat. Yesus datang untuk menebus dosa. Oke, dosa siapa? Dosa Adam. Berarti Adam bawa ajaran. Ajaran itu disebut agama. Di nol, jalan kehidupan. Itulah agama. Sekarang muncul Kristen. Apa Kristen itu? Pengikut Yesus. Emang pengikut Yesus itu sejak kapan ada? Abad pertama. Adamnya mengajarkan tentang apa? Konsep ketaatan kepada Tuhan. Jika engkau memakan buah ini, maka engkau akan mati hari ini juga. Berarti itu adalah agama. Aturan mainnya Tuhan kepada Adam itu ada. Agama itu agar teratur, damai. Berarti agama itu sudah ada sejak itu. Perintah Tuhannya sudah ada. Terus budayanya mana di situ? Mana budaya apa yang dianut oleh Adam? Gak ada budaya. Oke, gini. Yang Bang, ada sebelum- adalah perintah Tuhannya, kan gitu. Gini aja, sebelum saya keluar, saya mau kasih pemahaman sedikit aja lah. Memang tak akan ada ketemunya. Lanjutkan aja dakwanya. Siapa tahu ada yang mau jadi mualaf, nggak apa-apa, bagus. Mungkin Amin. bagus. Siapa Ya, tahu. jadi gini, Saudara Janes. Saya tidak sedang ingin memualafkan orang Kristen. Saya sedang ingin mengajarkan dan menyadarkan orang Kristen berhenti nyerang Islam. Oke Bang, diterima Bang permintaan. Oke, itu. Jadi jangan Anda mengatakan saya muncul untuk memualafkan. No, mualaf hidayah itu urusan Allah. Urusan saya sekarang adalah mempertahankan akidah Islam agar Kristen tidak nyerang Islam. Karena itu yang Anda lakukan sekarang. Nah, sebaliknya kalau Camkan saya itu. bilang gitu, kalau saya bilang sebaliknya gimana menurut abang? Coba Anda lihat di dalam Al-Quran. Ketika diserukan Al-Quran itu tidak ada di situ kata theos, tidak ada apostoles, tidak ada dikatakan di sana biblos.
Sementara Anda masuk nyebrang ke kami. Allah, Alkitab, Rasul. Apa maksudnya tuh mengambil istilah-istilah Al-Quran? Salah besar. Tujuannya apa? Kalau abang Tujuannya apa? Mengambil Tujuannya apa? Tujuannya apa? Abang nanya tujuannya. Kalau saya bilang balik gimana? Apa tujuannya ngambil dari Alkitab? Apa yang kuambil dari Alkitab? Termasuk Isa salah satunya. Isa? Emang Isa ada dikenal di bahasa Yunani, Isa? Anda sudah mengakui bahwa dalam bahasa Yunani ada nama Isa? Intinya gini bang. Intinya lagi. Intinya lagi. Anda itu menuduh orang mencuri sementara tangan Anda sedang diborgol. Kan lucu? Isa itu segalanya bang. Dia di awal dan dia di akhir muka bumi ini juga. Karena dia yang akan berkuasa di akhir dan di awal. Berkuasa. Kapan itu Isa berkuasa? Makanya kita Kristen ini pegang teguh tentang ketuhanan yang Maha Esa karena memang dari Lah kalau awal. Esa kenapa jadi 3? Di Al-Quran aja dibahas nanti di akhir zaman Isa yang muncul kan. Muncul sebagai apa dia? Dialah yang menghakimi segalanya. Enggak ada. Yang dihakimi itu adalah penyembah-penyembahnya, pemakan babi. Itu yang dihakimi. Enggak. Yohanes 12 nomor 48. Yang menjadi hakim adalah perkataan Yesus. Nah, sekarang apa perkataan Yesus? Tadi Bang Tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Untuk siapa? Untuk Bani Israel pernyataan itu. Nah sekarang kalau Anda dihakimi kenapa engkau makan babi, siapa yang ngajarin? Apa jawaban Anda? Tadi Bang cuma bilang jangan orang Kristen. Tadi apa? Kita Muslim. Jadi kami pun juga susah untuk kayak mana untuk menjelaskan yang abang tanya lagi begitu. Jadi agak udah abang bikin batasan gitu loh. Jadi saya susah juga nih membuat satu. Ya itu dia, makanya kita harus beragama dengan akal, Bung. Jangan beragama dengan akal-akalan kan gitu. Oke, tapi satu hal nih aku tambahin. Ya, silakan teman-teman juga tuh dengar ya. Jadi kalian bisa lihat ya bahwa Islam itu adalah agama yang paling menggaransi. Contohnya gini. Ya, contohnya misalnya kalian ini mengimani dan mengikuti Islam. Apakah kalian akan masuk surganya agama Buddha? Tentu saja. Coba kalian tanya sama orang-orang agama Buddha. Orang Islam, ya artinya orang yang benar-benar Muslim ya, menjalankan syariat Islam, ya mengikuti peraturan Islam. Terus, apakah dia akan masuk surganya orang Buddha? Orang Buddha bilang iya. Selama dia berbuat baik, dia akan masuk surga. Orang Islam apakah berbuat baik? Wajib. Ya, umat Muslim wajib membantu sesama, wajib ya menolong orang lain, itu udah kewajiban. Jadi di surganya Buddha kita digaransi. Begitu juga di Hindu. Di Hindu sama. Yang penting kamu buat baik. Ya, tidak ada yang dikatakan bahwa oh kalau kamu nggak menyembah dengan Tuhan kami, kamu masuk neraka. No. Begitu juga di kekristenan. Coba kalian tanya sama teman-teman Kristen, apakah umat Muslim itu masuk ke dalam surga Kristen? Sebagian orang Kristen akan bilang iya, karena memang Yesus nggak pernah menyatakan harus menyembah dia. Nggak ada. Yang penting apa? Ikuti perintah Yesus atau pesan yang disampaikan Yesus. Apa itu pesannya? Ya, sembahlah Allahmu. Nomor satu Allahmu, baru nomor dua sesama manusia. Apakah umat Muslim melakukan itu? Yes, umat Muslim melakukan itu. Jadi nggak ada alasan umat Muslim tidak masuk surga versinya Kristen juga. Jadi surganya beda-beda nih. Bukan, maksudnya untuk garansi, untuk aman. Jadi kalau kalian mau cari aman, mending ke Islam. Ya saya cuma bilang. Mau ikut oke, nggak mau ikut ya udah. Karena kalau kalian, contoh nih, Bang Jens, Anda ikut Islam. Terus misalnya contoh nih, ya ketemunya nanti sama Yesus. Anda tinggal bilang sama Yesus, ya Anda nggak suruh, ya Pak Yesus Anda nggak nyuruh saya nyembah Anda, betul nggak? Iya, saya sudah melakukan semua yang sesuai Anda suruh. Jadi apalagi dasarnya saya dihakimi? Nggak ada. Sesimpel itu kok. Satu lagi Bang, kasih pemahaman Bang. Oke, saya kasih pemahaman ya. Begini, kalau di agama Kristen itu surganya itu kekal ataupun dibilang tidak ada lagi batasannya, ya seperti itu. Ataupun tidak ada lagi waktunya, selamanya gitu. Nya itu
udah akhir semuanya gitu loh, nggak ada lagi, ujung pun nggak ada lagi gitu. Semua ada gitu. Jadi kalau di dalam kita agama Muslim, ajaran surganya seperti apa? Apakah sesaat atau setengah abad atau Nah, bagaimana? ini yang bagus. Ya, ini kan bertanya. Ya, silakan Bang Juma yang jelasin lah. Ya, masalah surga dan neraka. Iya. Jadi kalau di Islam ya, surga itu kekal pasti, neraka juga kekal. Ya Neraka berarti nggak kekal. boleh main-main dong Bang Juma, nggak boleh ABC sampai gitu, nggak boleh main-main dong. Jadi harus tegas. Ya justru makanya kita harus berdialog. Kenapa? Kalau kita salah jalan, maka upahnya adalah neraka kekal di sana. Oke, saya setuju. Dan neraka. Nah, karena itulah kita harus berdialog untuk mencari kebenaran itu. Apakah Islam atau Kristen yang benar? Jangan fanatik dalam satu agama, sementara agama yang kita fanatik itu tidak masuk akal. Kan jelas perintah Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Berarti kita harus mencari Tuhan itu dengan akal, bukan akal-akalan. Karena keselamatan itu ditentukan hari ini, bukan hari esok. Begitu mati tinggal ditanya, lu hidup kemarin, lu nyembah Yesus, yang perintahin lu siapa? Apa yang harus kita jawab? Mana jaminan keselamatan dari Yesus yang kau tuhankan itu kepada orang-orang yang menyembahnya? Sementara Jadi, Yesus Bang Juma, mengatakan, biar saya sabar, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku yang Engkau utus. Nah, sekarang siapa yang mengajarin menyembah? Lalu surga apa yang dijanjikan Yesus kepada penyembah-penyembahnya? Ada? Tidak ada. ada dibilang Bang begini, dikasih Oke, silakan. melihat Bapa, dia melihat aku, dan barang siapa ataupun dibilang sesama dengan menyembah Bapa, dia juga seperti menyembah aku. Kiranya seperti itu tuh arti bahasa. Jangan Anda pelintir dalilnya, nggak bagus. Jadi nggak bisa gitu. memang ada dikatakan, tapi nggak nggak ada jaminan Yesus surga bagi penyembahnya, nggak ada. Disuruh Tunjukkan. Bang, Nggak ada. Kalau Anda mengatakan barang siapa yang melihat aku dia sama melihat Bapa, itu sama dengan barang siapa yang meludahi aku sama meludahi Bapa. Barang siapa membunuh aku sama membunuh Bapa. Apakah itu rasional? Tadi juga udah aku bilang, Bang Darahati, lu mau jungkir balik jelasin tentang Nasrani Bang. juga, orang tuh gak bakal Iya, ini. karena Anda tidak menggunakan akal di dalam memahami Bible. Coba Hanya dulu, iman yang Anda gunakan sekarang ini, bukan akal. Sementara coba Abang pakai iman akal. tanpa akal itu lumpuh buta dia. Coba abang pakai akal nih, satu pertanyaan. Ya, silakan. Bisa kan? Iya. Iya. Menurut abang, agama yang paling betul buat abang nih, bukan buat saya, bukan buat semua umat, buat abang tuh Muslim kan? Iya. Apa tanggapan Anda Hmm. tentang manusia di muka bumi ini? Pertama, penduduk terbanyak di muka bumi itu Nasrani. Kita bukan cerita Indonesia, dunia nih ya. Kristen, bukan Nasrani. Nasrani udah nggak ada. Nasrani sudah menjadi Islam. Kristen. Terus? Ya. Orang terkaya, orang pintar, segalanya orang-orang yang di atas tuh semuanya orang-orang dari pihak-pihak Kristen. Kristen. Ya. Terus? Mungkin nggak? Yahudi banyak kan. Mungkin nggak gini? Mungkin nggak Ya. kalau agama abang tuh yang paling benar, tapi orang penganut agama lain yang lebih sukses, yang lebih kaya, yang lebih beramal, yang lebih banyak penduduknya, penghuninya gitu loh. Terus? Bagaimana tanggapan abang menyikapi hal seperti itu? Gini loh, kita ini merasa agama kita yang paling benar, Allah itu yang paling benar, tapi kenapa di muka bumi ini Kristen yang banyak, tapi kenapa orang-orang pilihan yang pintar itu dari Kristen semua? Boleh aku jawab dulu Bang Juma? Silakan. Coba Ya, jadi kalau patokannya adalah kekayaan ya atau jumlah tabungan, ini mengingatkan saya sama Dengan Luga yang paling ya. suka. Ya, Luga itu suka sekali bahas tabungan-tabungan ya. Jadi sekali lagi Bang Jenes, saya mau bilang, ya kalau Anda patokannya itu dari kekayaan, ya silakan. Dan di Islam pun, ya kami diajarkan gini,
orang Kristen itu banyak yang buat baik. Banyak yang suka beramal, suka membantu. Apakah mereka mendapat upah? Yes. Allah akan memberikan upah kepada orang yang suka membantu orang lain, membuat kebaikan, ya, tetapi upahnya di mana? Di dunia. Bang Jen suka membantu orang lain, maka Anda akan mendapatkan reward, mendapatkan ya hadiah dari Allah, yaitu apa yang Anda lakukan di dunia mungkin akan dipermudah oleh Allah sebagai hadiah. Beda dengan umat muslim, yang rewardnya itu adalah akhirat. Ya, itu yang pertama harus Anda tahu. Terus yang kedua, ya, kalau kita bicara, oh standarnya harus jadi orang terkaya. Saya malah kadang sering melihat ada orang kaya nggak bahagia, Bang. Sekarang Anda lebih suka jadi yang bahagia atau kaya secara uang? Ya, banyak orang secara materi kaya, Bang. Saya waktu di Kristen, saya punya salah satu jemaat ya. Jadi kita sama-sama pelayanan. Bapak ini adalah salah satu konglomerat di Indonesia. Dia punya perusahaan yang luar biasa, dan kalau saya sebut mungkin semua orang tahu karena perusahaannya memang terkenal. Ya, tetapi dia nggak bahagia. Dia bilang sama kami, dia itu ikut pelayanan karena dia nggak bisa tidur, dan karena inilah untuk cari pelampiasan. Dia punya 2 anak. Yang satu meninggal gara-gara dibelikan Ferrari saat kuliah di Amerika. Yang kedua lagi rehab narkotika, ya, rehab narkoba di Thailand. Dia nggak bahagia sama hidupnya. Punya uang, Bang, punya uang, tapi nggak bahagia. Jadi kembali lagi, barometernya apa? Jadi kalau orang Kristen itu banyak yang kaya, kita iyakan. Karena apa? Itu upah mereka di dunia. Itu upah kalian. Ya, dan kami nggak pernah istilahnya iri gitu. Nggak ada masalah. Karena yang kami kejar bukan di dunia. Yang kami kejar di akhirat. Contoh, orang Kristen banyak yang istilahnya gampang mendapatkan sesuatu. Ya, banyak orang Kristen yang selalu kayak contoh menyombongkan ya. Kayak yang pendebat-pendebat. Selalu memamerkan, wah saya dapat donasi sampai bisa buat rumah yang ada kolam renang. Nggak ada yang iri. Itu upah Anda, nggak masalah. Karena apa? Yang kami kejar akhirat. Mohon maaf Bang Jens. Jadi kalau barometer Anda itu, ya silakan. Ya silakan. Karena memang kita akui banyak orang Kristen yang suka membantu orang lain. Banyak. Ya suka beramal, yang seperti Anda bilang gitu kan. Tapi memang upahnya itu di dunia. Dan itu nggak jadi barometer, oh kalau negara dengan apa jumlah penduduk terbanyak itu adalah Kristen, maka Kristen yang benar, enggak Bang. Ya, patokannya bukan itu. Mau semua orang itu agamanya non-muslim, Allah itu nggak akan kekurangan orang. Nggak peduli juga gitu. Karena agama Islam itu bukan untuk Allah, untuk kami gitu. Ya, kalau dari saya sih itu aja dulu, biar Bang Zuma yang selesaikan. Silakan Bang Zuma. Iya, jadi gini. Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan kaidah dari sahabatnya. Ya, jelas beliau menyampaikan. Lalu kemudian diriwayatkan Abu Hurairah. Apa yang dikatakan? Ad-dunya sijanul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Ya, jadi kalau Anda mengatakan pintar, cerdas, kaya, banyak, ya inilah surganya. Kenapa dikatakan inilah surganya? Allah itu Maha Pengasih. Allah memberikan kasihnya dengan memberikan apa yang membuat makhluknya itu bahagia. Tetapi ingat, Allah juga mengatakan, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim wa yamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kullu kafur. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang sangat kafir. Terus apa artinya Anda kaya tapi maksimal usianya cuma 70 tahun dibandingkan Anda kekal di neraka selama-lamanya? Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam neraka. Apa gunanya Anda banyak tetapi ketika di neraka juga Anda banyak masuk ke dalamnya? Karena Yesus sendiri mengatakan dalam kitab Saudara, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius 19 nomor 27. Jadi Anda boleh bangga, Anda kaya, Anda banyak, Anda hebat. Tetapi kata Yesus, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam
surga. Artinya lebih mudah onta itu masuk ke dalam lubang jarum daripada orang Kristen masuk ke dalam surga. Kalau Anda mengatakan orang Kristen hebat, orang Kristen kaya dan seterusnya, itulah yang Yesus katakan dalam Matius 19 nomor 24. Maka saya katakan bahwasanya kalau dikatakan ukuran kaya itu, ukuran banyak itu adalah orang diselamatkan, ingat. Yesus menubuatkan bahwa pengajar-pengajar palsu itu akan banyak menyesatkan orang. Jadi kalau Anda mengatakan kami banyak, berarti yang banyak itu yang disesatkan. Kalau Anda mengatakan yang banyak itu adalah hebat, iblis jauh lebih banyak. Jadi tidak ada masalah dengan jumlah itu, nggak ada masalah dengan jumlah itu. Bahkan di dalam kitab Wahyu yang masuk ke dalam surga juga hanya 144.000. Jadi kalian banyak itu bukan berarti kalian itu berisi kebenaran. Kenapa Kristen itu banyak? Bayangkan. Kristen lahir itu memiliki dosa. Baptis habis dosa. Percaya Yesus sebagai Tuhan habis dosa. Lalu apa lagi? Mereka mati langsung ke surga. Tidak ada ajaran perintah-perintah di dalam yang harus ditaatin. Seperti kami umat Islam, 5 kali sehari wajib hukumnya kami sujud kepada pencipta langit dan bumi. Sebulan penuh wajib hukumnya kami berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kami harus berangkat ke tanah suci dan seterusnya. Tapi kalau di agama Anda, Bung, di dalam agama Anda, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Subhanallah. Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus di tiang salib, dia telah membebaskan kita dari aturan-aturan dan memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Jadi Kristen itu adalah orang yang merdeka. Orang yang tidak lagi harus tunduk kepada aturan. Bagaimana tidak banyak? Nggak ada perintah. Nggak ada aturan, nggak ada perintah, nggak ada ketetapan. Itulah Kristen. Demikian. Dari tadi abang baca Alkitab, tapi abang bilang nggak ada peraturan, nggak ada perintah. Biar saya kasih tahu sedikit ya, sama Bang, sekali cuma nggak paham loh. Jadi aturan dan gimana ketetapannya di dalam Kristen. Aturannya begini, Bang. Jika nggak usah sudah menjelasin, umat nggak Kristen itu nyambung. bertobat, Bang, dia tidak akan lagi melakukan namanya kejahatan. Nah, itu dia sisi dalam pengajaran Kristen yang sebenarnya begitu ya. Tapi kalau masalah Bang bilang apa tadi? Apa tadi satu lagi? Nggak usah bang jelasin, dia nggak bakalan ngerti. Tengok Ronaldo di Arab Saudi itu udah mewah dia dibuat. Banyak orang Indonesia yang benci. Dipuja-puja tuh lagi di Arab Saudi dia sekarang. Apa tadi abang bilang aturan dan apa tadi? Iya, di Kristen itu nggak ada aturan. Adapun aturannya itu aturan yang dibuat-buat oleh manusia, bukan dari Tuhan. Ah, kan itu kan sebenarnya pengetahuan dia. Kalau kita bilang coba aturan apa yang berasal dari Tuhan yang ada di Kristen? Yaitu 2 hukum itu tadi, Bang. Hukum utama ngasihi Tuhan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Ya kita harus taat dalam perintahnya itu. Nah, mana perintah Tuhan agar manusia menyembah kepada Yesus? Beribadalah kepadaku. Bukan kepada Yesus kan? 10 titah aja itu udah perintah, 10 titah. Ya, jangan ada sembahan lain Jangan ada sembahan lain di luar daripada aku, selain daripada aku. Kenapa Anda membuat sembahan berasal dari anak Maria? Karena di luar Isa memang semua itu, apalagi setelah ini yang saya katakan, yang Anda jelaskan itu adalah aturan yang Anda buat Mana perintahnya dari Tuhan? Sementara begini, Bang Juma, kalau dibuat aturan dari manusia sendiri, saya rasa Kristen udah cepat hangus nih di dalam. Nah, sekarang aturan siapa yang Kristen lakukan sehingga mereka menyembah Yesus? Aturan siapa? Ya, aturan Tuhan. Aturan Tuhan. Tunjukkan mana aturan Tuhannya itu, di mana tertulis? Iya, di Matius pun ada, Bang, di Injil ada. Di mana? Jangan gitu cara belajarnya. Di mana? Dia bilang kasihilah. Lah, iya, kasihi Tuhan itu dengan cara apa? Dengan mentaati perintah Tuhan, bukan?
betul. Nah sekarang mana perintah Tuhan untuk menggantikan Tuhannya Musa dengan menjadi Yesus? Ada perintahnya? Jangan-jangan Bang Juma ini gagal diterima yang megang bendahara di gereja atau gagal pendeta ini, makanya segitu kerasnya. Jangan nyerang pribadi, jangan nyerang pribadi. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Bung, kalau Anda mengasihi Tuhan, maka Anda akan mentaati perintah-perintah yang Yesus ajarkan. Bukan aturan manusia yang Anda ajarkan. Penjelasannya ngotot kali gitu, seolah-olah dendam kali sama orang Kristen. Jangan-jangan abang gagal megang bendaharanya gitu. bukan dendam kepada orang Kristen, enggak. Bukan dendam kepada orang Kristen, enggak. Ini saya cuma ingin supaya akal sehat Anda itu berfungsi gitu loh. Itu aja. Oke, lanjutin aja Bang. Sukses, sehat selalu Bang. Mau istirahat dulu ya. Insya Allah. Oke Bang ya. Iya, saya nasihatkan coba mulai besok belajar gunakan akal. Oh, gunakan akal ya Bang. Jadi Oh iya dong. kalau gunakan akal Bang, Perintah Yesus loh, gunakan akal budimu. gitu ya Bang ya. Perintah Yesus loh, bukan perintah Bang Juma. Iya, tahu. Ya kalau menggunakan akal membahas ketuhanan itu ya kurang bisa dicakup semua Bang gitu kan. Jadi untuk apa kita dikasih akal kalau gitu? Justru dengan akal kita bisa menemukan Tuhan kita. Caranya kayak mana Abang? Abang bilang tadi menemui Tuhan dari orang kita muslim nggak bisa, diterjemahkan seperti apapun tidak bisa. Kayak mana mau menemuinya Bang? Nah, akal kita ini sudah disetting untuk mengetahui keberadaan Tuhan. Sekarang coba tanya kepada diri Anda, apakah alam semesta ini tercipta dengan sendirinya? Enggak, dari pengetahuan Abang dulu kayak mana? Nah, ini pengetahuan. Ini pengetahuan Abang secara pribadi. Kayak mana? Tuhan itu ada, itu sudah pasti. Oke? Itu sudah pasti Tuhan itu ada. Nah, Tuhan itu tidak menjadi tidak ada disebabkan karena kelemahan manusia tidak mampu melihat Tuhan. Betul atau tidak? Maksudnya tadi Bang? Sekarang saya tanya, apakah Anda yakin Tuhan itu ada? Tuhan yang mana ini dulu? Itu dulu, jangan universal. Jangan karena kalau Tuhan Anda ada. Tuhan yang maha kuasa, iya betul memang ada. Tuhan itu ada kan? Kalian dulu mungkin agak lihat. Iya banyak Tuhan Bang, ada. Loh kok banyak Tuhan? Itu di agama Anda, Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu. Oke, Tuhan itu ada kan menurut Anda? Iya Bang, ya. Oke. Nah, Tuhan yang ada ini kalau dia tidak menjadi manusia, apakah dia menjadi tidak ada? Atau tetap saja ada? Kalau dia sudah menjadi manusia ya tetap mutlak manusia lah Bang. Enggak, sekarang saya tanya, Tuhan itu ada menurut Anda melalui akal Anda. Nah sekarang ketika Anda mengakui Tuhan itu ada, apakah keberadaan Tuhan itu gugur oleh karena dia tidak menjelma menjadi manusia? Ya gugur lah Bang. Loh, kenapa bisa? Karena nggak ada yang bisa mengampuni dosa. Emang Bapakku bisa mengampuni dosa aku? Nggak bisa lah Bang. Oh, jadi tadi Anda mengatakan Tuhan Maha Kuasa itu ternyata tidak Maha Kuasa gitu? Jadi karena Tuhan itu Maha Kuasa, dia bisa jadi manusia dan bisa tebusin dosa kita. Dan kita pun karena jadi dia tidak bisa kemudian mengatakan dosamu telah kuampuni gitu? Ya Bapak saya nggak bisa bilang gitu, dosamu kuampuni nak, nggak bisa begitu juga karena Bapak saya tidak punya kuasa, dia terbatas. Tapi kalau Allah ataupun Tuhan Allah itu kan punya kuasa gitu Bang. Iya, kenapa larinya ke Bapak Anda? Saya nggak bahas Bapak Anda. Yang saya tanya perumpamaannya Bang, saya bilang biar Abang cepat nangkap. Iya, jadi Tuhan ini logika. Tuhan itu ada meskipun dia tidak mewujudkan dirinya menjadi makhluk, tetap aja ada. Betul atau tidak? Iya, bisa jadi.
Kok bisa jadi? Iya, Bang. Sekarang gini, Tadi sekarang kita begini. jawab kan, kalau Oke, Tuhan sekarang itu tidak begini. menjadi manusia, Tuhan gugur jadi Tuhan, begitu kan maksud abang tadi. Nah saya bilang iya dong, karena apa? Sesuai dengan dosa. Perangkat Aduh, manusia parah itu ini, punya parah. dosa. Jadi Nah, parah. nggak bisa ditebus oleh sendiri gitu, atau perbuatan Aduh, saya parah, sendiri, Bang. parah. Jadi makanya Anda Tuhan parah. itu punya rancangan untuk menebus gitu. Itulah Oke. dibilang Orang bahwasanya Yahudi, bahwa Tuhan itu orang harus mencoba orang sebagai Yahudi, manusia. orang Yahudi ketika mereka melakukan kesalahan, bagaimana cara Tuhannya menghapuskan kesalahan itu? Ya karena itu memang dari zaman mereka, adat mereka, tradisi mereka. Nah, pengorbanan, itulah Bang. makanya itulah saya katakan Kristen itu agama yang membuat aturan sendiri. Enggak loh, Bang. Loh, kok indah Injil pula? kan abang tahu. Dari Aturan Injilnya Kristen itu mendirikan agamanya, Bang. Dari Injil, Bang. Biar bukan dari Injil, bukan dari Injil, dari Evangelios. Evangelius. Ya. Nanti mungkin kalau abang memang lebih tahu jelas Kristen itu berdirinya seperti apa ya mungkin kedepannya bisa abang tahu lah. Saya sudah tahu agama Anda itu agama yang dibentuk oleh ahli kitab, oleh orang Farisi. Ya, lalu kemudian dijajakan kepada penguasa pada masa itu, yaitu ke Romawi Yunani. Diterima agama itu, dilantiklah Kristen itu menjadi agama kekaisaran pada abad ketiga. Nah, karena Romawi Yunani ini memiliki kekuatan, kebudayaan yang luar biasa, peradaban yang sangat luar biasa, kesejahteraan yang sangat luar biasa, dukungan tentara yang luar biasa, maka agama resmi kekaisaran ini dengan mudah disebarkan ke seluruh penjuru. Karena didukung oleh kekuatan militer, kekuatan ekonomi. Makanya agama Anda itu bebas melenggang, termasuk masuk ke negara kita ini. Kenapa? Karena mereka mempraktekkan perintah yang ada di dalam Ulangan 10. Itu yang mereka praktek Ulangan 20. Apa yang dipraktekkan di dalam sana? Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang kotanya bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di kota itu melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hambamu, menjadi budakmu. Ini yang dipraktekkan kemudian, sehingga penjajahan terhadap wilayah itu, kalau sampai di satu tempat itu, maka orang yang ada di dalamnya harus kerja paksa, harus kerja rodi, harus menjadi budakmu. Itu perintah di dalam kitab yang Anda gunakan. Maka wajar. Ya, belum lagi ada Bible kulit hitam lagi ya, ada Bible itu khusus dia. untuk budak lagi. Betul, sangat luar biasa. Jadi itu yang Anda harus pahami. Sehingga saya katakan, aturan yang Anda gunakan hari ini, ibadah hari Minggu, Natal, kemudian apalagi, itu semua aturan manusia, bukan aturan Tuhan. Enggak loh, Maka, Bang. Dibilang Tuhan kan menciptakan ciptaan itu 6 hari, baru ketujuh harinya dia menguduskannya. Makanya disimpulkan dalam agama Kristen, berarti hari ketujuh kita harus menguduskannya. Istirahat. Jadi kita nggak istirahat ataupun kita harus beribadah kepada Tuhan gitu, memberikan sepenuhnya untuk Tuhan satu hari itu, begitu, Bang. Tapi orang Yahudi hari ketujuhnya hari Sabat, hari Sabtu. Yang mana yang benar? Abang? Ya. Oh, maaf Bang, tadi ada nih agak suara-suara aneh Bang, jadi saya kurang dengar dan sampai sekarang masih ada suara aneh. Soalnya begini ya, tetangga sana ataupun agak jauh nih teriak-teriak Bang. Loh, kenapa dia? Kerasukan. Masukan dia, Bang. Itu mau sedikit, maaf Bang, turun lagu sebentar ya. Iya, Waduh. silakan. Udah kepenuhan itu kawannya nih, bahaya nih. Sorry Hati-hati ya. di. Iya. Denger nih ya. Iya. Nanti sering-sering ikut di sini ya, saudara Boleh, ya. Ya, Assalamualaikum. Jadinya gimana? Salam. Wah, nggak jelas ini di telepon dari tadi. Aku ada urusan kerjaan, maaf ya Jul. Ada kerjaan tadi, urusan apa besok Bang Luma, maaf ya Bang Luma.
Besok ada Cari orderan dulu bang. otennya. Hah? Cari dulu otennya dulu. Mana nih otennya? Oh ini tunggu ku naikkan dulu ya. Tunggu nih banyak ini nih. Ada Juma bertelur. Juma bertelur. Muncul lagi dia. Ada siapa lagi ya? Ya, Assalamualaikum Ustaz Sugi. Waalaikumsalam. Maaf ya sebelumnya, mohon maaf buat Julius, Bang Zuma, buat semua Pak Desugi di bawah. Tadi ada pekerjaan, enak aja semua. Ada pekerjaan sedikit, besok ada orderan di restoran tempat aku bekerja. Jadi aku ngurus itu dari tadi. Mohon maaf banget. Silakan dilanjut. Selamat malam Zuma bertelur nih. Ini fansnya Bang Zuma nih Bang. Iya, saya nunggu dari tadi gak dinaik-naikin, ya Allah, ya Rabbi. Ini Julius nelpon aku sampai 3 kali. Lanjut. Itu nomor yang lama nggak aktif lagi ya, Uni? Saya telepon pun nggak aktif itu. Aktif dua-duanya. Mohon maaf tadi saya lagi telepon sama yang punya restoran karena ada pekerjaan besok. Oh gitu. Silakan. Halo Bang Jum. Halo Zuma, apa kabar? Bang Jum. Halo. Ya, Ini enak kalau dengar suaramu itu kalau bertakbir itu enak dengar merdunya. Koin lancar. oh gitu. Iya, Enak loh. iya. Jadi Saya maunya juga- gimana ini? Saya harus selesai juga Bang Jum. Saya nggak nanya kok. Ya saya cuma kasih tahu aja. Oh gitu. Terus kalau orang Sulawesi kenapa? Orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Kirain mau traktir ini makan coto. Iya siapa tahu mau ke Makassar kan. Mm-mm. Kamu nulis nama saya kok bertelur, ibaratkan Tuhan apa manusia beranak Tuhan, gimana sih Anda ini? Kau punya nama gitu? Iya, itu nama saya itu. Kira bukan nama kau. Saya nggak Itu tahu. nama. Tadi Itu kau saya panggil nggak tahu. namanya. Tadi kau panggil Zuma. Bang Juma. Nah, Zuma bertelur. Zuma bertelur. Ya, Maria beranak Tuhan. Ih, lucu kan? Ada Saya nggak aja. tahu lah bos. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu lah. Tadi kamu panggil saya Zuma. Iya, saya begini saya kan nggak tahu kan saya punya Nggak ayam. tahu tapi manggil telur. Zuma, gimana sih kamu ini? Jangan Kan dong, ada jangan kan- licik seperti ular dong. Mentang-mentang di kitabnya disuruh Iya. licik seperti ular gitu. Iya, berpikirlah ke ular tapi berhati ke merpati berpipit gitu. Tapi ular itu kan simbol iblis kan di dalam Bible, kok kalian diperintahkan seperti ular yang adalah simbol iblis, gimana sih? Menuju ke siapa? Coba di Aku Matius 10 ayat mengutuskan 16 itu kan jelas sekali. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, Kamu ular menunjuk ini kan apa? simbol iblis gitu loh. Kamu menuju ke siapa? Kok kalian diperintahkan seperti iblis gitu maksudnya? Iya, kamu menuju ke siapa? Kamu tanya dulu, tamu ini Iya. saya tamu. Siapa saya? Kamu tanya siapa saya? Enggak. Jadi di Kamu dalam punya kitab siapa? itu tentunya kepada orang Kristen dong. Siapa saya? Tanya dulu Kamu- makanya. Tanya Oh, dulu. kamu bukan Kristen. Tanya dulu. Kamu bukan Kristen ya? Kalau saya mau jawab kenapa? Enggak, kamu bukan Kristen. Iya, kamu bukan Kristen gitu maksudnya atau gimana nih? Kalau saya mau jawab kenapa? Ya, terus mau naik ke sini untuk apa, Bang? Dia kangen-kangenan sama Bang Zuma. Dia kan fans Bang. Udah Oke. lanjut. Silakan. Silakan Tadi apa yang mau ya. didiskusikan? Nggak biasa yang ginian kasih si Kores aja deh. Itu baru datang deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kores. Ini yang Kristen di bawah Begini. siapa? Tolong yang di bawah yang antri, tolong yang Kristen aja ya. Iya, karena yang gimana? Muslim udah banyak. Dia mau bicara itu, dia mau bicara. Iya, Iya, silakan, kenapa Ki? silakan. Iya, silakan, Apa masalah silakan. tak? Apa masalah tak? Malah sakit ga? Malah sakit. Malah saga kindi. Iya. Oh, aku naik. Assalamualaikum, Asatid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah dari hari saga, Kamis Ki. loh, Nik. Baru naik sekarang. Malah saga Saya kindi. malam Sabtu kemarin itu saya mulai Bang Zuma daftar mau naik itu ngomong baru sama dinaikin malam itu. Jumat. Sama Zuma bertelur. Iya, malah saga Ki. Meki di sunnah atau agak tuh? Ah,
Ya, Muhammad tidak disunat juga nanti. Yesus juga tidak disunat. Muhammad juga tidak disunat. Ya udah berarti sama-sama, terus apa masalahnya? Yesus disunat. Ada galapan ke Mana pengakuan Yesus kalau dia disunat? Mana? Ayo mana? Saya bukan apologet. Saya ada datanya loh. Saya bukan apologet. Ya terus mau ngapain di sini? Enggak, Minimal Anda tahu kalau Anda bukan apologet, minimal Anda Kristen tahu kitab Anda, kan gitu. Mana pengakuan Yesus kalau dia disunat? Kenapa saya diundang ke sini kalau saya cuma pengen naik? Ya udah Argumen turunin lemah, lagi, Bre. turunin. Malasa. Turunin ganti aja ganti. Nggak ada yang siapa yang konten Malas. coba? Katanya nggak mau diskusi, gimana sih? Baru kata begitu sudah Iya. turunin. Loh, kalau nggak mau diturunin diskusi baik-baik dong, biar enak kita. Apa yang dibahas gitu loh? Enggak, dia lagi Marah tunggu apa? silat. Sama Gurunda Dia tuh tunggu marah silat, kenapa? mana tahu orang gitu loh. gara-gara lihat namanya Juma kirim koinnya ke dia. Rupanya gagal. Oh ini. gitu. Bisa jadi. Betul juga nih. Iya. Jadi pakai nama aku gitu supaya dapat koin gitu Begitu ya. lah, umat mengemis, membicarakan orang demi koin. Itulah umat. Lah itu nama aku kamu pakai. Berarti kan ada maksud tertentu kan, biar dapat koin kan? Namamu siapa? Memang Apa? siapa? Itu nama aku kamu Itu pakai. nama aku itu. Itu Nama nama dari aku mana kamu itu? pakai. Nama samaran. Enggak, itu nama aku. Ayo kamu. Kamu yang Kenapa sih kamu marah yang sama punya- Gurunda ya? Atau kenapa? Ya marah lah karena akhir-akhir ini kan banyak yang mualaf. Ini baru aja tadi ada 2 orang mualaf di anunya Ustaz Pacarnya Nandar. mungkin, pacarnya yang mualaf mungkin jadi marah nih. Bukan saya mau sama ini siapa Mbak Gurinda nih Gurinda. Saya enggak marah sama Gurinda. Terus? Enggak apa-apa saya cuman sedang mempraktekkan ajaran kasih. Gitu ya kan? Iya betul. Iya kan? Kamu Saya pakai ngomong foto, apa? Ayo, kamu ayo, pakai sama- foto profil sudah kayak Iya, begitu. kok, Pakai kok, namamu kok, sudah kayak kok. gitu. Sebutin namanya orang udah kayak gitu. Ya Kristiani sekali kamu ini. Sangat Kristiani. Yang melambangkan itu siapa? Kristen banget. Saya naik ke Anda sini sangat siapa? Kristiani. Anda sangat Kristiani. Anda mencerminkan agama Anda yang begitu Ya aku punya sempurna. temuan baru Gurunda sama Stasugi. Mungkin pada udah tahu ya, cuma buat aku baru. Paulus itu sebenarnya orang Nasrani loh. Iya. Iya ketua sekte Nasrani dia. Iya itu bukan orang Kristen ya. Betul. Ini untuk yang nonton Tahu orang saya. Kristen kalian harus tahu. Paulus itu Iya. orang Nasrani bukan orang Kristen. Emang. Itu yang ngomong Bahkan imam besar sesat Yahudi lagi. Ananias. Sesat lagi bahkan. Dia mencabuli Kemarin anak itu. Aisyah dia mencabuli Aisyah. Bentar. Iya. Kemarin itu kemarin itu kan gini Bang Kores, ada orang Kristen ngomong Nasrani itu sesat. Nah, lalu saya tunjukkan itu kan bahwa Paulus itu ketua sekte Nasrani. Langsung diem dia. Aduh. Aneh. Karena ajaran Kisah para Muhammad. Rasul berapa itu ya? Iya. 15 apa 18? 24 ya. 24 24 ayat 5 tuh. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Itu Paulus itu. Udah turunin si manusia penyembah bangkai ini, turunin coba turunin. Ya. Turunin nggak ada adab dia. Udah turunin nggak ada guna, nggak ada. Manusia penyembah bangkai itu turunin. Sadis. Kamu Ustaz Sugi. Loh, kalau saya ngomong penyembah bangkai saya punya ayat. Lukas 24 ayat 13. Tuhan jadi mayat. Mantan mayat. Ya Gurunda nih, salah Gurunda tuh. Jadi Selamat malam. Banyak orang yang dekat sama Bang Zuma. Iya, maksudnya kenapa Apa lagi mesti nih, harus pakai nama aku bertelur? Betul juga Bang, aku besok mau pakai nama Bang Zuma juga. Mana tahu keciprat gitu kan, diam-diam masuk ke rumah. Nggak ada yang tahu, diam-diam aja. Allahu Akbar. Ya halo, selamat malam. Saya Kristen. Ya, Ya, selamat malam, Bang Obed.
Nah, itu pembahasan udah sampai kemana? Tadi ini baru masuk aja gitu. Belum ada pembahasan. Mau apa? Mau dibuka apa? Ya, saya bertanya dulu lah ya. Ya udah bahas itu Silakan aja. bertanya Bang Abed. Bertanya dulu. Oh iya, dia bertanya ya. Saya Kristen. Biar bertanya dulu Bang Abednya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan Allah yang gimana, coba bisa dijelasin ya? Aduh, suaranya gede banget. Suaranya bisa dibesarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya, cek udah kencang Alhamdulillah. suaranya. Sip, cakep. Ya, bagus. Ya. Saya mau nanya, Allah yang diallahkannya Muslim itu bisa gimana itu? Seperti apa kira-kira sosok yang bisa digambarkan? Siapa yang mau menjawab? Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Ya, laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan apapun. Oke, silakan Pak Abed. Ya, berarti Tuhan yang mencipta segalanya ya. Iya. Terus saya bertanya nih, kalau Tuhan yang bisa segalanya, dia ingin manusia itu baik gitu ya? Iya. Iya. Nah terus saya nanya, kenapa nggak Tuhan itu ngerengkeng setan-setan gitu yang menggoda manusia yang dia nggak ingin gitu? Jawabannya gimana itu ya? Siapa yang mau jawab? Tapi Pak D, Bang Zuma. Ulang-ulang gini ya jawabannya kan sama aja. Nggak apa-apa, nggak Ya. apa dijawab aja. Siapa yang mau menjawab? Ya, kan yang lain bisa nambahin. Boleh, Silakan. boleh. Jadi aku dulu deh. Siap. Ya, karena memang dunia ini Bang, kan udah dibilang kalau kami mempercayai bahwa dunia ini adalah tempat ujian Bang. Jadi selama di dunia ini segala cobaan itu ada Bang. Bahkan kayak si Kores gitu kan terlahir jelek, itu kan juga ujian bagi dia. Jadi kenapa? Kok diketawain? Jadi kami ini memang di dunia ini ujian. Jadi ya biasa aja Bang. Kalau setan itu memang dia punya tugas yang membujuk rayu kita ke dalam kesesatan. Terus kenapa Allah nggak menciptakan manusia itu patuh gitu? Ya namanya kita punya free will Bang. Kalau seperti itu untuk apa diciptakan manusia Bang? Apa bedanya kita dengan ciptaan yang lain gitu? Kenapa manusia disebut ciptaan paling sempurna? Karena kita berbeda dengan yang lain. Kalau binatang ya dia cuma bisa ya seperti itu gitu kan, kayak anjing yang kerja guguk doang gitu. Jadi manusia itu memang punya kebebasan, ya memang beda dari ciptaan yang lain, dan di dunia ini adalah tempat kita ujian. Karena sekali lagi di dunia ini sementara Bang. Tadi udah dibilang berkali-kali, kita ini bisa nikmati dunia. Misalnya contoh, kamu terlahir ganteng misalnya. Ada orang kan lahir bangga deh, wah saya terlahir dengan ganteng atau terlahir dari keluarga kaya. Berapa lama lah kau bisa nikmati kekayaan dan kegantenganmu gitu? Ya paling cuma 20-30 tahun. Udah tuh tua, jelek, meninggal juga kan sama. Jadi selama di dunia ini ya yang harus kita lakukan itu adalah berpikir apa yang akan kita lakukan supaya menjadi bekal kita nanti di akhirat. Itu yang paling penting. Jadi kembali lagi ya. Jadi kembali lagi ya. Jadi oh ya. Oke, silakan. Kalau Bang Abed mau ngomong. Oke. Lebih spesifiknya begini loh. Artinya kan keinginan Tuhan tadi manusia itu ya sesuai dengan jalan yang dia mau gitu. Nah terus kalau dalam konteks keimanan Muslim sendiri ya, itu kan ya yang pasti dia ingin lah manusia itu artinya tidak jatuh dalam dosa lah. Itu kan karena iblis. Kenapa nggak iblis itu gitu? Maksud saya lebih spesifik lah gitu. Kenapa nggak ada iblis gitu? Nggak usah ada iblis gitu maksudnya. Iya, ditiadakan aja, tapi maha kuasa, maha segalanya gitu. Jadi untuk apa kita dikasih ujian kalau gitu Bang? Itu sama aja kayak Abang bilang, ya kalau perlu sebelum ujian dikasih kopekan dulu nih, biar semua lulus gitu. Kan guru kan lebih senang kalau muridnya semua nilainya tinggi dong. Saya rasa semua guru sama ya, harapannya tuh muridnya semua nilainya tinggi. Jadi sebelum ujian dia dikasih kopekan aja semua, biar nilai kita sama-sama tinggi gitu. Jadi saya agak bingung gitu jawabnya. Ya, namanya ujian Bang. Ya namanya ujian tuh pasti ada yang namanya penderitaan, susah, senang ya. Jadi di dunia itu semua lengkap.
Abang pasti ada mengalami susah, mengalami senang, mengalami bahagia, ya, mengalami masalah. Itulah namanya dunia, Bang. Nggak mungkin juga senang terus gitu. Kalau senang terus pun pasti bosan. Ya, jadi nggak mungkin ada manusia tuh yang abadi kesenangannya ataupun kesusahannya. Jadi santai aja, nikmati aja. Itulah saya bilang, ya terlahir jelek pun ya jangan kalian berpikir, wah kok saya terlahir jelek gitu kan. Kayak si Calvin, aku nasihati dia gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Ya kamu punya kelebihan yang lain gitu. Terus. Ya, oke, ya silakan Calvin. Artian Terus. bahwasanya ada seperti apa ya, kebebasan gitu ya, kalau istilah-istilah sekarang tuh free will gitu ya. Iya Bang, kalau Tuhan itu menghendaki manusia itu lurus saja, itu sudah ada contoh yang lain. Siapa? Malaikat itu diciptakan memang lurus dia, tidak pernah melencong sedikit pun, karena malaikat diciptakan tanpa nafsu. Sementara kita itu diciptakan ada nafsu dan ada akal. Nah dari akal inilah Tuhan menyuruh kita itu berpikir. Ya, diberi akal itu supaya bisa membedakan ini benar, ini salah. Gitu loh. Kita diciptakan Tuhan itu tidak seperti robot. Pokoknya saya menghendaki kamu baik, berarti Tuhan menghendaki kita robot dong. Nah, Tuhan itu sudah memberi panduan, ini baik, ini salah. Silahkan Anda pilih. Kalau kamu memilih pada kebaikan, ini nanti hadiahnya, rewardnya. Kalau kamu memilih kejelekan, ini rewardnya. Saya kira adil Bang. Begitu Bang. Oke, jadi kalau bisa saya ilustrasikan seperti dalang terhadap ini ya, wayang gitu ya. Jadi dia nih, ya Tuhan tadi itu adalah dalangnya gitu. Dia. Oh tidak bisa seperti itu. Kalau dalang itu kan semua gerak-gerik wayang itu dia yang mengendaki. Nah, sementara kalau kita ini bukan wayang. Kita ini sudah diberi hak untuk memilih. Seperti itu. Ini ada yang baik, ada yang benar. Silahkan kamu pilih. Kamu sudah saya kasih akal. Akal inilah yang nanti yang akan bisa membedakan ini benar dan ini salah. Silahkan. Kamu pilih. Mana yang bagimu yang kamu senangi, kan begitu. Berarti kesimpulannya tetap kebebasan gitu ya, di dimensi kehidupan ya. Kebebasan. Ya, kebebasan. Tapi perlu diingat bahwa Tuhan juga sudah mengatakan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sudah dikasih tahu ini. Kamu diciptakan itu untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kamu mau tetap mengikuti perintah Tuhan atau tidak? Makanya nanti ada pesan lagi, ya Bani Adam, la ta'budu syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Hei anak Bani Adam, jangan kamu mengikuti setan. Setan itu musuhmu yang nyata. Nah, orang ini percaya enggak dengan kata-kata Tuhan? Apakah dia lebih percaya kata-kata Tuhan atau percaya kata-kata setan? Kalau dia percaya kata-kata setan, dia masuk neraka. Kalau dia percaya kata-kata Tuhan, dia masuk surga. Begitu, Bang. Oke, jadi artinya ada surga neraka di sana ya. Ada surga dan neraka. Nah, terus aku bertanya kembali, apakah orang berdosa itu layak masuk surga? Kalau kami di Islam, orang masuk neraka itu bukan karena dosa, Bang. Tapi karena kafir. Karena dosa sebesar apapun selagi dia tidak kafir, itu akan diampuni oleh Allah SWT. Nah, orang masuk surga itu bukan karena amalnya banyak. Sehebat apapun, sehebat apa manusia amal banyak mau beli surga, mau ditukar surga, nggak layak. Jadi orang masuk surga itu karena dia beriman sehingga mendatangkan karunia Allah itu tadi. Begitu. Nah, kalau dia beriman sesuai dengan iman yang disampaikan, berarti dia sudah masuk surga gitu, walaupun perbuatannya tidak baik. Ada kesempatan untuk masuk surga. Karena setiap perbuatan itu akan dibalas dulu. Di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan, gimana ayatnya ya? Saya agak lupa ayatnya. Perbuatan sekecil apapun, fa may ya'mal miskola darotin khairayyarah, wa may ya'mal miskola darotin sarrayyarah. Perbuatan baik sekecil apapun itu ada balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun ada balasannya. Lah, orang yang cenderung berbuat jahat, kemudian dia tetap punya iman, dia akan dimasukkan neraka dulu.
Dan setelah itu nanti dia setelah impas dengan dosa-dosanya habis, dia dinaikkan ke surga. Begitu Bang. Itu di dalam Islam. Kalau di Iya, dalam Bang. Kristen kan tidak. Sekali masuk neraka. Walaupun dosanya nyuri permen. Oh enggak, jangan ke Kristen dulu gitu loh. Oh ya, Terus, ya. Supaya kelihatan bagusnya. Jadi gini loh Bang, berarti bisa dikatakan kalau Abang sampaikan tadi kita beriman yang pertama. Nah setelah beriman ada dua opsi. Yang pertama itu dia itu melakukan sesuai keimanannya. Terus yang kedua itu hanya iman, percaya aja kepada artinya Tuhan ya, tetapi dia tidak melakukan hal-hal kebajikan seperti yang disampaikan di yang di imannya gitu. Nah berarti ada opsi ya, surga dan neraka gitu ya. Ya, jadi gini loh Bang. Sebagai orang yang beriman gitu kan, tentu kita akan menjalankan segala perintahnya itu tadi. Nah, kalau sudah kita menjalankan segala perintah dan sebagainya itu tetap saja ada dosa. Nah, disitulah nanti ada keampunan itu tadi. Yang penting tidak kafir aja. Yang penting jangan menyekutukan Tuhan. Itu masih ada kesempatan untuk masuk surga begitu. Bang Kores ini paling handal ini untuk menganalogikakan tuh pakaian harus ini analogi. seperti di laundry dan sebagainya. Silakan Bang Kores. Tunggu, aku mau nanya dulu nih, Bang Abed nih Batak yang tinggal di Jawa lama nih. Betul nggak Bang Abed? Iya, keliling-keliling lah. Betul kan? Bener, keliling-keliling sana sini Luar biasa tarawang gua memang nih. Ini penonton nggak percaya nih. Oke, lanjut. Nggak gua bilang Bang Abed ini pasti orang Batak, tapi dia tinggalnya di Jawa dan mereka nggak percaya. Saya juga iso kok. Ngomong iso, podo kan. Ngomong Jawa iso. Ya ngomong Jawa bisa, artinya kan Ngomong Aceh juga aslinya kan iso. Batak. Oke. Iya. Nah ini analogi Silakan analogi Bang Kores, aja. silakan. Coba Ya. coba disampaikan. Ya, analoginya begini, kita ambil premisnya dulu ya. Islam, kaum muslimin tidak takluk oleh neraka. Ya. Karena kami mempunyai seorang penolong yang bisa menaklukkan neraka sehingga menyelamatkan orang-orang Islam yang ada di neraka ke surga. Dalilnya ada ya. Balik lagi ke pertanyaan. Apakah layak orang-orang berdosa ini masuk surga? Enggak. Itulah harus dilayakkan dulu di neraka. Sebagaimana kalau di kami kaum muslimin itu terbiasa ya di keluarganya itu nggak mungkin tuh ada baju kotor tuh langsung dilipet dimasukin ke lemari, enggak. Tentunya baju kotor ini kita taruh dulu ke cuci, kita rendam, kita bilas, kita sikat, kita keringkan di matahari yang terik, kita setrika yang panas. Nah itu kan jadinya wangi dan rapih, baru dia layak masuk lemari. Analogi yang paling pas untuk menjelaskan surganya Islam. Itu. Oke. Nah, berarti semuanya juga ada proses. Berarti kalau di Islam sendiri dalam kayak baju tadi itu harus dirapiin, dibersihin dan sebagainya, setrika dan sebagainya. Berarti kalau analoginya ini bisa disamakan ke ini ya, ke seperti apa ya, untuk dosa gitu, penghakiman dosa bisa lah ya, kayak sinonimnya gitu. Nah, terus kalau penghapusan dosa hakimnya siapa gitu? Penghapusan dosa enggak, penghapusan dosa hakim. Hakim itu memutuskan mana yang masuk, mana yang ke neraka, mana yang ke surga gitu. Salah dalam konteks agama lah. Artinya kan siapakah nabi atau siapakah sosok atau siapakah yang untuk mengklarifikasi atau memfilter itu tadi gitu untuk surga dan neraka yang tadi nantinya gitu. Itu di dimensi bukan orang setelah itu. kehidupan gitu. Iya, itu posisinya tempat gitu. Neraka itu bagi kami adalah sistem menghapus dosa kami. Untuk muslimin gitu loh. Jadi nanti ada sebagian muslimin yang langsung ke surga, ada sebagian muslimin yang ke neraka dulu. Tapi ujung-ujungnya Islam itu keselamatan. Selamat semua kaum muslimin. Kenapa? Karena imannya ini. Artinya bisa dikatakan tuh penempatan di apa ya, di dimensi maut, dimensi kematian ada barakah dan
Barkah ya, kalau nggak salah ya. Barzah. Barkah sama Setelah Firdaus. Barzah. Barzah. Hmm. Bre, Berarti Barzah itu. neraka kami itu memang siksaan gitu, bukan mati. Mati apanya yang sakit mati? Terus apa Setelah bedanya kematian dengan itu. Terus ini lempar-lempar aja nih analoginya nih. Terus apa hubungannya dengan nanti akhir zaman antara orang yang sudah tutup usia dengan yang masih hidup gitu, akhir zaman? Antara orang yang sudah tutup usia dengan yang masih Ya akhir zaman itu ya kiamat itu, Bang. Semuanya udah mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya itu mati, Bang. Artian kan udah ada sebelum kiamat, kan udah ada juga yang udah tutup usia, Bang. Betul. Itu yang di barzah ataupun di firdaus kan, masa penantian. Di barzah, gitu ya. di barzah. Di alam penantian. Penantian bukan berarti di firdaus gitu. Orang-orang alim gitu. Belum, firdaus itu nanti setelah ada hari hisab, hari penghakiman dan sebagainya gitu. Ini Sasugi, kalau mereka kan memang ada sebagian kekristenan itu yang mengimani orang-orang yang soleh itu mereka akan ditempatkan dulu di firdaus sebelum surga. Yang itu Bang, nggak usah negatif dulu. beda bre. Kalau di kita firdaus itu surga tertinggi, Jannatul Firdaus itu surga tertinggi, beda. Oh, ada perbedaan Itu maksudnya. Abang, ya. Beda firdaus kita dan firdaus kalian itu beda. Terus isah untuk hal penghakiman dosa itu ada nggak ya yang di Quran sendiri? Banyak. Untuk isah adalah yang sempurna gitu loh. Artinya kan untuk urusan dosa penghakiman gitu ya. Nabi Isa ada nggak maksudnya di Quran? Isa gitu. Nabi Isa. Maksudnya Isa gitu. Yang kalian bilang Nabi Isa. Iya, Nabi Isa, Yesus gitulah. Aku dengernya Kalau Nabi Isa itu sebelum kiamat dia, Bang, jauh. Sebelum kiamat Nabi Isa itu turun. Itulah nanti dia itu akan menjadi hakim. Hakim salah satu tugasnya itu dia hakim itu yang mengadili gitu ya. Jadi nah kita lihat jangan diputusannya sampai bentar saya jawab dulu. Ini terjawab nanti. Jadi ketika dia datang itu bukan hanya menjadi hakim gitu kan. Dilihat hadis itu seterusnya. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, membunuh dajjal dan menghapus pajak. Itu bukan di akhirat, tapi masih di dunia sebelum kiamat itu, Bang. Oh, kalau di ininya ya. Ya. Itulah kenapa dalam Al-Quran Nabi Isa itu tanda hari kiamat, bukan hari kiamatnya itu sendiri. Yang aku bolting itu tuh di masalah ini yo, masalah apa namanya? Masalah hakim. Hakim itu pengertian hakim tadi Nabi Isa itu seperti apa penghakiman yang dimaksud gitu. Ya menghakimi manusia itu nanti kan gini, Bang. Itu kan ada kaitannya dengan tugas beliau ketika di dunia ini kan belum selesai dia. Kalau nabi-nabi lainnya kan sudah selesai. Kenapa saya katakan belum selesai? Karena ada orang-orang yang menuhankan dirinya itu. Nah, makanya dia didatangkan kembali untuk meluruskan ajarannya itu, bahwa dia misalnya makanya di situ dikatakan mematahkan salib, bukan berarti salib dipatahkan satu-satu, tidak. Kalau dia sudah membantah bahwa dirinya bukan Tuhan, maka dengan demikian salib patah, karena faktanya kekristenan itu kan didasarkan atas penyalipan. Sebagaimana yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 16 18 sampai 18 itu kan, kalau Yesus tidak disalib, tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Nah, makanya di hadis itu mengatakan bahwa Nabi Isa itu mematahkan salib, artinya membantah tentang kekristenan itu. Gitu, Bang. Yang dihakimi siapa? Nah, berdasarkan hadis itu siapa yang dihakimi? Orang-orang yang menuhankan dirinya, Bang. Ya. Berarti kalau kita mundur kembali kepada ini tadi, kalau ukuran orang berdosa itu, apakah mungkin orang nggak berdosa di dalam dunia ini gitu, dalam dimensi kehidupan manusia nih? Gimana? Apakah ada manusia yang tidak berdosa gitu? Dalam kehidupan manusia lah umum, dari awal dulu sampai sekarang inilah, adakah manusia yang tidak berdosa gitu? Ya, sebenarnya seluruh manusia itu tidak lepas dari yang namanya khilaf. Ya, khilaf dan salah itu tidak lepas dari itu.
Cuma bedanya nanti kalau untuk para nabi itu maksum dia, Bang. Dosa yang lalu ataupun yang akan datang itu diampuni oleh Allah. Nah, kalau kita sebagai manusia tentu tetap punya dosa karena kita mengalami kesalahan, kekhilafan dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Kita tidak butuh tebusan orang. Caranya kita ya harus bertanggung jawab terhadap dosa kita masing-masing. Nah, kalau kita sudah bertobat di dunia ini, maka selesai urusannya. Nah, dosa yang masih ada balasannya itu kan nanti perbuatan-perbuatan kita yang belum ditobati itu, gitu loh. Misalnya dia mati mencuri, misalnya kan. Nah, itu belum sempat tobat. Nah, itu masih ada pertanggungjawaban di akhirat itu, begitu, Bang. Berarti gitu ya, tetap sama juga sama cerita Yesus. Tapi nanti dulu itu kesananya, kita mundur lagi. Jadi kan, adakah nabi ya di Quran? Aku rasa itu ada 3 itu kok. Aku rasa itu aku lupa. Tapi ada yang sama sih ya, yang tidak mengalami kematian. Artinya tidak tutup usia lah si nabinya. Ada nggak ya? Ya, Nabi Isa. Ada lagi, Bang. Di Quran tuh ada. Ya, misalnya Nabi Ilyas, ya betul. Idris, Ilyas, sama Khidir. Ya, ada 3 itu kalau di apa. Tapi kalau di Alkitab sendiri ada 2. Nabi Ilyas itu ya Elia ya, yang dimaksud untuk penamaan orang yang dimaksud gitu. Terus satu lagi Henok gitu, keturunan ketujuh dari Nabi Adam. Henok itu juga belum mati itu. Iya betul, mengalami. Artinya kalau di Kristen sendiri ada seperti ini, mereka itu terlepas dari dosa yang dia emban, makanya tidak mengalami kematian. Artinya di Kristen sendiri anak bayi sendiri pun sudah berdosa gitu, oleh dosa turunan. Nah makanya secara tubuh, jiwa dan roh, makanya Kristen itu tidak hanya amal ibadah atau seperti misa ataupun ya apalah perlakuan penyembahan membuat dia jadi suci gitu, nggak akan mungkin gitu loh. Nah artinya dibuktikan dengan tutup usia tadi. Jadi artinya di Kristen sendiri dia harus emang nggak ada yang sempurna gitu loh. Hanya nabi yang 2 itu aja yang mengalami tidak kematian. Makanya tadi kalau kalau kita di Islam, Bang, kalau kita di Islam itu semua bayi yang terlahir itu suci. Kullu mauludin yulad alal fitrah. Tidak peduli dia bayinya siapa. Mau bayinya pelacur, mau bayinya orang kafir, mau bayinya orang beriman, semua terlahir dalam keadaan suci. Itu karma di dalam Islam, itu logik. Islam karma ada enggak ya? Karma perbuatan orang tua atau kakek gitu terkena ke anak cucu gitu enggak ada seperti itu. Semua itu bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing kalau di Islam, Bang. Itu. Nah, ini justru saya tertarik dengan pernyataan Anda. Kalau bayi baru lahir pun sudah berdosa, Anda. Bagaimana kalau bayi itu mati, Bang? Masuk neraka apa surga, Bang? Ya, kalau si bayi tadi tidak ngerti artinya dalam kematian tadi, Bang, itu ada dosa turunan, makanya ada tutup usia. Jelas itu dikatakan kan di awal sekali manusia berdosanya. Mati masuk neraka berarti dong? Oh enggak juga, Bang. Hah? Dia itu kan enggak, dia tidak mengalami proses kehidupan di dimensi kehidupan anak bayi tadi. Itu masih, ya artinya dia sudah kematian, itulah buktinya. Dosa turunan, perpisahan antara rohnya dengan tubuh, itulah kematian. Nah tadi si bayi gimana dosanya untuk hal dosa turunan, dia itu kematian, dosa perbuatan nggak ada gitu loh. Nah artinya kita nggak 100% itu dosa semuanya, dosa turunan. Buktinya apa? Kematian. Yang menyebabkan Kristen masuk neraka apa sih? Ya, Bang? Yang menyebabkan Kristen masuk neraka itu apa? Secara garis besar ya, emang sangat luas itu untuk membahas itu. Itu yang pertama turunan, artinya dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa itu sudah dikatakan itulah kematian, dan juga perbuatan gitu. Nah, perbuatan itu. Ya udah benar, berarti di neraka kekristenan ada bayi. Hah?
Enggak bang, artinya gini loh, dimensi kehidupan itu ada hukum kan yang berlaku. Dimensi itu, dimensi yang abang bilang surga tadi kan dimensi berikutnya. Artinya barzah itu, yang barzah tadi itu ataupun Barzah, firdaus. Barzah ya, aku istilahnya ya itu juga yang dimaksud sama aja. Itu firdaus, itu memang penempatan orang yang percaya dan orang yang suci di firdaus. Kalau barakah, masa penantian sampai hari kiamat berikutnya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah tadi fungsinya Nabi Isa atau Yesus kan, ada persamaan cerita sih di sana tuh ininya gitu. Jadi analoginya Obed sama Katolik gitu. ya. Enggak, terlepas kita Katolik Protestan lepaskan aja dulu bang. Kita artinya ya. Oh, beda bang. Kalau masih ada penantian api suci, api penyucian itu Katolik itu. Kalau Protestan kan nggak kenal itu bang. Gampang gimana itu? Kalau Protestan kan enggak. Gini loh bang, kalau masalah keimanan ya, itu manusia juga kayak muslim sendiri. Ada 70 berapa kok nggak salah aku itu untuk aliran-aliran sendiri gitu. Walaupun Quran itu adalah doktrinnya, tetap ya secara manusia akan berbeda gitu. Untuk menganalisa ataupun inilah ya, menerjemahkan daripada doktrin tadi gitu. Maka aliran-aliran itu berbeda. Itu nggak bisa kita pisahkan. Tatsuki, aku minta 10 menit ya. Gitu. Ya silakan. Aku gaji 10 menit. Ya, Posisinya coba, begini loh. Bang. Kalau misalnya bayi masih ada dosa perbuatan, sia-sialah penyaliban Yesus. Iya. Justru gini. Yohanes 1:29 dinyatakan, inilah anak domba Allah penghapus dosa dunia. Nah, kecuali bayinya lahirnya tidak di dunia, ya nggak selamat nggak apa-apa gitu loh. Aku sedikit ngutip ayat abang bang, coba dibuka itu Ali Imran tuh yang 45 itu. Kenapa ke Enggak, untuk nerangkan tadi kan dia kan mau menghabiskan dosa gitu kata abang kan, anak bayi tadi kan berarti gagal lah penyalipan itu. Makanya aku jawab paham abang gitu biar lebih sinkron. Bukan berarti kita ke situ nanti larinya gitu. Artinya coba yang 45 maksudnya. Ali Imran 45. Artinya mau menyatakan bahwasanya ada hubungannya ya. Malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika para malaikat, wahai Maryam ya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ya, silakan. Artinya di sana itu ada alineanya itu menyatakan dia terkemuka di dunia gitu ya, dan terkemuka di akhirat. Akhirat itu pastinya di dimensi berikutnya ya, bukan dimensi kehidupan. Benar nggak bang ya? Iya. Iya. Nah, saya mau nyampaikan anak bayi tadi itu dengan dosa warisan tadi dari Adam dan Hawa, dia turun. Nah, buktinya ada dosa itu dosa warisan, adanya tutup usia tadi. Bayi juga nggak melakukan kesalahan kok meninggal gitu. Mamanya tutup usia lah. Nah, terus itulah dosa warisan. Jadi bayi mati gitu. itu karena dosa turunan itu tadi. Iya, gitu. bisa dikategorikan ke sana gitu. Walaupun tidak mutlak, ada lagi nanti alinea yang bisa menjabarkan itu gitu. Hubungannya terkemuka itu apa? Nah, itu Ya, dengan terkemuka di alim maksudnya lu tuh tadi suaranya kan bagus, cuma untuk mengkoneksikan setiap premis lu tuh susah dimengerti. Enggak, sebenarnya gampang apa hubungannya? aja, Ini kan bercerita tentang Isa. Oke. Iya, Tentang saya kabar sampaikan. gembira Maryam akan melahirkan seorang anak yang namanya Isa, kan begitu. Terus korelasinya dengan bayi Nah, korelasi. itu tadi apa gitu loh? Gini, karena aku tadi dengar tuh ya, kalau berarti batal penyalipan, nggak ngapus dosa gitu. Jadi dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, itu juga dikatakan dalam Alkitab. Yesus itu di dunia juga punya kuasa, makanya raja, diidentifikasikan sebagai raja gitu. Nah, dan juga di akhirat itu di Quran kan udah tercatat tadi. Maksud saya kembali kepada anak bayi tadi. Anak bayi tadi itu juga secara perlakuan
itu kan Yesus menghandle gitu. Tetapi kan si bayi tadi tidak mengalami perlakuan karena langsung tutup usia. Nah, selanjutnya dia kan berarti kan menuju kepada dimensi surga tadi, apalah ya, kematian lah. Nah, barzah. Barzah ataupun enggak, kalau barzah itu kalau di kitanya kan Sheol, itu bahasa Ibrani-nya Sheol. Jadi dia itu akan ke Firdaus gitu. Kalau barzah ataupun Sheol tadi itu yang abang maksud, itu kan orang-orang yang katakanlah orang berdosa lah, yang nggak beriman gitu. Jadi artinya ada dua penempatan bang sampai akhir kiamat kalau di Kristennya sendiri. Jadi itu yang kayak si bayi tadi langsung Firdaus karena dia tidak mempunyai dosa perbuatan gitu. Jadi fungsinya ada Kristus tadi atau Yesus tadi di Kristen untuk dunia dan surga gitu loh. Tidak mampulah manusia itu untuk menghilangkan daripada dosa sekecil apapun, nggak akan mungkin gitu. Nah, dibuktikan dengan dari perlu dosa dijawab kecil, dosa perbuatan gitu loh. Penyatuan bentar bang, ini perlu dijawab ini. Terkait dengan surah Ali Imran ayat 45 ini nggak ada kaitannya dengan bayi itu tadi. Ini dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat, itu ada penyebabnya. Kenapa Isa itu dikatakan terkemuka di dunia? Karena walaupun sudah 2000 tahun ini dia menjadi pusat perhatian. Ya, dia menjadi terpandang gitu loh. Ini wajihan itu bisa diartikan terpandang, menjadi pusat perhatian dia. Selama 2000 tahun ini dia masih menjadi perbincangan karena dialah satu-satunya nabi yang dianggap Tuhan oleh orang-orang seperti Anda. Nah, di akhirat nanti dia juga menjadi terpandang, menjadi pusat perhatian. Kenapa? Karena hanya ada satu nabi yang akan ditanyai oleh Allah. Hai Isa, apakah engkau pernah mengatakan, mengajarkan kepada manusia bahwa engkau dan ibumu adalah Tuhan? Nah, inilah yang menyebabkan dia itu menjadi pusat perhatian, Bang. Kesana sebenarnya. Jangan dikait-kaitkan dengan bayi yang baru lahir masuk surga. Nggak ada hubungannya dengan ini. Nggak ada hubungannya, Bang. Ya, soal berikut ini juga loh. Yang terkemuka itu Nabi Isa. Kalau Yesus itu tidak terkemuka, nggak ada satupun dalil dalam Perjanjian Baru Yesus itu terkemuka gitu, nggak pas. Jadi kalau mau menyembah Musa juga terkemuka. Tuh, duit tunggal itu. Ini Aki Juma gak terus diem. Assalamualaikum Aki Juma, monggo. Urunda dicariin yang live komen tuh. Ya, dicari ini kayak dilanjut aja, toh materinya ringan-ringan saja. No? Nanti kalau ada materinya yang berat-berat, baru aku kabur. Udah lanjut aja. Gak apa-apa. Ora, silakan. Ora iso keto. Oh, aku masak dulu ada pesanan besok rendang piye to Mas? Aduh, itu rendangnya dari Unik Riva orang Padang pasti itu. Jangan lupa besok yang mau order rendangnya ya, rendang Mak Cia ya sama aku. Makasih Bang Zuma udah mengingatkan. Nanti kalau ada materi berat, aku mau jualan rendang dulu, oke? Aku monitor loh ini, tangan kaki saya semuanya mendengarkan. Lanjut. Silakan. Iya, ini yang soal apa ya? Soal anak-anak juga ya, soal anak-anak dalam itu tuh bukan Nabi Isa yang menjamin itu Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Islam itu. Bisa kita lihat di mana nih? Di hadis Muslim 4769. Ini dari Abu Hurairah, dari Abu Hasan bertanya kepada Abu Hurairah, kedua putraku telah meninggal. Apakah kamu mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah hadis yang dapat kau bacakan untuk kami? Dengannya kami dapat menenangkan hati kami dari kesedihan atas sepeninggalnya anak-anak kami. Abu Hurairah berkata, ya, anak-anak kecil mereka berlarian di surga dengan bebas. Salah seorang dari mereka berjumpa dengan bapaknya atau kedua orang tuanya. Lalu dia meraih ujung bajunya atau beliau mengatakan dengan tangannya, sebagaimana aku memegang ujung bajumu ini, dan dia tidak akan berpisah dengan bapaknya sehingga Allah memasukkan dia dan bapaknya ke dalam surga.
Ini juga di hadis Imam Ahmad 7974. Para wanita dan anak kecil yang tidak berdosa dari kaum muslimin berada di surga. Mereka dijamin oleh Ibrahim alaihi salam, bukan Nabi Isa. Begitu. Loh, kok diam? Gara-gara batuk aja. Lanjut Pak Obed. Loh, Pak Abed masih ke mute Pak Abed. Lanjut Pak Abed. Mute-nya. maaf aku Mute-nya jauh dulu. dibuka Pak. Nggak bisa mute aku nih. Udah. Kedengeran? Ya, lanjut Pak Obed. Ya. Oke. Oke, kok di mute sih gimana sih? Lanjut. Jangan di mute lagi. QS Al-Hajj 22 Bang dibukain tolong. Halo. Sambil dibuka. Iya. Ini sambil dibukain. Sambil dibukain. Ini Brethren Obed ini ada kemungkinan apa tertarik untuk mendapatkan hidayah Islam nggak? Dibacain Enggak ya? dulu lah. Al-Hajj ayat berapa? 22 katanya Stasugi. Bukan, Al-Hajj itu nomor 22 itu, surah 22 itu. 73. Ayatnya 22 juga. Bukan 73 kan. Yang 22 apa 73 itu ya? 2273 apa? Oh. Bahasa wahai manusia telah dibuat suatu perumpamaan, bukan? Ya enggak? Itu. Yang tentang lalat. Oh, wahai manusia telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Stasugi. Sama Ini mau lemahnya kemurung, yang menyembah Stasugi. dan yang disembah ya. Silakan. Saya tahu mau kemana dia. Jadi QS 45 coba. QS Ali Imran 45. Ya itu tadi kan udah itu. Enggak, itu Salah. bukan, tuh penciptaan lalat. Seekor lalat pun, nah kan udah dijelaskan di sana. Terus 45-nya Ya, Anda mau mengatakan Nabi Isa menciptakan burung gitu? Iya. Udah kebaca bos. Ya. Seekor lalat pun, gitu. Iya. Nah di situ bang, jangan dibuang ayat terakhirnya tuh bang. Biidnillah. Ayat Iya, berapa? Ayat berapa? Ya. Ayat Ali Imran ayat 45. Bukan 45 bukan itu bang. 49, maaf, 49 ya saya. Oke, di dalam Quran surah 49 dan sebagai rasul. Nah, ini ya. Dan sebagai rasul atau utusan Allah kepada Bani Israel, dia berkata, "Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu suatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahu kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu beriman." Silakan. Ada masalah? Ya. Jadi tadi di apa namanya? Di Al-Hajj ayat 73 tidak ada yang bisa menciptakan lalat. Menciptakan lalat pun itu sudah dikarenakan Allah gitu kan? Ya. Nah, di 45 Isa anak Maryam menciptakan 49. burung gitu, makhluk hidup gitu ya. Iya, betul. Tapi dia bukan atas kuasa dia sendiri. Kalau tidak ada izin Allah nggak akan bisa apa-apa dia. Ya terlepas dari alasan dalam kurungnya itu Iya, iya. izin Allah gitu ya. Betul. Dalam kurung. Karena dia dalam kurung sih? Coba kita lihat. Bismillahnya masa dalam kurung sih? nggak ada dalam kurung bang. Itu bismillah bang. Nih saya baca Arabnya ya. Ya, saya bacakan. Wa rasulan ila bani Israila. Ya, ani qad ji'tukum bi ayati mir rabbikum. Ani ahluku lakum minatini kahai atit toiri wa an
wa anfuhu fihi wa yukunu toiron biidnillah atas izin Allah wa ubri'ul akmaha wa abroso wa uhyil mauta biidnillah. Nah itu biidnillah semua itu nggak ada dalam kurung Bang. Memang dalam bahasa Arabnya ada biidnillah atas izin Allah. Nah, berarti ada suatu paradoks gitu loh Bang. Kalau abang bilang tuh seizin Allah tadi itu tertulis di sana, kalau saya pengertiannya ada sedikit paradoks. Karena di ayat Al-Hajj itu dikatakan Qiyas Al-Hajj itu menciptakan alat sendiri pun adalah pencipta. Nah sementara di Ali Imran 49 dikatakan Isa menciptakan burung terlepas dari seizin itu. Nah ini ada paradoks berarti. Makanya itu Berlawanan gitu. tanpa seizin Allah siapapun tidak akan bisa menciptakan, walaupun menciptakan seekor lalat sekalipun. Tetapi kalau Allah sudah mengizinkan, ya membuat burung pun bisa, gitu loh. Oke boleh. Ya sampai di situ. Ya silakan Bang Kores kalau mau menambahi Bang Kores. Coba. Ini sama gini juga. Coba terjemahan mana yang menerjemahkan menciptakan? Coba aku pengen tahu pakai terjemahan yang mana. Itu Al-Hajj yang 22 tadi itu loh dengan Ali Imran 49 tuh. Jadi kayak seperti paradoks gitu. Oke, kita jujur-jujuran aja ya. Coba Ali Imran 49. Nah, kalau yang di Ali Imran ini membuatkan bagimu suatu dari tanah berbentuk seperti burung. Makhluk hidup ya diciptakannya. Membuat, tahu nggak bedanya membuat dan mencipta? Membuat ya. Iya. Kalau bahasa tadi dibuat mencipta dengan membuat tuh berbeda ya. Ngambilnya dari web isa dan alquran.com ya, bukan dari terjemahan yang memang dari Islam langsung ya. Enggak, saya nggak pakai bahan dari situ. Ini di memori saya aja. Saya nggak ada pakai bahan-bahan ini. Oh, ya pakai. Coba dicek. Mungkin ada, mungkin terjemahannya menggunakan kata menciptakan burung. Mungkin ada. Membuat burung pun boleh lah. Yang pasti kan dari tanah itu jadi makhluk hidup itu aja kata apanya ya. Kata dasarnya kan di situ gitu kan. Terus di ayat di Al-Hajj itu tadi dikatakan seekor lalat pun itu adalah gitu pencipta gitu. Jadi ada perlu diiniin juga itu gitu loh. Dipertanyakan lebih kepada apa itu maknanya Al-Fatihah itu kan. Apa arti Al-Fatihah itu juga Oke, yang tadi udah kejawab ya. Harus dibedakan dulu antara membuat dan mencipta. Tahu nggak perbedaannya membuat dan mencipta? Langsung aja Bang, jelasin aja sendiri gitu. Oke gini. Jadi kenapa membuat? Karena di sana menggunakan kata di Ali Imran ini tuh kalau nggak salah ahluki itu membuat gitu. Mau terjemahan manapun itu pasti membuat gitu. Bahasa Inggrisnya pun design. Kalau ingin mencipta itu Arabiknya kholako atau enggak ahluku. Beda. Gitu. Lalu memang kok bisa begitu? Apa bedanya antara mencipta dan membuat? Kalau mencipta dari tidak ada menjadi ada. Kalau membuat memang sudah ada dibuat lagi gitu loh. Memang burung baru adanya di zaman Nabi Isa kan enggak. Gitu. Artian gitu. Jadi secara linguistik, secara definisi, secara terjemahan ya nggak bisa menuhankan Nabi Isa tuh nggak bisa gitu. Tadi apa sekarang? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas sirotol mustaqim itu ya. Nah, itu mengarah ke surah Az-Zukhruf ayat 64. Dibacakan Bang. Kita dari 63 ya. Warobukum fa'buduni hada siratum mustaqim. Dialah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini jalan yang lurus. Selamat datang di kebenaran. Yang ngomong siapa, Ustaz Sugi? Jadi di situ Allah mengutip pernyataan Nabi Isa. Jadi jalan yang lurus bukan menyembah di kebenaran Dia. Kembali. Jalan yang lurus itu menyembah Allah di situ. Oh itu maksudnya. Wa rabbi wa rabbukum fa'buduh hada siratum mustaqim. Dialah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia.
ini adalah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus menurut Nabi Isa itu menuhankan Allah, Bang. Makanya di Al-Fatihah itu sendiri sebenarnya sudah ada jawaban. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nah, begitu. Siapa? Para nabi. Yang memberi nikmat siapa tuh? Allah. Allah itu Tuhan. Nah, gitu. gini. Begini. Iya, iya. Iya, Tuhannya Nabi Isa. Sebelum ayat Siratal Mustaqim, ihdinas Siratal Mustaqim itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Siratal Mustaqim. Maksudnya, tetapkanlah aku menjadi penyembahmu dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Ihdinas Siratal Mustaqim, maksudnya ingin ditetapkan seperti itu, menjadi penyembahnya Allah dan hanya kepada Allah saja kita bergantung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu para nabi dan para syuhada, para solihin. Ghairil magdub, dan bukan jalannya orang yang magdub, yang Engkau murkai. Siapa? Yahudi. Ya, waladhdallin, dan bukan orang yang dolin, orang yang sesat. Siapa? Kristen. Nah, jadi ada orang baca Siratal Mustaqim kok tiba-tiba jadi murtad. Nah, ini keliru cara memahami Al-Fatihah itu. Padahal di situ sudah ada penjelasannya. Jalan yang lurus itu mana, jalan yang sesat mana, jalan yang dimurkai mana. Di Al-Fatihah sudah lengkap itu, Bang. Nggak usah lari-lari ke Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nggak usah loncat. Al-Fatihah sudah ada jawabannya di situ. Begitu. Berarti Al-Fatihah itu merujuk kepada Allah gitu, Tuhannya gitu. Allah itu gelar apa nama ya? Nama, Bang. Waduh, nama dong. Nama ya? Oh iya. Allah itu nama. Jadi kenapa di Yahudi itu Tuhannya bukan Allah namanya, di Kristen bukan Allah? Masa? Iya. Masa ya? Kenapa kalau begitu anak sulung dan anak perjanjian namanya Ismail dan Israel, bukan Ismaiyah dan Israya? Cuak. Itu kan gimana ya? Gini, Yang Bang. dimaksud itu Bang, saya kasih tahu, Bang. YHWH yang artinya dia yang kekal, ya. Itu sebenarnya kalau di Islam itu bukan nama, tapi Asmaul Husna. Ya Hayyu. Dia yang kekal. Nah, dalam bahasa Ibrani Yahwah. Dia yang kekal atau dia yang ada dan tetap ada. Dia yang kekal. Di dalam Islam apa? Ya Hayyu. Sebenarnya itu bukan nama. Gitu loh. Di dalam Islam ada kata huwa, ada. Kul huwa. Yahwa dalam Ibrani. Di dalam Islam kul huwa. Katakanlah dia Allah. Nah, seperti itu sebenarnya. Nah, orang Israel itu masih dia yang kekal, dia yang perkasa, dia yang maha besar. Nah, seperti itu, Bang. Makanya belum disebutkan namanya secara langsung. Itu merujuk kepada itu tadi Allah yang dimaksud ke situ gitu, Tuhan yang itu. Iya, gitu. betul. Betul. Ya, nama Tuhan yang disematkan ke anak sulung dan anak perjanjian gitu loh. Lam, bukan Artinya Yod. Tuhannya Islam ke situ lah ya. Yalah. Ya memang iya. Makanya orang Yahudi itu dengan Islam itu nggak pernah berdebat masalah Tuhan. Tuhanmu kok Allah? Nggak ada, Bang. Sejak munculnya Islam yang dibawa Rasulullah, langsung berhadapan dengan orang Yahudi, tidak pernah mempermasalahkan ketuhanan. Oh, nama Tuhan kami bukan Allah, nggak ada seperti itu. Bahkan Rabi Saadia Gaon, dia itu mengakui bahwa Tuhannya Islam dan Tuhannya Yahudi sama, Bang. Nah, kalau Tuhannya Kristen dan Yahudi, baru menurut mereka beda. Begitu, Bang. Justru beda. Nggak semua suku Yahudi juga, Bang. Semua Yahudi, Bang, karena Yahudi itu yang kalau dia memang betul-betul Yahudi tidak pernah menganggap Tuhannya Yesus, kan? Kalau Kristen kan Yesus. Nggak semua Yahudi, Bang. Kalau itu di Israel juga. Ini kan bagian Kristen Kores nih, banyak. silakan Bang Kores.
Silakan Bang Kores. Oke, ini aku jelasin aja ya. Berita persidangan Mahkamah Yahudi di tahun 1989 untuk menentukan status Messianic Judaism. Jadi Messianic Judaism ini adalah orang-orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus itu ya Mesias gitu, dan Yesus itu bahkan sampai ke level Tuhannya mereka. Tapi ini adalah orang-orang Yahudi yang nggak lahir di Israel. Ini orang-orang Yahudi ya apa ya, agama gitu, agama Messianic Judaism ini orang-orang Barat lah gitu isinya. Itu disidang lah di Mahkamah Agungnya Yahudi Sanhedrin tahun 1989, dan ditetapkan bahwa Messianic Judaism ini bukanlah bagian dari Yahudi, dan dia adalah termasuk ke dalam cabang dari Kristen Protestan, sehingga mereka tidak akan mendapatkan hak aliyah. Aliyah itu adalah hak tanah di Israel sana. Itu kenyataannya. Itu kenyataannya, walaupun pahitnya mesti diterima. Malam Ibu. Iyalah, nggak apa juga soalnya. Selamat malam semuanya. Udah pagi apa malam nih? Oh, selamat pagi. Malam. Ini Kenzo yang punya room yang adil itu atau gimana? Bukan. Beda ini. Kenzo. Ini Kenzo Murtadin. Oh, Kenzo Murtadin. Enak ya, di agama baru nggak perlu sholat 5 waktu. Wah, kita sholat sih setiap saat, nggak diukur dengan waktu, Bang. Jalan aja kita bisa sholat. Jalan bersolat atau bernapas? Nah, itulah bedanya. Itulah bedanya kita dengan agama. Kita jalan aja kita bisa sholat, memuliakan Tuhan, bernyanyi, bermazmur. Iya kan? Inilah bedanya. Nyanyi, Bang. Inilah bedanya orang Yahudi dengan orang Kristen gitu ya. Jadi kalau orang Yahudi itu aturannya ada, tidak dia laksanakan. Kalau orang Kristen aturannya tidak ada, dia laksanakan. Kalau Islam aturannya ada, dilaksanakan. Jadi seimbang. Yahudi ada aturan, tidak dilaksanakan. Kristen tidak ada aturan, dilaksanakan. Islam ada aturan, dilaksanakan. Nah, itulah hebatnya. Coba tanya, di mana perintahnya kemudian di Kristen itu sholat setiap saat? Di mana dia kita sholat? Nggak ada, dia bikin sendiri, itulah Kristen. Iri sama Islam itu. Kita Ini bisa itu dia tidak pernah ini sesembahan. Kalau Tuhannya Kristen ya, itu dia nggak perlu ini gitu disembah gitu. Dia Perlu emang ya? sudah seperti bapak dengan Ya anak betul kan. Bang, karena dia menyembah. Ya betul, karena dia tuh yang kamu tuhankan itu menyembah, Bang. Bagaimana Yesus minta disembah, dia nyembah Tuhan? Iya. Israel, Yahudi, agama yang kitabnya Talmud itu sampai saat ini mereka masih menantikan Mesias atau penolong yang dijanjikan di Perjanjian Lama. Mesias yang ditunggu itu bukan Tuhan dalam rupa manusia, tapi seorang penolong yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan, layaknya Musa, Daud, Salomo. Gurunda ini langsung aja Gurunda ini. Oh iya dong, harus kebenaran itu harus diluruskan. Nggak ke sana. Mereka juga makanya kalau disimpulkan Yahudi itu kebingungan gitu. Terus kalau di Islamnya Yahudi nggak bingung. Yahudi itu udah jelas aturan mainnya. Oh maaf Gini. salah. Anda tadi bingung. Saya kasih satu ayat deh. Saya kasih satu ayat cocok enggak dengan Yesus gitu ya. Di Daniel 9 ayat 25, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Sekarang saya tanya, apakah Yesus memulihkan Yerusalem? Baik dari penjajahan Roma, mengusir penjajah Roma, atau memulihkan orang-orang Israel kembali taat kepada Tuhan? Coba. Nah, apakah ini berhasil enggak? Di sini dia bedanya Yahudi dengan yang lainnya, dengan Kristus Yesus tadi. Kalau tadi Yahudi tadi itu berobsesi kalau Mesias itu adalah penolong seperti fisik keduniaan gini, justru tidak. Dia itu mau mengatakan kehadiran Yesus itu untuk dunia ya. Kalau kau jadi pemimpin, jadilah pelayan. Jangankan Ya, jangan tinggikan hatimu. secara rohani, apakah Yesus memulihkan Yerusalem? Karena jelas di situ ayatnya semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Nah, pertanyaan saya, apakah Yesus itu memulihkan secara fisik
atau memulihkan secara rohani, apakah terjadi itu Pak di Yerusalem? Kan tidak terjadi Bang. Gini, ini agak sedikit lari. Jadi kita nanti larinya ke Wahyu ini. 140.000 orang tuh yang sudah pilihan-pilihan Tuhan yang di dalam kerajaan surga adalah keturunan Yahudi. Nah, itu lebih kepada obsesinya orang-orang suci ya. Nah, itu udah ada orang pilihannya, Bang. Jadi Yahudi sendiri mereka itu benar-benar anak kandung gitu. Nah, walaupun Kristus itu bukan berarti datang ke Israel itu sendiri untuk keselamatan bagi bangsa-bangsa dan bahasa gitu loh. Dan di Kristen sendiri surga itu sudah ditentukan dalam Wahyu. Nah, artinya kalau tadi anggapan raja-raja pada saat kedatangan Yesus pada abad pertama dulu, abad pertama, mereka Yahudi anggap itu sebagai sosok Superman gitu, yang bisa membawa pedang, yang bisa menaklukkan beberapa musuh-musuh mereka dalam artian mereka. Tetapi bukan, justru sebaliknya. Nah, maka karena mereka tuh hidup dengan kedagingan gitu loh, kedagingan nafsu gitu. Padahal yang datang itu sebenarnya adalah orang yang justru mengajarkan rendah hati gitu. Bukan berarti dia jadi seseorang pendekar. Jadi salah paham. Dan mereka dengan kebiasaan-kebiasaan mereka itu adalah sebagai raja-raja dan sebagainya, mereka tidak gampang untuk berubah kan, menerima itu tadi gitu. Nah, seperti itu dia proses-proses ininya gitu loh, transisi kebiasaan tadi itu gitu. Jadi mereka tidak akan terima. Tetapi bukan berarti Israel atau Yahudi itu sendiri itu semuanya tidak terima. Mereka juga saat ini transformasi untuk penerimaan ke Kristen itu sangat besar kan? Karena mereka juga. Ya saya lihat gini Bang, saya lihat nggak salah kalau orang Yahudi itu tidak terima Yesus karena tidak sesuai nubuatan itu tadi. Nubuatannya kan sangat jelas bahwa Yerusalem itu akan dipulihkan. Tapi faktanya Yesus tidak memulihkan apa-apa di situ. Orang Yahudi tetap seperti itu, bahkan dikutukin sama Yesus. Dikatakan iblis bapakmu, ular bludak dan sebagainya. Gimana coba? Kan gitu. Sesuai enggak dengan sekarang saya tanya sama Anda, apakah sesuai enggak antara Daniel 9 ayat 25 itu dengan apa yang terjadi pada Yesus? Sesuai enggak coba? Sesuainya di mana kalau sesuai? Dia akan cerca. Itu udah dikatakan nabi sebelumnya di Daniel itu berapa nabi ya sebelum perjanjian di Daniel 9 ayat 25 semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Pertanyaan saya, apakah Yesus memulihkan Yerusalem baik secara fisik ataupun secara rohani gitu? Rohani. Nggak berhasil. Nggak berhasil Bang. Enggak, dia waktunya kan enggak langsung gini. Mayoritas orang Israel itu menolak Yesus kan? Hanya segelintir orang yang menerima Yesus. Ada temarnya Bang, itu transisi juga. Tidak pernah itu orang kalau di Israel sana itu ya sekarang ini justru lari ke agama Yahudi, tidak. Justru mereka itu banyaknya ke Kristen gitu. Secara peradaban apa saat ini gitu. Transformasinya. Jadi memang itu yang dikatakan itu udah tergenapi atau belum? Coba saya tanya, itu udah tergenapi belum itu Daniel 9 itu? Ayat 25 itu udah tergenapi sama Yesus belum? Dan akan tergenapi sesuai dengan waktunya. Nah, kalau akan jangan salahkan Yahudi. Karena kalau masa itu Yahudi menolak Yesus karena nggak tergenapi di masa itu. Anda mengatakan akan tergenapi, berarti belum terjadi. Makanya jangan salahkan orang Israel kalau menolak Yesus karena tidak sesuai dengan nubuatan itu. Nubuatan itu bukan menyatakan waktu pada saat itu loh Bang. Ini ada terjadi transisi transformasi kan. Nah makanya itu ada penyebab Bang. Ada penyebab orang Israel itu menolak Yesus karena dia tidak bisa berbuat apa-apa di Israel. Di Yerusalem nggak bisa. Anda sendiri sudah mengakui bahwa itu akan terjadi. Hingga saat ini belum terjadi. Makanya mereka masih menunggu Mesias. Yang menurut mereka betul-betul sesuai dengan nubuatan itu. Begitu loh. Betul lagi Juma? Monggo dilanjut. Enggak, kalau betul, dia sangat betul.
Abang sampaikan Yahudi tadi itu menunggu Mesias, mereka masih mempertahankan kegagahan kedagingan gitu loh Bang. Nah, itu juga udah terkikis gitu loh. Itu udah terkikis dikit demi sedikit, waktunya kan ada ini waktu ke depannya gitu loh. Bukan berarti langsung ceplang gitu, langsung jadi ini gitu. Enggak. Dia ada transisi waktu. Nah, perlahan-lahan gitu sampai nanti akhirnya sesuai dengan nubuatan si Daniel tadi yang di perjanjian lama gitu. Bukan berarti langsung ting gitu. Nggak ada itu manusia dalam hak kebebasannya. Ketika dia kebiasaan dengan kemewahan, kegagahan hidup, mereka itu tidak akan gampang apapun diberikan kepada mereka nggak akan terima. Langsung ting berubah gitu. Nggak ada itu manusia gitu loh. Artinya ketika dia datang itu sudah dimulai keselamatan itu tadi, ya Mesias itu tadi, mereka juga tahu Mesias itu sebenarnya mereka, tetapi mereka tidak kriteria ini. Kenapa mereka tidak terima dengan kriteria yang datang itu? Karena dianggapnya gagah kayak Superman, kedagingan, harus duduk di tahta tertinggi gitu. Justru Yesus mengajarkan apabila engkau jadi pemimpin, jadilah pelayan dan basuhlah kaki saudara-saudaramu gitu. Justru ke bawah gitu loh. Nah, di mana dibilang Yesus itu jadi beda dengan visi misinya gitu kan dari perjanjian lama. Hanya manusia-manusia itu kan di dimensi hidup ini Bang, keserakahan dan sebagainya, itu kan lebih mendominasi gitu, kedagingan lah kalau di istilah Kristennya. Nah, disinilah mereka tidak bisa terima itu Mesias. Makanya kalau Yahudi sendiri dengan kitab Talmudnya mengatakan mereka adalah agama penantian, Kristen penggenapan, sedangkan Muslim ya ini keturunan Ibrahim ya, atau Abraham ya. Muslim itu kebingungan gitu dengan Mesias itu ya. Nah gitu loh Bang, kalau untuk definisi simpulnya gitu. Bukan berarti Yahudi tidak mengenal Mesias, cuman kriteria untuk merubah kebiasaan tadi itu, kegagahan itu tadi mereka. Iya, jadi kalau Yahudi itu masih menanti itu ya nggak salah juga. Karena Ya. Yesus itu belum memenuhi nubuat yang dijanjikan itu. Nubuatnya jelas-jelas, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Nah, Anda sudah mengatakan itu belum terjadi. Makanya tidak salah Yahudi menunggu. Betul-betul menunggu Mesias yang bisa mewujudkan dari nubuat itu. Begitu Bang. Iya, yang Abang sampaikan saya paham. Nah, ya Tetap udah. nanti kita akan Silakan yang lainnya. Gini loh Bang, artinya itu tidak spontan gitu. Ting bin salah bin jadi nggak gitu. Itu sudah terlaksana gitu. Nah gitu loh Bang. Mungkin nggak ya Yerusalem baru gitu, nggak bisa itu. yang dimaksud Nggak yang mungkin manusia dimaksud kan terus kompak gitu terima, yang nggak dimaksud- mungkin. Abang Obed Itu mungkin nggak ya analogi aja tuh loh Bang, kita ini bahas nggak usah sampai ada ke dalam. kayak Yerusalem baru itu mungkin nggak ya bisa arahnya ke sana ya. Saya juga Yerusalem baru ya mungkin ya yang dimaksud Daniel itu masuk gak ya ke Yerusalem baru itu? Loh, Bang Obed, bisa gak ya ke Yerusalem Ya, baru? kalau Anda masukkan ke Yerusalem baru seperti yang tertulis di dalam Wahyu 21 ayat 22, Wahyu 22 ayat 5 misalnya kan. Itu justru kejauhan, maka justru justru membenarkan argumen saya. Wajar kalau kalau orang Israel itu tidak terima Yesus karena apa? Yesus belum memenuhi nubuatan itu. Wajar kalau mereka menunggu, Bang. Karena belum Kalau terjadi dalam apa yang nubuatan- mereka inginkan. Abang, kalau dalam nubuatan itu Yerusalem baru itu tergenapi gak ya dengan nubuatan itu? Sudah itu masuk kan dalam itu kan nanti. Itu kan Iya, enggak, nanti. maksudnya Itu dalam Yerusalem baru itu tergenapi gak semua apa yang diomongin di Daniel itu ada gak yang dinubuatkan? ya itu kan di situ? belum terjadi, Bang. Belum bisa Iya, kita paham, pastikan saya juga kan. Itu kan Oke. kejadiannya nanti di surga itu. Yerusalem baru itu kan di surga maksudnya kan. turun Nah. bang. Setelah bumi hancur bang, kalau nggak salah sih ya. Iya, paham. Nah, Intinya turun. Yerusalem baru itu surga lah. Gitu loh. Ya. Nah, jadi kita sudah sepakat bahwa itu belum terjadi. Nah, kalau Israel itu masih menunggu, wajar kalau nggak percaya Yesus karena dia tidak sesuai dengan nubuatan itu tadi.
Mungkin Ya, sesuainya nanti sah-sah setelah aja di sih, Yerusalem baru, kan begitu. sah-sah aja sih mereka nunggu, sah-sah aja sih, karena Iya, udah tertuliskan seperti apa yang dinubuatkan, nggak apa-apa, sah-sah aja sih, make sense gitu. Iya. Nggak dipaksain juga mereka harus percaya toh, karena sesuai yang mereka imani, yaitu nggak ada kriteria-kriterianya kan, seperti itu kan. Oke, apalagi? Kalau tadi yang abang sampaikan itu kan tadi masalah sukses tidak itu kedatangan Mesias itu. Sebenarnya dalam pengajaran itu sudah sukses, bang. Dia sudah sampaikan semua perjalanan itu tadi sampai Yesus itu datang dari surga, dimensi surga, jadi dari kalam tadi itu ya, dari firman menjadi manusia. Dia itu dimensi hidup dan mati 3 hari 3 malam di dunia mati dan bangkit kembali dan naik di Bukit Zaitun kembali ke surga. Artinya dimensi sudah dia lalui gitu. Nah, artinya maksud saya kalau tadi visi misi yang abang sampaikan itu adalah di Daniel tadi itu sudah kesampaian kan, pengajaran sudah sampai. Nah sekarang kan Ya dalam perspektif Kristen, Bang, dalam perspektif Kristen mungkin sudah sukses. Tetapi kalau kita kembalikan kepada nubuatan itu belum terjadi. Makanya tadi saya tanya sama Anda, apakah Yesus itu berhasil memulihkan Yerusalem? Baik secara material, secara fisik, ataupun secara rohani. Ternyata enggak, karena faktanya ya kalau kita tanya kepada kawan-kawan Kristen itu sendiri, awalnya Yesus itu diutus untuk bangsa Israel, tapi karena dia menolak, akhirnya visi misinya itu dialihkan ke segala bangsa. Nah dari sini saja sebenarnya sudah menjawab bahwa Yesus itu tidak berhasil memulihkan orang Yerusalem untuk taat kembali kepada Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan, kalau Anda lihat di dalam Matius 23 ayat 2 dan seterusnya, Yesus berpesan kepada muridnya, pergilah kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa, ikuti semua yang diajarkan, tetapi jangan kamu ikuti yang mereka perbuat, karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Nah ini pesan Yesus sendiri. Poinnya di situ tuh. Ya, berarti Yesus ini tidak berhasil untuk mengajak kembali orang-orang Israel taat kepada Tuhan. Makanya, hai kamu ular bludak, hai kamu keturunan iblis, iblislah bapakmu. Kalau Anda lihat di dalam Yohanes 8 itu, dari ayat 39 sampai ayat 44 itu kan jelas itu. Yesus bagaimana mengutuk orang-orang Yahudi. Ditolak. Ujungnya apa? Disalib. Bang, itu tadi yang abang bilang itu, pergilah kepada bangsa Farisi dan hukum-hukum Taurat. Itu penggenapan juga, bang, dari kedatangan dianya. Contohnya begini ya, itu ditanya tuh kan, Yesus mengatakan demikian. Aku datang bukan meniadakan hukum kitab para nabi atau hukum Musa, tetapi menggenapinya gitu. Nah, artinya penggenapan itu apa? Hukum kasih tadi gitu loh. Jadi penyempurnaan daripada hukum-hukum kitab para nabi. Jadi dia menggenapkannya dengan hukum kasih tadi. Sangat sederhana, kolbulah dia kepada hati. Jadi itu tadi, kalau di ayat tadi yang abang sampaikan, pergilah ke orang Farisi dan jangan kau ikuti perlakuannya katanya. Dia sudah benar, karena dia bukan meniadakan hukum kitab para nabi. Tetapi dalam pengajarannya dia juga menyatakan hukum kasihnya loh bang. Untuk aku datang untuk, ini dalam pengajaran, untuk menggenapi hukum kitab para nabi, menutup gitu loh. Itu kasih gitu. Kasih itu apa? Ada definisinya nanti. Definisi kasih apa? Buah kasih gitu loh. Nah di situ udah benar abang sampaikan tadi, disuruh ke ini, jangan lakukan perbuatannya kata dia gitu. Oke, ini yang lainnya ngapa diem ini? Silakan yang lainnya, silakan tanggapi. Akhi Juma, monggo, biar nggak ngantuk. Ya ngapain ngantuk lah. Walaupun saya bisa nanggapi, Akhi Juma silakan. Lanjut bang sekalian, aduh enak nih. Jadi silakan aja dilanjut gitu loh. Oke, biar nggak ngantuk, gantian. Hari juga udah banyak ngomong kan. Iya, saya juga. Bisa saya menanggapi itu gampang itu. Biar Akhi Juma dulu. Bang Juma jadi wasit aja dulu, Bang Juma. Ya. Gitu loh. Saya monitor aja dulu. Biar nggak ngantuk, Akhi Juma silakan. Saya enggak ngantuk. Ini masalah Mesias kan.
Iya, iya, Bang. Iya. Iya. Tadi saudara dari Kristen mengatakan umat Islam itu bingung katanya tentang Mesias. Tidak ada yang kita bingungkan tentang Mesias, Bang. Oh, coba Karena kita di Islam, dijelasin. iya, karena di Islam itu udah sangat jelas kemudian keberadaan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu. Beliau datang kemudian sebagai pembawa kabar gembira, yang kemudian kami imani bahwasanya beliau yang kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyeru manusia sebagai pembawa berita sebagai pembawa nasihat kepada manusia, agar manusia kemudian diingatkan, diperingati seperti apa manusia itu berlaku. Nah, ini yang diajarkan kepada kami. Jadi kami nggak pernah bingung dengan Mesias itu. Enggak, maksud saya begini. Ya, itu akhirnya kan ke itu juga dalam pengajaran sederhananya seperti ini loh, Bang. Tetap ya di Islam sendiri memang tuh ya pengajarannya juga kan tidak terlepas dari ajaran-ajaran dari Nabi leluhur tuh, ya itu adalah Abraham gitu. Samawi lah. Ya kan. Nah, artinya ini sebenarnya kan kita anutan dari sesembahannya gitu. Nah, secara manusia kita kan berbeda menerjemahkan daripada sesembahannya Ibrahim atau Abraham tadi gitu loh. Makanya juga dia pasti sayang ke semua umat yang mempercayai, yang menyembah Allah itu sendiri yang disembah Ibrahim. Tetapi di sini ada perbedaannya secara globalnya, garis besarnya agama Yahudi dengan Talmudnya, Kristen dengan Bible, Muslim dengan Quran gitu. Tetapi itu tetap kalau aku sampaikan sih satu haluan. Cuman di dalam satu haluan di perjanjian lama ataupun di Taurat dikatakan akan datang Mesias. Artinya kalau Mesias itu apa artinya? Lebih kepada melebihi nabi yang ada. Nah, buktinya di mana? Buktinya pengajarannya aja, penyempurnaannya. Contohnya apa itu penyempurnaannya? Kitab Taurat sangat sempurna. Kalau itu Musa ya yang baru itu sekali Tuhan itu menyatakan diri kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Dia menjatuhkan membuahkan hasil dua batu loh, 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu bagaimana, itulah batasan-batasan hidup manusia. Yang pertama itu akulah Tuhan Allahmu katanya kalau bahasa Indonesia ya. Jangan menyebut namanya dengan sembarangan, jangan membuat bagi patung yang menyerupai apapun, yang ada di bumi, di langit, di udara untuk disembah kepadanya. Terus yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat 6 hari lamanya kau bekerja. Itu artinya ibadah ya. Hari kelima hormati ayah ibumu supaya lanjut umurmu dan diberikan tolongmu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta. Yang kesepuluh, jangan mengingini harta dan sebagainya. Itu 10 hukum Taurat. Itu yang paling akurat untuk hukum Taurat. Yang asli diturunkan Tuhan langsung kepada Nabi Musa gitu. Nah, ternyata di balik ini semua satu orang pun nggak ada yang lulus, Bang. Nggak ada yang lulus dengan hukum kitab Nabi ini tadi yang perjanjian lama ataupun hukum Musa yang diturunkan Tuhan langsung di Gunung Sinai. Nah, lantas sebelumnya juga dikatakan akan datang pengajar karena hak kebebasan manusia itu sangat luar biasa diberikan Tuhan kepada manusia. Nah, makanya Yesus datang, Mesias itu sendiri di Yahudi juga dikenal. Tapi mereka nggak terima. Oke, satu contoh pengajaran. Yesus mengatakan dalam pengajaran, aku datang bukan meniadakan hukum kitab para nabi, tetapi menggenapi. Apa itu kasih? Kasih itu contohnya salah satu yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab ya. Berapa kalikah kami guru ketika dia jadi manusia nih, Yesusnya mengajarkan. Berapa kali kami memaafkan musuh kami guru? Saya mengatakan 70 kali 77. Artinya itu proken yang tidak ada habisnya. Berarti kita itu benar-benar seperti tanah ke bawah diajarkannya. Tanpa sedikit pun kedagingan secara pengajarannya gitu, kesempurnaannya. Jadi sangat luar biasa pengajaran Yesus itu gitu. Dari sisi pengajaran. Nah, gitu, Bang. Iya, baik. Karena kasih itu kan yang paling tertinggi dari semua hukum, itu kan kasih paling tertinggi. Iya. Makanya itu dia datang ya dengan hukum kasihnya itulah. Iya, oke. Nah, menurut Abang kasih kepada Tuhan itu kan yang utama ya kan. Nah, kasih kepada Tuhan itu seperti apa kita implementasikan dalam kehidupan?
Nah, Ya. artinya gini bang, Oh, iya. karena kan dosa itu tidak pernah ketemu dengan Tuhan sendiri bang. Itu sangat tidak mungkin kalau dosa bertemu dengan Tuhan gitu. Itu artinya seperti air dengan minyak. Secara zat apa ya, aku susah nyampaikannya. Kalau minyak dengan air itu nggak bisa ketemu, pasti itu. Dosa dengan keilahian itu tidak akan ketemu. Nah, karena hak kebebasan manusia tadi itu diberikan di dimensi hidup manusia, maka diberikanlah yang seperti kata Yahudi Mesiak, yang mereka tidak terima karena kegagahan kedagingan gitu. Dari sisi pengajaran kita udah ngerti kan, wah inilah dia Mesiak yang datang itu. Nah, Maksudnya Bang kira-kira Kira gini, Bang Obed. Implementasinya apa? Kasih itu kita nyatakan itu ya kita ikuti ajaran yang diajarkan. Begitu Bang Iya. Juma ya mungkin. Betul ya Bang? Iya, itu dia makanya aku tanya kasih kepada Tuhan itu seperti apa gitu. Gini bang, Melakukannya. gini loh, saya sendiri lah ya sebagai manusia, gak usah bohong lah, lihat cewek cantik gitu. Enggak lah, aku juga sanggup lah, gak usah munafik lakunya gitulah. Kita juga orang baik kok. Ah, artinya di Kristen sendiri mengingini saja sudah dosa, gak serem gak? Artinya gak usah lah aku munafik, aku pribadi. Aku orang berdosa. Walaupun aku ingat ya pada saat misa berdoa, aku ingat itu. Cuman ya dosa nggak ketulungan lah, hati yang kadang kacau lah. Nah, jadi sebenarnya kita ini ya manusia nggak usah inilah nutup-nutupin, nggak ada yang sempurna. Jadi Kurang kesempurnaan fokus aja kita Bang. secara- Kurang fokus mungkin. Ya? Waktu ibadahnya kurang fokus. Mungkin dalam Islamnya khusyuk ya Bang ya. Nah, boleh lah, boleh. Iya. Nggak, maksud saya gini loh, kasih kepada Tuhan itu prakteknya seperti apa gitu. Kan kasih kepada manusia, kasih kepada Tuhan. Nah, kasih kepada Tuhan itu prakteknya seperti apa? Iya, itu saya sampaikan tadi. Oke, mungkin terlalu melebar ya. Intinya kasih kita ke Tuhan itu tidak mampu bang, itu maksud saya. Makanya ada penolong, itulah Mesiak yang disampaikan oleh Yahudi gitu loh bang. Nggak mampu manusia itu memberikan kasih yang seperti abang sampaikan tadi, seolah-olah kita langsung kepada Tuhan. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin kita mampu. Nabi aja susah kok. Nabi Musa itu ketika di Gunung Sinai, waktu Tuhan itu memberikan silau, dia hampir pingsan, tak sanggup. Apalagi kita ini yang manusia biasa. Makanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anak yang tunggal, anak bagian dari gitu loh bang. Bukan berarti biologis. Nah, terjadilah penolong yang benar, Mesiak yang dikatakan di Taurat Perjanjian Lama, yang sulit orang nerimanya. Kira-kira seperti itu bang. Jadi kasih akan Allah, dia itu tidak bisa, ya kita sudah diberi karena begitu besar kasih Allah katanya. Maka Mesiak tadi itulah Yesus gitu loh. Nggak mungkin kita kepada Allah langsung lah, nggak akan. Menghujat kita nanti dibilang, kau manusia pendosa ngomong sama aku lagi kau, katanya lah, secara apalah ya, pengertian kita aja lah. Nah, kira-kira seperti itu bang, analoginya bang. 721 Bang Obed, 721 ya. Enggak, maksudnya gini bang, kan hukum utama itu adalah kasihilah, ya sekasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kan gitu. Nah, mengasihi ini prakteknya, implementasinya dalam kehidupan itu seperti apa? Kalau kita mengasihi kedua orang tua kan jelas tuh, mentaati mereka, menjalankan aturan apa yang mereka perintahkan, itu kasih kepada orang tua. Nah, kasih kepada Tuhan itu seperti apa? Ya, kasih akan Tuhan itu tadi bang, secara katakanlah ya, kalau di gimana ya, secara misa ataupun penyembahan, sebenarnya kita itu sudah tidak layak. Dia nggak akan hiraukan karena sudah bagaikan minyak dan air, tak akan mungkin gitu loh. Karena sedangkan Nabi sendiri ketemu Allah itu sendiri, dia hampir pingsan, Nabi sekelas Nabi Musa gitu loh. Apalagi kita yang sudah tidak dikasih berkah gitu dalam pengwahyuan seperti Nabi itu gitu. Nah, jadi makanya fungsi Mesiak ataupun Yesus tadi Yesus Hamasyah, itulah dia bang. Jadi kasih yang diajarkan dalam kasih tadi ada 3, kasih akan Allah, kasih akan sesama manusia, ya kan, mengasihi seperti dirimu gitulah. Artinya ke Allah tadi itu tidak bisa tanpa peran apa tadi itu.
Gitu loh pengertian di Kristennya. Nggak akan mungkin kepada pencipta itu kita mampu lah. Karena kita Saya sudah lihat berbuat abang gitu. ini, Anda ini baca Alkitab kurang jeli bang, sehingga Anda nggak bisa jawab, muter-muter jadinya. Padahal jawabannya ada loh. Kalau kasih itu sih gampang Nih lah, saya kasih mungkin. tahu nih, bentar. Iya. Maaf Pak Ki Juma. Bentar bang. Maaf Pak Ki Juma, saya potong sedikit ya. Jadi Pak Abed tadi mengatakan bahwa 10 perintah itu manusia tidak satu pun bisa mengajarkan. Justru Yesus ketika ditanya oleh orang kaya, Anda baca di dalam di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20. Ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal?" Dijawab oleh Yesus, "Mengapa kamu berkata aku baik? Yang baik itu hanya Allah saja." Nah, kasihnya ini jawabannya di sini. Kalau kamu ingin mendapatkan hidup kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Ternyata menurut Pak Obed manusia tidak sanggup menjalankan perintah Tuhan yang 10 itu, tapi Yesus justru menyuruh melakukan itu. Apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, hormati orang tuamu, kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Anda katakan tadi nggak ada yang sanggup melakukan, tapi faktanya orang kaya itu sanggup melakukan, Bang. Hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kalau begitu kata Yesus, kurang satu lagi. Apa? Jual hartamu, kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga, dan setelah itu ikutlah aku. Lanjut lagi Juma. Oke, Bang. Oke, Bang Juma mau ngomong nih. Lanjut. Jadi gini, Bang. Ini sangat penting. Hukum utama itu kasih terhadap Tuhan. Kalau kita kasih kepada Tuhan, itu bukan mutar-mutar, bukan asumsi. Kasih kepada Tuhan itu ya tetap teguh menjalankan perintahnya. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Ini data ini. Jadi kalau kita Bang, ya tunggu sabar. Nah, terus perintah dan ketetapan dan perintah Tuhan yang dilaksanakan oleh Kristen itu yang mana? Karena yang disampaikannya ada di berikutnya, Bang ya. Karena kau manusia lemah katanya. Intinya gini, Bang, itu benar yang diajarkan seperti itu. Kau sudah nabi datang, disuruh kau seperti ini, tak mampu juga. Sekarang pertanyaannya kembali kita tanya, apakah manusia ada yang lulus dengan hukum Taurat? Katakanlah tadi 10 aturan tadi aja, lalu apa kita gitu? Enggak ada, Bang. Paulus mengaku dia sempurna, dia tidak bercacat dalam menjalankan hukum Taurat. Siapanya, Bang? Paulus cacat, Bang. Itu lain perlakuan. Kalau Paulus itu dia langsung didatangi oleh Cahyo. Cahyo tadi membuat dia buta dan mungkin jadi insaf. Akhirnya keinsafan itu dia beralih karena dia datang bukan ke orang baik, Yesus itu kepada domba yang sesat. Artinya orang yang tidak taat, orang yang ya sekarang itu kita bilang aja lah orang bandel lah gitu. Orang pendosa, bukan berarti ke orang baik dia datang gitu dalam artian untuk visi misinya. Nah, makanya Paulus itu dipakai untuk itu gitu loh, untuk pemberitaan. Namun secara saksi-saksi untuk Paulus tadi itu kan memang nabi-nabi, rasul-rasul yang memang serupa dengan diam. Jadi tulisan manuskrip yang kepada Yesus tadi itulah yang melihat langsung, itulah yang di kanonkan itu kan. Jadi intinya gitu, Bang. Kasih akan Allah, kita tidak ada yang manusia yang mampu. Nggak usah kita munafik. Nggak ada. Jadi gini, Paulus mengaku di dalam Filipi 3 nomor 6, aku tidak bercacat dalam menjalankan hukum Taurat. Kan gitu. Kemudian Ulangan 30 nomor 11 jelas dikatakan bahwasanya perintah Taurat itu tidak sulit. Perintah Taurat itu adalah mudah, dekat kepada manusia Bani Israel untuk menjalankan itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang sulit di dalam hukum Taurat itu yang mana, Bang? Nah, paham Paulus selama ini dia katakan maksud saya yang sulit di dalam hukum Taurat itu yang mana? Loh, sekarang 10 aja lah, Bang.
10 itu kita manusia aja lah, tanya sama diri sendiri. Iya, yang 10 itu yang mana yang berat? Ya contohnya ya Bang ya, mencuri itu mungkin tidak lah, berzina iya dan tidak, tergantung godaan. Itu kan bukan sesuatu yang berat itu Bang. Jangan mencuri ya jangan mencuri. Nah artinya gini loh, jadi apa kita ya, seperti penyembahan kita juga nggak akan sempurna lah, nggak akan mungkin lah segampang itu Tuhan itu juga akan memberikan seperti itu langsung di dimensi kita ini yang sekarang bebas ini. Tetap ada aturan-aturan yang disampaikan sampai akhirnya nanti kan, akhir zaman lah. Nah maksud saya hukum Taurat. Jadi setelah Yesus datang itu boleh berzina gitu Bang? Oh tidak Bang. Lah iya, makanya kan baik Yesus disalib atau tidak disalib namanya berzina kan tetap Mengasihi dilarang, Tuhan. Mengasihi Tuhan ya harus taat kepada perintah Tuhan. Tapi kan Kristen nggak taat. Kristen dalam Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus, Kristen dibebaskan dari aturan-aturan. Bagaimana mau kasih kalau aturan lagi nggak ditaatin? Oh bukan Bang, wah udah salah kalau kesana statementnya itu nggak ada ini. Coba Anda baca Galatia 5 apa yang dikatakan di sana? Efesus 2 ayat 15 contohnya. Dengan matinya Yesus di tiang salib untuk melenyapkan hukum Taurat dan segala ketetapannya Bang. Pengertiannya gini Bang, pelenyapan itu bukan berarti menghilangkan semuanya. Pelenyapan itu gini, karena ya proken nggak arti harafiahnya gitu. Artinya kalau kita sudah percaya kedatangan Yesus itu tadi, tentu hukum-hukum Taurat itu sudah dihapuskan. Artinya kita tidak mampu untuk hukum Taurat ini, maka sudahlah engkau kasihanilah. Contoh aku punya hutang ini, ya udahlah ngapain lah kita tulis-tulis lagi utangmu, kira-kira gitu. Abang ini maka dihapuskan lah, kira-kira gitu Bang. Tetapi enggak kalau dihapuskan jadi orang bebas berzina gitu. Wah, atau gimana? Pengertiannya Bang? Lah kan, bulat kan akhirnya kan? Enggak, akhirnya kalau pengertian kita singkat gitu ya ke situ larinya. Tapi dalam artian dia masih ada penjelasan lainnya untuk menyatakan yang lebih kepada ya kebajikan tadi lah, kesucian. Tetap kesucian itu ada. Jadi kan gini Bang, kalau orang tidak mampu melakukan hukum 10 hukum Taurat itu, terus Yesus disalib, apakah perintah 10 Taurat ini sudah tidak berlaku lagi? Kalau masih berlaku lagi, untuk apa Yesus disalib? Kan begitu jadinya, nggak merubah keadaan kan? Mungkin maksudnya gini Bang, itu gitu loh Bang. Artinya enggak, implementasi perbuatan untuk pengajaran itu bukan seperti itu, nggak punya aturan. Jadi kita bebas-bebas ya, percaya aja udah aman yo buat gini. Dan kutambahkan ada satu sikap. Bentar. Makanya itu yang diperintahkan yang ditanyakan Akhi Juma tadi itu bagaimana bentuk implementasinya ketika Anda mengasihi Tuhan. Suruh melakukan 10 hukum Taurat, katanya itu sudah digenapi Yesus, diganti kasih. Nah kan jadi mumet jadinya kan? Oke, simpelnya gini. Simpelnya mungkin begini nih Bang. Salah paham. Saya bisa jelasin sedikit nih simpelnya nih. Mungkin satu hal aja. Jadi sama seperti yang di kayu salib Bang ya. Di kayu salib tuh, itu kanan kirinya itu penyamun. Penyamun tuh artinya penjahat lah ya. Sampai ya pembunuh pun juga itu dalam sejarah Romawi juga dijelaskan tuh dalam buku, ada bukunya gitu. Tapi kita nggak usah ngambil ke sana. Yang pasti di salib itu Bang tuh orang penyamun kanan kiri. Yang sebelah kirinya dia ngenyek gitu. Ngenyek itu artinya dia justru ya Allah selamatkan dirimu, kira-kira seperti itu. Yang kanan, jika nanti pada saat akhirnya bawalah aku bersamamu, kata. Lalu Yesus katakan, saat ini juga engkau ke Firdaus bersama dengan aku. Dia punya kopentan untuk itu. Artinya, jadi dalam hal penyelamatan tadi genaplah yang dikatakan. Karena ini si penyamun yang sebelah kanan dia salib dia tadi itu dikatakan dia Firdaus, dikarenakan dia itu mau menyerahkan dengan perkataan, dengan rasa. Di salib itu kan orang kan sudah seperti apa gitu, kritis apa gitu, sudah klimaks yang ini gitu, dipaku diapa gitu. Nah sama dengan seperti orang maaf kata mau tutup usia, dia sampaikan seperti itu gitu. Nah kita mundur, ketika orang akan berbuat jahat terus gitu ya, dia tidak akan dalam akhirnya, contohnya dia kritis entah ada suatu insiden gitu, kecelakaan, dia nggak akan spontan, dia akan tidak pernah mengucapkan pengakuan penyatuan ruh kepada
ilahi tadi itu Mesiak tadi, Yesus. Di situ Bang pengertiannya Bang. Lebih kepada itulah, dan banyak sih penjabarannya ini gitu loh. Ya mungkin lebih simpelnya gini mungkin. Kalau di hukum Taurat itu kan kita pada dasarnya kita manusia ini kan berdosa ya. Iya benar Bang. Pada umumnya kita manusia ini nggak luput dari dosa gitu, tapi beda dengan hidup dalam dosa. Gini aja deh Bang, gini aja, kita berbicara dampak aja kah. Apakah sebelum Yesus disalib dengan Yesus sesudah disalib itu ada dampak pada kehidupan ini enggak? Apakah lebih baik sebelum Yesus disalib atau sesudah Yesus disalib? Oh jelas sekali Bang. Silakan. Oke Bang, pada saat hukum Taurat itu tangan ganti tangan, mata ganti mata. Nah artinya buah kasih yang disampaikan dalam pengajaran itu tidak terjadi dalam aplikasi kehidupan hukum-hukum di dunia juga Bang. Seperti di mana ya negara-negara maju hukum mati itu enggak yang saya tanyakan kehidupan manusia ini loh. Ya, sebelum Yesus disalib, bagaimana kehidupan manusia? Apakah penuh dosa? Nah, setelah Yesus disalib, apakah manusia tidak penuh dosa lagi? Itu yang saya maksud. Kalau gimana Bang? Oke, pertanyaan Abang Ya, yang saya berdosa tetap pahamin. berdosa, Gini Bang. yang tambah baik ya tambah baik mah. Kalau dosa dari zaman dulu juga orang sudah melakukan dosa, sampai saat ini juga sudah melakukan dosa. Tetapi keselamatan itu dalam kehidupan manusia, dia makanya tadi dalam apa? Dia berkuasa dalam dunia dan akhirat. Artian dalam kuasa kehidupan ini juga dia ada ruh gitu. Itu yang disampaikannya pada di Bukit Zaitun. Iya, kalau begitu Bang, artinya Oke, Bang, Yesus Bang. tidak membawa perubahan, Bang. Kalau sebelum Yesus disalib manusia juga biadab, setelah Yesus disalib manusia tambah biadab. Banyak pencabulan, homoseks dan sebagainya. Bahkan kurasa lebih parah sekarang daripada dulu itu kan. Berarti kan nggak ada dampak yang dilakukan oleh Yesus pada penyaliban itu apa gitu loh, manfaatnya untuk kehidupan apa? Izin saya jelasin satu aja. Dampaknya mungkin begini. Dulu sebelum dengan penghapusan dosa, manusia jatuh dalam dosa, seperti mereka harus koneksi antara Allah itu dengan manusia itu kan jelas putus lah, ya kan. Bahkan mereka yang berdosa pun harus memotong darah binatang untuk mengampuni dosanya itu. Nah, dengan datangnya dia itu sudah tidak perlu lagi. Jadi cukup kita meminta ampun aja karena ia adalah setia dan adil. Mengaku dosamu langsung direct tanpa ada tetek bengek seperti apa. Iya. Nah, udah Oke. Anda tadi mengatakan cukup minta ampun saja. Itu sudah terjadi, Bang, sebelum Yesus disalib sudah terjadi. Di mana itu? Di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 21. Jika umat Israel itu berdosa tinggal minta ampun, Tuhan mengampuni dari singgasananya. Apa bedanya? Enggak ada bedanya kan? Coba bandingkan dengan Islam. Bagaimana sebelum Islam datang di tanah Arab? Kehidupan manusia seperti apa? Biadab, barbar, ya, penyembah berhala di mana-mana. Setelah Islam datang, Arab menjadi cerah, menjadi manusia yang beradab. Nah, itulah yang saya maksud, itu dampak nyata itu ada enggak? Nah, menurut Anda Yesus disalib ini ada nggak dampak nyatanya merubah kehidupan manusia ini? Apakah sebelum ada Yesus manusia itu tidak biadab? Apa setelah Yesus disalib apakah manusia tidak biadab? Perasaan sama saja gitu. Ya gini Bang, kalau kita ngambil ke analisa itu, data itu ya bisa aja nanti kita ambil dari data sana berbeda lagi, dari data sini beda lagi. Itu nggak bisa jadi asumsi yang kita bisa hadirkan gitu, naikkan. Maksud saya begini loh Bang, kalau tadi itu adalah kurbannya binatang atau hewan ya, itu kan bisa mengampuni dosa ya. Mengampuni dosa dalam artian dia punya apalagi pengertian yang lain gitu. Contohnya, kalau dia kurban, dia hanya sebatas dosa-dosa yang artinya sifatnya keduniaan, Bang. Bukan berarti Tuhan menerima kurban.
kurban itu gini bang pengertiannya bang, orang banyak salah, dia kira asapnya itu ke Tuhan itu, lantas Tuhan mencium aroma asap domba tadi, lantas dia senang, ya aku maafkan dosamu. Nggak gitu bang, artinya gini tuh bang, masa perjanjian lama ini sedikit masukan bang. Jadi dulu orang ini kan hawa nafsu bang, contohnya dulu tuh ya trennya itu masih hewan, maka dia bilang hewan yang paling bagus, contohnya aku ini punya, katakanlah sekarang ini mobil ya, mobil paling mewah itu katakan Ferrari gitu, nah ini kan paling wah, ini dijaga lecet pun jangan gitu kan. Nah maka lantas ada suara ke saya, katakan langsung ke ini tadi, domba yang paling bagus ataupun lembu yang paling bagus itu kan bener-bener yang jantan lagi. Justru ini kan yang di hati mereka, yang puncak kekayaan, kedagingan, yang kepemilikan mereka yang punya ingin nih, apakah dia mau kurbankan? Contohnya untuk membagi sedekah gitu kepada orang. Jadi itu masalah nafsu bang. Jadi itu sebenarnya nafsu, kurban nafsu gitu. Bukan berarti dia bakar asap, asapnya diterima Tuhan tadi itu dia senang. Bukan itu bang. Jangan, ini proken ini pengertian kurban ini gitu bang. Jadi makanya sampai ya itu Abraham itu kan ada itu ya, dikurbankan anaknya. Coba bagaimana seseorang anak sulungnya harus dikurbankan, coba siapa yang sanggup? Tetapi dia melakukan kan, ya kita nggak usah debat Ismail atau Ishak, tetapi dia lakukan itu. Lantas apa kata Tuhan? Jangan, sudah domba itulah kasih. Ternyata turun dari yang dia ingini tertinggi dalam hidupnya adalah anak untuk dikurbankan. Bukan berarti Tuhan itu dikurbankan manusia mau ya, cium apanya asapnya mungkin gitu kan, pengertian kita bukan gitu loh bang. Nah jadi berbeda sekali dengan kurban itu bukan berarti kurban yang dimaksud seperti ya itulah dia bang. Bisa abang ilustrasikan enggak? Coba abang pahamin aja lah. Gini bang, yang dikorbankan itu Tuhan atau manusia sih? Gini bang, kok gini lagi? Yang saya tanya, yang dikorbankan itu Tuhan atau manusia? Nah kalau abang tanya seperti itu, aku jawab, abang langsung jawab, nanti akhirnya ya dan tidak begitu kan. Saya bukan mau artinya. Ini maksudnya kan gini loh. Di Matius 8 nomor 4 masih secara fisik. Matius 8 nomor 4, Yesus justru memerintahkan orang-orang sesamanya melakukan korban seperti persembahan Musa. Kristen datang mengajarkan persembahan itu anak manusia. Ini yang mana yang saya harus percaya, Yesus atau kalian? Jadi kata kuncinya kurban itu adalah rasa di dalam keinginan manusia yang tertinggi atau hartanya lah gitu. Nah pada masa itu kan hewan. Nah begitu juga kepada Kristus tadi, yang notabene itu adalah ilahi itu sendiri bang, yang dari surga. Emang itulah rambu-rambu. Berarti yang korban ini ilahi kan? Hah? Berarti yang korban ini ilahi, yang mati ini ilahi. Iya, gini bang, karena darah sama dengan gini, kalau minyak dengan air itu tidak akan bisa bersatu. Itu rumusannya. Gimana aku mau sampaikan lagi? Ini anggap aja lah dulu seperti itu, biar bisa kita dapat ilustrasinya gitu. Jadi ini Anda ingin menyatukan antara Tuhan dengan manusia. Maksudnya kayak mana? Dari tadi kok saya harus mendamaikan Tuhan dengan manusia. Ini maksudnya apa ini? Gini maksudnya bang, kayak mana itu? Dulu bang, itu kan jelas udah Yesus. Dulu ya di Ya perjanjian kan? lama, ya. Kalau si kakek buyut itu melakukan kejahatan yang tidak relevan lah kita dengan kemanusiaan, itu akan kena ke anak, cucu, cicit, cecet. Tertulis itu dalam Alkitab perjanjian lama, 4 keturunan gitu. Artinya itu ada apa? Maaf saya sedikit apa? Karena manusia itu secara biologis bang, itu adalah sperma. Sperma itu kalau kita keringkan bang, darah gitu loh bang. Ini lebih apalah analoginya, lebih ini mendekatin ini. Jadi kalau darah tadi itu bang turun kepada anaknya, ini sifat setan itu ke darah. Jadi anak itu akan sampai 4 keturunan di Alkitab dikatakan. Ya, sehingga harus ada ilahi yang mati untuk nebus itu. Nah, iya bang, mungkin sulit untuk supaya itu tidak terjadi lagi, iya kan? Tapi faktanya setelah Tuhan Anda mati malah lebih parah. Wah nggak bisa ukurannya di sana, enggak lah bang. Kalau peradaban manusia itu malah... ukurannya tadi tuh sampai 4 keturunan orang melakukan dosa dan seterusnya. Nah setelah Tuhan Anda yang manusia itu mati di atas tiang salib, apakah Anda berubah? Enggak kan?
tetap aja bermatian orang kan, tetap aja orang melakukan kemaksiatan. Nggak Dulu, aman kalau peradaban manusia sabar. di dunia ini. Dulu sebelum Tuhan Anda itu mati di atas tiang salib, belum ada manusia nyembah sesamanya manusia. Tapi ketika Tuhan Anda mati di atas tiang salib, miliaran manusia nyembah manusia. Lebih parah. Gimana tuh? Enggak bang, jangan itu arti harafiahnya. Manusia Tapi itu fakta di sebenarnya lapangan, Bung. Fakta di itu lapangan arti seperti harafiah itu. bang. Waktu Yesus terangkat ke sorga juga murid-muridnya menyembah Yesus juga sih. Ada tertulis di situ. Iya, akhirnya kan keilahiannya timbul kan. Nah, berarti Anda ini adalah pengikut orang-orang yang menyembah Yesus. Nah, Yesus sendiri gimana? Yesus sendiri menyembah loh, kepada Bang. yang ada di langit. Berarti Kalau saya jelas pribadi- orang-orang yang mempraktekkan menyembah Yesus itu yang Anda ikuti kan gitu. Ya kan? Benar nggak? Kalau Anda mengikuti Nggak Yesus, seperti itu juga, Bang. maka sudah pasti Anda tidak akan menyembah Yesus karena Yesus tidak pernah menyembah Yesus. Nyembah Yesus itu nyembah kepada yang mengutus dirinya kan gitu. Maka Itu pengikut apakah Yesus menyatakan wajib Tuhan hukumnya Kristen adalah menyembah tiga? apa yang Yesus sembah. Gimana? Itu kan kalau abang sampaikan seperti itu statement abang untuk hal ayat yang ada lah ya, ini kan ya analogi ya. Itu berarti abang mau menyatakan Tuhan Kristen itu 3. Lah kan memang 3 bang. Siapa bilang 1? Salah Nah, besar. ayo, Bang. mari kita buktikan. Oke, abang Yang bertanya, coba. bapak, oke. Yang bapak ini, yang di surga ini, apakah punya sisi kemanusiaan? Lebih dari kemanusiaan bang. Maksudnya lebih dari kemanusiaan itu apa? Gini bang, kita Gini juga lagi. ya kalau diri kita ini kita nggak tahu siapa kita, bener nggak? Oh tahu, kita ini manusia ciptaan Tuhan. Nah daging kita ini tahu kita nggak kemana? Ya daging ini yang kita gunakan sekarang ini. Dari tanah kembali ke tanah, ini lagi vanilla kan gitu kan? Iya, tapi kan nanti hidup kembali. Yang hidup apa bang? Ya daging bersama dengan rohnya kita ini. Oke. Oh, daging udah gak mati bang, daging udah musnah bang. Loh, Itu jadi yang mempertanggungjawabkan perbuatan kita nanti di surga siapa? Di akhirat siapa? Ya itu kan kita udah. Tunggu dulu. Anda yang melakukan maksiat, tubuh yang Anda gunakan sekarang ini yang Anda gunakan maksiat. Nah, nanti yang dihakimi ya tubuh yang mana? Ya, itu Ketika khorin, melakukan maksiat bang, penyatuan apa? ruh. Mungkin ruhnya kali mungkin. Lu kok bisa Kan kita gitu? Nggak Iya, bisa Pak, gitu udah bang. gampang berzina. Yang berzina ini kan tubuh Anda. Terus yang dihukum nanti yang mana? Loh, ketika bang keluar tuh sperma, maaf kata ya, sperma itu klimaks atau seks itu secrets action, apa artinya penyatuan emosi itu juga termasuk satu ruh jadinya kepada perempuan yang kita lakukan seperti itu. Apa sih ya bang ini? Makanya Di kitab abang itu dikatakan manusia diupah berdasarkan atas perbuatannya. Nah sekarang perbuatan yang Anda lakukan itu yang dilakoni oleh jasad Anda. Berarti yang akan diupah sebentar di akhirat itu siapa? Ini kan Jasad lain. Jasad lain. Gini bang. Coba gini, Bang, biar Anda tidak asumsi, Anda baca di dalam Markus 9 ayat 42 dan seterusnya deh, Bang. Coba dibacakan, Bang. Biar nggak asumsi di sana itu roh atau daging. Itu coba dibaca itu. Markus 9 coba ayat abang baca dulu lah. 42. Ini kaca. Coba dibaca, Bang. Nih. Nih, yang saya bacakan deh. Berapa bang? Markus berapa bang? Markus 9 dari ayat 42 sampai ayat 48 deh. Silakan. Markus 9 ya bang. Itu ya? yang di situ ruh atau dengan jasadnya. Coba dibaca baik-baik. Dibaca bang, aku nggak pakai kaca nih, tolong dibaca. Nggak apa-apa, saya baca Markus 9 ayat berapa bang? 42 sampai ayat 48 deh. Coba dibaca baik-baik. Biar nggak terkesan asumsi gitu. 42, siapa yang menyesatkan orang apa sih pandang guru teh? Kelamaan abang nih, biar saya baca bang. Ya. Ini biar kan saya kita baca, tahu kelamaan abang ini. Barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan
utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Ruh atau dengan jasadnya, Bang? Nah, ayat 44. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ayat 45. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. 46. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati lagi. Ini lengkap dengan jasadnya, Bang. Jangan diartikan ruh. Dah, lanjut Bang Juma. Saya cuma ngasih dalil aja. Bentar, biar saya jawab. Bagus sekali itu. Nah, jadi sangat menerangkan itu, Bang. Artinya begini. Kalau tadi itu dikatakan dalam ayat itu, cungkil lebih bagus daripada ini dan tanganmu kau putuskan dari ini. Begitu marahnya lah kalau Yesus itu menyampaikan seperti itu bagaikan proken, Bang. Bukan, ya artinya ngapain lah kau melakukan itu, patahkan aja lah tanganmu. Atau ngapain lah begini, lebih bagus kau putuskan ininya. Jadi itu seperti kiasan yang menyatakan begitu marah lah. Dia mengajarkan kalau Kiasan, Bang, manusia itu berarti melakukan hal-hal. Yesus bohong dong mengatakan masuk neraka dengan kaki utuh, masuk surga dengan mata picek sebelah. Berarti bohong kalau gitu dong. Jangan diasumsikan lagi lah, Bang. Udah jelas ayatnya kok masih ditafsir-tafsir sih. Enggak, Nggak nyambung, Bang. Bukan, kalau abang mengartikannya ke sana nggak nyambung ya pasti gitu. Kalau saya ya terang sekali ngelihatnya itu. Itulah seperti kiasan ataupun Karena kayak gini, ya, Bang. kiasan lah. Karena gini, Yesus itu ngomong, mulai saat ini aku tidak akan lagi makan dari pokok anggur ini, tetapi aku akan memakannya kembali satu meja dengan engkau di kerajaan Bapakku. Artinya di situ hidup ya dengan dagingnya, Bang. Iya, akhirnya nanti Iya, kan lengkap dengan tubuhnya, Bang. Kalau kita bilang tubuh kemuliaan itu mungkin susah ya kalau emang kita gimana bicara tubuh kemuliaan itu seperti apa juga kita belum pernah ngelihat kan, sama tubuh jasad yang seperti manusia, karena di dalam kerajaan surga tidak ada darah dan daging gitu loh, ya kan? Ada tertulis juga di kerajaan surga, ya kan? Gini, Bang, tubuh dan darah tidak masuk kerajaan surga, itu kan artinya dalam juga gitu. Kita di ayat mana tubuh dan tidak masuk surga itu yang mana? Justru Yesus di sini mengatakan bahwa tubuh kemuliaan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang. Bahkan masuk surga bisa dengan cacat di situ, Bang. Kaki timpang masuk surga tuh. Oh enggak lah, masih dipelintir lagi. Enggak, saya mesti belajar. Kalau saya sih bacanya mungkin artinya yang lebih paham gitu di sana apa gitu. Jadi gini, benar nggak manusia itu nanti diupah berdasarkan perbuatan? Nah, makanya Bang, ada golongan surga. Abang baca di Wahyu. Coba saya tanya dulu. Cobalah, jangan selalu berkelit ketika ditanya, teman-teman. Benarkah kemudian Yesus mengajarkan manusia akan diupah dengan perbuatan? Iya, betul. Nah, yang diupah ini siapa? Yang diupah ini siapa? Manusia yang hidup sekarang ini atau manusia lain? Ya kan ada tubuh kemuliaan, Bang. Kita ada tubuh kemuliaannya. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa yang menerima upah itu tubuh lain? Iya, tubuh kemuliaan kan. Loh, terus keadilannya di mana, Bang? Kasihnya di mana? Yang lain menggarap, yang menikmati yang lain. Ini kasih apa namanya? Nggak bisa pemahamannya seperti itu. Lalu bagaimana pemahamannya? Gimana? Iya, kalau apa ya? Kalau kita bilang tadi tubuhnya ya nggak adil ya, terus yang nerima yang lain gitu ya kan? Jelas kan kalau kita meninggal itu kan udah pasti jasad hancur ya, Bang. Tuhan tidak mampu menghidupkan lagi gitu.
Nah, inilah nanti dibangkitkannya dengan tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan inilah yang kita nggak bisa tahu tuh seperti apa gitu loh. Kita nggak bisa Kenapa enggak tubuh yang mengabdi ini, yang berbakti ini, yang mengasihi Tuhan ini yang diupah? Kenapa rupanya? Kan dia yang bekerja, dia yang beribadah. Kenapa harus tubuh lain? Hanya karena alasan dia udah jadi tanah. Kan tadinya manusia tercipta dari tidak ada menjadi ada. Apa susahnya bagi Tuhan yang sudah ada dikembalikan menjadi ada? Dikembalikan. Setuju, Bang, setuju. Nah, kita kan nggak paham nih. Yang masuk ke berarti yang masuk ke surga dan masuk ke neraka adalah jasad yang ada sekarang. Betul atau tidak? Iya, kalau ke neraka ya mungkin jasad yang sekarang ya. Jasad yang sekarang dihidupkan lagi. Ini, Bang. Kalau yang ke surga itu tubuh kemuliaan. Bisa aja begitu. Kalau saya bicara dulu. Silakan Ahli Sugi. Pada saat manusia dari dimensi hidup ini, saya kasih seperti apa ya, kode-kode gitu aja lah biar bisa dipahamin. Dimensi hidup manusia adalah bumi ini, dan dia tutup usia, maka masuk ke dimensi maut atau kematian lah ya. Nah, selanjutnya di sini akan terurai yang tidak percaya kepada anak domba Allah, dikatakan di Wahyu. Dia itu ada klasifikasi, Bang, antara barsah tadi itu atau Seul bahasa Ibrani-nya, dan satu lagi Firdaus. Ini masa penantian dua-duanya. Jadi artinya pada saat akhir zaman, maka Yesus akan datang yang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya nanti orang yang hidup di sini sendiri ada pengangkatan seperti Henok, Elias, ya Elia. Itu yang masih hidup. Nanti masanya tidak ada yang tahu. Artinya nanti disinilah masa penghakiman untuk itulah Yerusalem baru untuk hidup kembali secara manusianya gitu, Bang, daging Bang, gitu. tadi saya sudah menunjukkan ayat. Ya, Anda tafsir, Anda pelintir, Anda anggap itu kiasan. Padahal Yesus di sini tidak berbicara dalam kiasan, Bang. Yesus di sini tidak berbicara dalam perumpamaan. Yesus di sini tidak sedang bersair. Yesus di sini tidak sedang berpuisi. Kalau Yesus sedang bersair, berpuisi, mungkin bisa itu Anda anggap perumpamaan. Tapi Yesus di sini berbicara tentang ancaman. Tidak mungkin ancaman itu kiasan. Kamu akan kutembak, tapi kiasan. Siapa yang takut, Bang? Kamu kalau melakukan perbuatan ini akan aku penggal lehermu, tapi kiasan. Siapa yang takut kalau begitu? Jadi ayat ini betul-betul berupa ancaman. Kalau kakimu menyesatkan, penggalah. Karena lebih baik kamu masuk surga dengan pincang daripada kamu masuk neraka dengan kaki utuh. Ini tidak perumpamaan, ini fakta. Jangan dibantah ayat ini, Bang. Kalau Anda mengatakan perumpamaan, pada bagian mana Yesus di sini mengatakan ini perumpamaan? Yesus kalau dia mau mengatakan itu perumpamaan, Bang, dia terlebih dahulu itu dia berbicara tentang perumpamaan, Bang. Gitu loh. Contohnya ketika Yesus berkata, barang siapa yang tidak menerima aku sebagai rajanya, maka bunuhlah di hadapanku. Itu perumpamaan, karena ayat sebelumnya berbicara perumpamaannya seperti ini. Perumpamaannya seperti ini. Ini tidak berbicara tentang perumpamaan, tapi Anda umpamakan. Padahal jelas ini ancaman. Bagaimana ancaman itu adalah perumpamaan, kiasan. Kan nggak nyambung, Bang. Jadi kalau maksud abang itu ancaman, tujuannya kemana tuh, Bang? Gimana? Katakanlah itu ancaman sesuai dengan paham abang gitu. Maknanya itu ancaman seperti apa coba? Maknanya itu janganlah kamu berbuat dosa, karena apa yang kamu lakukan akan dibalas. Lebih baik tangan kamu yang menyesatkan itu dipenggal, supaya nanti kamu bisa masuk surga. Kalau kamu tidak dipenggal tangannya, kamu akan masuk neraka dengan tangan utuh. Kan begitu yang dijelaskan Yesus. Oke, benar. Tetapi maksud saya kenapa perumpamaan tuh begini, Bang. Kalau seseorang ya sudah diperkenalkan dengan hal yang baik, dia tidak terima, itu berarti kan jiwa atau ruhnya itu kan tidak nerima kan, Bang. Pasti dia nolak. Ya kan? Nah, artinya kenapa dengan ayat tadi itu ada paradoksnya.
Nah, ketika kita Sejak melakukan hal kapan, baik, Bang? benar loh, Bang. Sejak kapan hukuman itu bentuknya perumpamaan, Bang? Ini aneh kalau hukuman bentuknya perumpamaan. Enggak. Ini Bentar, berbicara tentang hukuman loh. Masa perumpamaan gimana sih? Biar saya satukan persepsi abang tadi, biar ketemu deh. Ini paham abang aja sih yang mau saya luruskan, bukan berarti saya juga nggak paham ini gitu. Jadi gini bang, jadi ketika Yesus itu datang sebagai anak ilahi itu menjadi manusia adalah Yesus. Itu bang, roh yang ada di dalam dirinya itu roh ilahi itu sendiri, Allah itu sendiri bang. Tetapi berwujud kemanusiaan ya bang ya. Jadi nggak ada bang, nggak ada ayatnya bahwa roh Yesus roh ilahi itu ayatnya mana? Nggak ada bang. Bang itu ada bang di Justru Yohanes 10:30. yang ilahi. Yohanes 10:30 bang baca. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu tidak berbicara tentang ruh bang, itu berbicara tentang visi misi. Makanya Anda baca ayat selanjutnya. Nih, saya hafal bang Bible ya. Iya, di situ Yesus bang, berkata, hafal juga ya, paham Yesus yang berkata, penting, bang. bentar. Ya, Pahamnya Yesus jangan berkata, lari gitu aku loh. dan Bapa adalah satu. Lalu orang Yahudi ingin melempari batu. Kata Yesus, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang membuatmu mau melempari aku? Dijawab oleh orang Yahudi, bukan karena perbuatan baik yang kamu tunjukkan kepadaku sehingga aku mau melemparimu, tetapi karena kamu manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, Yesus mengatakan, bukan mengiyakan bahwa dirinya Allah, justru mengingatkan kepada orang Yahudi. Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah, dan yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ya saya tanpa baca ini bang. Nah di situ maksud Yesus itu bang, maksud Yesus itu ingin mengingatkan bahwa ada orang-orang yang disebut Allah, bukan cuma Yesus. Ketika Yesus berkata, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah, berarti Yesus Allah sejak zaman Taurat? Tidak. Maksud Yesus ingin mengingatkan bahwa Musa juga disebut Allah. Di mana ayatnya? Keluaran 7 ayat 1. Lihat aku berfirman kamu adalah Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Apa sih maksudnya Allah di sini? Maksudnya Yesus itu orang yang menyampaikan berita, menyampaikan firman Tuhan juga disebut Allah. Musa disebut Allah karena dia menyampaikan firman Tuhan kepada Musa. Yesus disebut Allah karena dia menyampaikan firman Tuhan. Makanya di ayat 35-nya dikatakan jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Allah. Begitu bang. Jadi di ayat itu nggak ada roh Yesus adalah roh Allah, itu bagian mana? Kalau orang dia berbicara tentang visi misi kok. Kalau Yohanes 17 ayat 6 gimana bang? Coba dibaca. Yohanes 17. Oke, benar. Yohanes 17 ayat 6. Apalagi Yohanes 17 ayat 6. Di ayat 3 dia ngaku utusan bang. Ya, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Nah, ini dia. Mana ini? Bentar. Apakah ini, bentar bang, yang tadi yang saya minta, di mana roh Yesus adalah roh ilahi? Justru yang ilahi itu badannya Yesus bang. Bukan rohnya bang. Mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Iya. Nah sekarang rohnya firman itu perkataan bang. Ya sudah. Menciptakan Tuhan itu pakai apa? Firman apa? Menciptakan bukan bumi pakai ini. Apa bang? Tuhan menciptakan bukan pakai apa? Tuhan menciptakan dengan cara berkata. Bukan dengan pakai apa? Iya, tapi bukan pakai apa, tapi dengan cara berfirman, gitu loh. Karena firman itu kehendak. Jadi firman itu bukan menjadi pribadi lain, bukan. Firman itu tetap ada pada Tuhan, karena sifat Tuhan itu berkata-kata. Dia menciptakan tidak seperti kita dengan tangan kita, tapi dia dengan berkata maka terjadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik dipisahkan dari gelap, maka yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama.
Kan begitu. Ya, artinya gini, Bang. Abang apa namanya suka mengambil suatu pengertian abang sendiri pada Bukan, dasarnya. Bang. Maaf, Enggak, maaf. gini. Anda salah kalau Gitu saya dong, mengambil Bang. pengertian sendiri. Saya Enggak, saya menafsir kasih ayat dengan ayat, Coba Bang. Kejadian 1 Tidak ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, Tunggu ada apa sebentar, dengan saya itu? jelaskan. Marilah kita itu tunggal apa jamak gitu. Coba Abang artikan. Di situ jamak karena Tuhan itu sedang berbicara dengan para malaikat, Bang. Oh, salah, Bang. Abang itu nyerocos itu. Enggak Oh, salah, begitu. Bang. Enggak. Di situ Loh, Yesus. Rupa gini, itu Bang. seperti rupa Yesus yang akan datang itu. Jangan salah, Bang. Sedangkan Abraham aja ketika malaikat datang tiga orang yang bersama dia itu adalah Yesus itu, Bang. Dia sudah ada, maka genap yang dikatakan. Aku sudah ada sebelum bapamu Abraham ada, katanya kepada orang Bani Israel itu. Itu ada Itu ayatnya, tidak Bang. berbicara tentang wujudnya Yesus ketika menjumpai Abraham, Bang. Itu berbicara tentang praeksistensi. Di mana kita bisa lihat di dalam Amsal 8 ayat 22, di dalam Wahyu 3 ayat 14, ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi masa praeksistensinya Yesus itu sudah diciptakan dia, Bang. Bukan Tuhan itu sendiri. Gitu loh. Coba Wahyu 3 ayat 14 itu kamu baca itu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tuh, Yesus ciptaan Allah di situ, Bang. Praeksistensinya. Makanya kalau Anda lihat di dalam Amsal, berarti firman ciptaan dong. Berarti kalau firman ciptaan dong, Bang. Enggak kan Yesus kan firman. Berarti firman ciptaan dong. Makanya Kalau itu begitu, Yesus itu gimana ya? gini loh, Bang, gini ini saya jawab ya. Firman yang bentar, tunggu dulu. Firman yang masih melekat pada Tuhan itulah Tuhan. Tetapi firman yang sudah keluar dari Tuhan, dia adalah makhluk. Makanya dia di situ dikatakan ciptaan. Gitu. Apa bukti bahwa Yesus itu ciptaan? Inkarnasi, Bang. Inkarnasi, Bang. Bukan ciptaan, beda penciptaan. Ini, Bang, ini saya kasih. Beda, Bang. Bentar. Jauh kali, Bang, jauh kali. Nah, maksudnya gini loh. Bentar, ya saya kasih Amsal nih ya, saya kasih Amsal ayat 22 nih. Menurut Anda siapa nih? Benar. Menurut Anda siapa ini? Coba. Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Di situ ada tanda bintang kalau Anda pakai HP. Coba Anda klik. Anda klik itu larinya ke Wahyu 3 ayat 14, Bang. Klik itu, ada bintang di situ. Saya nggak baca Alkitab nih, saya nggak baca. Ini menurut Anda Amsal ini siapa di Amsal ini? Amsal ini kan, ini adalah tulisan Raja Salomo, Sulaiman. Nah, Anda salah jawab. Ayo, tahu enggak? Sorry. Tahu enggak? Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Coba saya hang aja nih, ngantuk gitu nih. Terus. Ini yang berbicara di sini adalah hikmat. Coba Anda lihat di ayat 12. Nah, di ayat 12, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Yesus hikmat bukan? Yesus firman. Hikmat bukan? Nah, gini aja, Pak. Gini. Bentar, saya tanya. Jangan lari dulu. Yesus hikmat bukan? Jawab dulu, Abang. Bentar. Yesus hikmat bukan? Yesus itu bisa jadi hikmat, bisa jadi ini, bisa jadi itu, bisa jadi ini, Bang. Nah, oke. Yesus itu hikmat. Anda baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Yesus adalah hikmat dan kekuatan Allah. Berarti kalau Yesus hikmat dan yang berbicara di sini adalah hikmat, berarti Yesus adalah ciptaan, praeksistensinya sebagai manusia. Pada makanya saat di sini itu benar, tetapi ada yang lain kan, pendukung lainnya bukan hanya berhenti di situ aja gitu. Selain hikmat, selain dan sebagainya kan. Kalau cuma dia ciptaan, Bang. Apapun itu dia ciptaan. Gitu.
Gini, ini Dia memang Yesus ini ciptaan kan, di sini gimana sih? Yesus gini bang, Yesus ini kan nama yang diberikan, namamu yang kau berikan kepadaku, namamu Banyak, yang kau Bang. berikan kepadaku. Yohanes Ismail 17 juga tadi. nama yang diberikan oleh Tuhan, Bang. Ismail juga diberi Iya, apa nama berarti- yang diberikan oleh Tuhan. Ishak juga Dia kan- nama yang diberikan iya, oleh iya, Tuhan, Bang. paham. Tapi waktu Iya, Yesus nggak ada berdoa masalah kepada dengan itu, Bapa- Bang. Waktu dia berdoa aku nanya, kepada nanya Bapa. satu aja bang, biar jangan terlalu jauh Saya bang. Nanya, dulu, aku nanya nih, Bang. aku nanya nih. Kalau menurut saya abang, dulu, saya mau jelasin satu aja Entar, nih. entar Kayak aja, entar. Yohanes Biar kita 17 jangan nanti itu. jadi kacau gitu. Ini satu aja Nah, itu kan pertanyaan Yesus. aku. Menurut abang, Tuhan itu yang mana? Coba abang jawab. Ini menurut Bible Ajaran atau apa? menurut Quran nih? Terserah Enggak, saya abang mau tanya. gimana. Kalau menurut Quran, Tuhan siapa itu gitu? ya Allah. Iya. Tuhan itu ya namanya. Allah. Dialah Menurut sang abang itu pencipta namanya. itu, Bang. Iya. Ya, Tuhan itu sang pencipta, Bang. Anda lihat Iya. di kamus Alkitab. Ya, Anda Iya, lihat dia di kamus Alkitab itu ada Tuhan adalah sang pencipta. Cek kalau nggak percaya. Pencipta, oke. Pencipta melalui firman. Sekarang sosoknya yang mana, bang? Yesus mengatakan dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Yohanes 5 ayat 37. Kok tanya Nah, kalau sosok? Itu jawabannya kalau Yesus. Kalau Enggak, aku Tuhan itu yang mengutus mana? aku itu apa, Bang? Imajinasi abang seperti apa gitu loh tentang Tuhan itu sehingga Oh, nggak bisa terlalu jauh gitu. diimajinasikan. Di dalam Islam dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Tuhan Ah, itu yang mana tidak itu bisa maksudnya? diimajinasikan. Tuhan itu terus? tidak seperti ciptaannya. Makanya Yesus Wah. mengatakan dia yang mengutus aku. Suaranya tidak pernah kamu lihat, rupanya tidak pernah kamu dengar. Di dalam Yesaya 43 ayat 10-11, Tuhan tidak memiliki bentuk. Nah, makanya digenapi sama Tuhan Yesus bahwa inilah aku telah mengutus aku, namamu yang diberikan salah, Bang, nggak ada. Nggak, Ada itu salah Yohanes. kalau Yohanes nggak ada kan aku dia mengutus salah. aku di mana? Di mana Nabi aku Musa mengutus itu. aku? Aku dan Nabi Bapak Musa. satu itu kurang, Nah, Bang. kalau itu di Yohanes dalam kitab 11:30. Keluaran, Bang, bentar. iya, Kalau itu di makanya dalam kitab Keluaran Aku dan 3 Bapak ayat satu. 14, itu bukan berarti Tuhan mengutus Tuhan, Kamu tapi sudah Tuhan melihat mengutus Nah, itu Musa. kan jelas. Aduh, gawat. Itu kan jelas aku mengutus aku. Berarti dia Iya, mengutus aku di diri- situ. Gini, Bang. dia Ini saya mengutus terangkan, dirinya Bang, sendiri, ya. Bang. Bentar. Itu dia Oh, mengutus dirinya salah. sendiri. Salah. Kalau mengutus dirinya salah. Coba Anda baca baik-baik, ya. Apa yang harus aku katakan kepada orang Israel? Beginilah yang kamu katakan, aku mengutus aku. Maksudnya itu kenapa Musa itu juga aku? Karena Musa itu juga Allah. Keluaran 7 ayat 1. Makanya Musa juga memakai kata aku, tapi aku kecil di situ. Maksudnya aku Tuhan yang maha besar mengutus aku Tuhan yang kecil itu tadi. Keluaran 7 ayat 1, Bang. Gitu loh. Makanya tadi saya katakan Allah itu bisa disematkan kepada manusia. Contohnya Musa, karena dia menyampaikan firman Tuhan, maka disebut Allah. Makanya digunakan di situ aku mengutus aku, bukan berarti Tuhan mengutus Tuhan, tapi Tuhan mengutus Musa yang adalah Tuhan Berarti tadi sebagai Abang sang ada penyampai bilang- firman, Bang. Abang bilang Allahnya kecil ya, A-nya kecil tapi bisa Ya. disebut sebagai Allah ya. Iya, betul. Berarti Yesus Coba bisa disebut cek. Allah juga berarti. Sebenarnya Bisa, kan sudah saya bilang tadi, Yesus bisa disebut Allah dalam konteks netizen jangan salah paham ya. Ini yang saya bicarakan dalam konteks Bible. KKB, KKB apa ya? Iya, bentar. Yesus bisa disebut Allah, tapi dalam konteks sebagai sang penyampai firman. Makanya Yesus mengatakan jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Allah. Yesus disebut Allah tidak keberatan, tapi konteksnya sebagai sang penyampai firman. Yesus sendiri mengatakan, segala firman-Mu yang Engkau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerima, tetapi dunia membencinya karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Yohanes 17 ayat 14. Baca kalau nggak percaya. Iya. Yang bukan dari dunia kan Allah itu sendiri, Bang. Kan semua itu. Iya. Paham, yang Abang, bukan yang dari dunia tidak kan Allah. relevan dengan yang ini. Nah, gini loh, Bang. Maksud Yesus,
ketika berkata seperti itu, bukan diri Yesus yang dibicarakan, tetapi ajarannya itu yang berasal dari Allah, yang bukan dari dunia. Makanya orang-orang yang mengikuti Yesus, dia sama statusnya seperti Yesus, bukan dari dunia, Bang. Ngaco aja, Bang. Coba Anda baca Ngaco dalam tuh, Yohanes Bang. 14. Yohanes 17 14, Bang. Baca, Bang. Wah, kamu udah lari. Loh, Bang. coba dibaca, Bang. Ini ayatnya begini ya. Iya, Segala Abang firman-Mu baca yang juga. Engkau sampaikan Pengertiannya kemana kepadaku diarahkan boleh-boleh telah Aku aja gitu sampaikan loh. kepada mereka. Mereka menerima, tetapi dunia membencinya karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti Aku bukan dari dunia. Yesus dan murid-murid sama, bukan dari dunia dalam konteks ini. Apa maksudnya? Maksudnya kalau murid-murid itu kan tertawa dia kan. Coba dibaca ayatnya deh. Berarti kamu mentertawakan ayatmu sendiri kan? Semangat sekali gitu loh nyampaikannya, tapi aku Ya. justru geli gitu. Karena aku saya sangat orang terang Islam melihat yang lebih itu. hafal Bible daripada orang Kristen manapun, Bang. Waduh, Bangku. Loh, Gini loh, Bang. dari tadi, Kalau Bible dari itu, tadi Bang. emang saya buka-buka Bible gitu. Iya, Kamu kira menghafal saya Bible buka-buka benar. Bible? Bang Enggak, diakuin gini, benar gini. menghafal Bible benar. Tapi Bukan, kan kamu nggak terlalu semua semangat sih, bagus gitu. pemahamannya Cuma semuanya udah benar. malah nggak relevan Iya, Oke, sekali. Bang ya. Saya kira bahwa abang- perdebatan ini hafal juga nggak ada ada ujungnya. Saya mau pamit dulu karena sudah malam ya, Ya, ya. sudah pagi. ya. Istirahat. Iya, Besok Bang. kita sambung lagi. Oke, Terima oke, kasih makasih, sudah Bang. dialog dengan baik, Bang ya. Tanpa Iya, hujat, iya, baik, kita baik, betul-betul bicara dengan data. Seharusnya bicara itu seperti ini loh, Bang. Debat itu seperti ini, tidak perlu hujat-hujatan Ngerti, gitu, Bang. ya. Data yang abang sampaikan, abang pahamnya masih ini jauh gitu loh. Ya Gimana nggak aku mau apa-apa, nyampaikan kalau ini? Anda nggak sepaham dengan saya nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, Iya, tapi artinya saya kan- tidak pernah menafsir Bible pakai otak saya, tapi saya tafsir ayat pakai ayat. Itu kehebatan saya. Terima kasih, Bang ya. Pamit. Assalamualaikum. Makasih, Bang. Makasih. Yo, Mas. yo. Bang Juma, Bang Kores, Uni Oke, Rifa, oke. saya pamit ya. Ya, host dan Oke. semua teman-teman ya, aku terima kasih sekali ya untuk ini ruang yang diberikan ya. Nah, nanti ada waktu lagi Baik, kita Bang, bisa dialog lagi. Makasih Bang semua ya. Makasih Yuk. makasih Bang Selamat Kenso, pagi Bang Abed. semuanya, ya, ya. Ya, Semangat Bang Juma. pagi. Bu, apa Ibu? Siap. Ya, Ibu Oke, makasih. pamit Bang Juma. Iya, iya, kita yang lanjut sebelah, besok. Yang sebelah siapa ya? Iya, Bang ya. Ya. Kelvin. Ya, ya, Kelvin, Bang Kelvin. Sampai ketemu, Bang. Iya, makasih. Ya, makasih. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita ditinggalkan oleh manusia-manusia asumsi. Sekarang saatnya kita menutup komal kita ini karena tuan rumah sudah tertidur dengan pulas. Maka saya mewakili semua kerabat kerja pada malam hari ini kepada teman. Tetapi Kristen versus Bible itu yang terjadi, teman-teman. Sehingga ketika ditanya bagaimana cara manusia mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa? Begini senang, begitu senang, di mana-mana cuma begini.